Salam bola. Sobat Tribuners, kembali lagi dalam Morta Bola kali ini masih bersama saya Ade, dan spesialnya kita akan menyambut partai penentuan leg kedua dari playoff Liga Champions Asia yang mempertemukan Bali United versus PSM Makassar. Nah, tentu saja Ade nggak sendirian kali ini. Tentu saja seperti biasa Ade ditemani oleh rekan sejati Ade, Bli Komang Agus Ruspawan. Duet maut ya Ade? Iya, duet maut dong. Kita terus mengawali laga-laga di Indonesia ya, Bli Komang ya. Kita kawal terus sepak bola Indonesia. Betul, sampai benar-benar menang di segala pertandingan ya, Bli Komang ya. Nah, kita juga nggak berdua aja ya, Bli Komang ya. Kali ini ada tamu spesial ya, Bli Komang ya. Ada Bli Gun Yokohama, wakil dari fans Bali United. Halo Bli. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Apa kabar? Astum Kare, kabar selalu baik. Sibuk ini dukung jadi bazarnya Bali United? Sibuk, tentunya sibuk nonton bola, amat sibuk di pariwisata. Oke, iya. Bali kan identik dengan pariwisata. Iya, Oke, dan satu lagi nih ada teman kita yang hadir di studio kita kali ini, ada Dayang Ardi DM sebagai fans dari PSM Makassar, wakil dari The Maxman Bali. Halo Dayang. Halo. Ini sangat spesial, jadi kita menghadirkan perwakilan dari PSM Makassar dan juga Bali United. Nah, yang nanti akan saling menilai ya Bli ya, laga saling memberikan dukungan. Iya. Gimana Dayang? Sibuk apa sekarang? Ya, kegiatan sehari-harinya apa tuh ya? Di warung, usaha. Iya, sibuk jualan soto Makassar. Iya. Dan dukung dari Bali juga ya. Iya, betul. Ya, jadi sebagai informasi Ade bahwa fans PSM Makassar tuh The Maxman sudah ada di Bali, komunitasnya. Iya, besar The sekali ya. Maxman zona Bali. Anggotanya sudah ada ratusan. berapa, Deng? Sekitaran 60-an gitu. 60-an ya. Sementara ini 60-an. Ya, yang terdaftar. Ya, Jadi terdaftar. kita tahu Semua orang Makassar. Supporter Makassar itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Kemarin juga pas yang pertandingan leg pertama kita tahu banyak sekali ya Bli dukungan dari supporter PSM Makassar. Tapi sayangnya tidak dikasih masuk ke dalam Ya, stadion. betul. Betul, sayang sekali. Mereka padahal sudah datang ke Bali, Iya. sehingga hanya menyaksikan dari luar ya. Iya, dari betul. hanya gelar nonton bareng. Dan juga nanti di laga kedua nanti di Gelora B.J. Habibie Parepare, supporter Bali United juga tidak boleh langsung menyaksikan di sana. Iya betul, sayang sekali. Iya. Padahal di leg kedua nanti pada 10 Juni 2023 pukul 19.30 WITA ya Bli Komang ya, nanti akan ada leg kedua dari Liga Playoff Liga Champions Asia ya Bli Komang ya. Dan ini menjadi laga penentuan. Laga penentuan karena sebelumnya di leg pertama Bali United ditahan 1-1 di kandang ya Bli Komang ya. Iya. Gimana nih Dayang dan Dayang sebagai pasti seneng dong karena di kandangnya Bali United justru malah PSM bisa menggolkan 1. Sementara gimana nih dari Bli? Sangat senang sih, kan kenapa tim kesayangan kami tuh membawa 1 poin. Iya. Sudah unggul 1 poin kan? Iya. Meskipun poinnya tidak dihitung ya. Tidak dalam liga ya. Iya. Tapi paling enggak mungkin ya karena hasil imbang ya luar biasa tidak sampai kalah. Iya betul. Gimana Bli Gun melihat Bali United juga Di leg pertama itu sebenarnya PSM Makassar nggak sempat ngegol. Oh iya. Itu berkat gol Spaso, ya. Spaso dalam hal ini dia lupa gimana caranya ngegol ke gawang lawan. Justru dia ingat ngegolnya ke gawangnya sendiri. Gawang sendiri. Itu yang membuat kami sedikit kecewa. Oke. Karena kan dia mendapat peluang emas ya. Luar biasa. Justru peluang emasnya yang emas berlian 99 karat itu nggak bisa dijadikan gol. Ini yang jadi masalah. Iya. Ada apa dengan Spaso? Iya, Kok dia sampai lupa ngegol ke gawang lawan gitu. Justru dia ngegol ke gawangnya sendiri. Itu yang membuat keberuntungan untuk tim tamu PSM Makassar dalam hal ini. Iya, memang Bali United babak pertama mainnya luar biasa, tapi di babak kedua sedikit kendor. Iya. Itu yang dimanfaatkan oleh PSM Makassar saat itu ya, gitu. Iya, padahal itu karena sebenarnya di babak pertama memang Bali United padahal agresif betul, ya. menguasai sekali. Ya, kalau kita lihat memang pertandingan kemarin di leg pertama ini kan Bali United di babak pertama memang tampil lebih dominan ya. Terlihat dari persiapan dia yang memang lebih awal. Ini ya, 15 Mei. PSM cuma mulai start 1 Juni. 1 Juni. Bali United sudah mempersiapkan diri dari pertengahan Mei. Betul. PSM baru awal Juni, hanya 5 hari. Cuma 5 hari langsung ke Bali. Bali United sudah pernah uji coba juga ke Surabaya.
Terlihat di babak pertama memang dominan ya. Betul. Banyak peluang, tapi sayang hanya 1 gol yang tercipta. Spaso juga salah satunya yang membuang peluang di babak pertama. Iya, betul. Seharusnya dimanfaatkan untuk mencetak gol banyak di babak pertama. Harusnya. Iya. Nah, dan PSM sendiri kan lebih banyak bermain bertahan waktu di babak pertama. Di babak pertama. Tetapi di babak kedua situasinya terbalik ya. Yep. PSM tampil lebih agresif dan dia bisa lebih banyak mengancam, menekan, dia bisa Yep. mencetak gol ya. Iya. Ya. Meskipun akhirnya golnya dari bunuh diri. Bunuh diri, Spaso. Spaso. Tapi saya kira di babak kedua memang lebih layak memang PSM yang pegang kendali permainan. ya, Betul. Dan di situ terlihat sekali ya Blimang di babak kedua, Bligun dan Daeng Ardi banyak sekali pergantian pemain ya, gara-gara juga Bali United-nya juga takut Kebobolan lagi ya, gitu kan. takut kalah juga. Iya, Ya, betul. iya. Takut kalah, karena kan udah di skor 1-1 ya. Itu gimana nih ketika melihat pertandingan berjalan di babak kedua? Bligun. Dari saya, Yep. untuk leg kedua di Stadion B.J. Habibie Yep. Parepare, saya pribadi menilai bahwa nanti Bali United perjuangannya sangat berat. Iya. Sangat berat sekali. Yep. Walaupun maaf tidak mendahului yang di atas, Iya. harapan menang masih ada. Iya. Walaupun sangat berat. Melihat permainan PSM Makassar yang begitu menguasai di babak kedua, Iya. dengan pemain yang tinggi badannya cukup jangkung. Iya. Terus permainan Bali United monoton, crossing gagal. Iya. Di sana tidak ada strategi yang variasi strategi dari coach Teko. Ini yang sangat berat menurut kami sebagai penikmat bola, sebagai supporter Bali United. Dan di akhir laga kemarin sempat saya sedikit kaget. Ternyata di stadion akhirnya melihat hasil minor selama ini secara spontan supporter menuntut Teko outs. Ini menurut saya menjadi PR besar bagi Iya, manajemen. iya. Karena selama ini supporter masih bisa bersabar. Iya, Walaupun di medsos dari netizen banyak yang menuntut Teko outs, tapi masih banyak yang membela. Iya, Nah, sekarang permasalahannya di stadion, di seluruh stadion Iya. yang sudah menyuarakan Teko outs. Ini yang sangat berat. Iya. Artinya Bali United di kandangnya PSM Makassar itu seakan-akan menang itu harga mati. Iya. Kalau sampai kalah, ini akan menjadi masalah besar di intern Bagi Bali manajemen, United. yep. Di satu sisi supporter menuntut Teko harus outs. Iya. Karena udah tidak percaya lagi dengan strategi coach Teko Strategi. untuk mengarungi Liga 1 tahun ini sampai tahun depan. Iya. Itu menurut saya itu catatan di leg pertama, dan nanti di leg kedua itu yang jelas kalau sampai Bali United kalah, Iya. ini akan menjadi masalah besar di intern Bali United. Iya, sudah di ultimatum ya. Sudah di ultimatum. Itu jangan macam-macam. Iya, Harus betul. jangan diabaikan, jangan dianggap remeh itu ultimatum di dalam stadion. Iya. Kalau kami sebagai supporter Bali kalau sudah bersatu, Iya. kami bisa berbuat apapun Iya. bisa. Iya. Itu peringatan untuk Yap. Coach Teko tentunya. Dia harus bisa memenangkan laga melawan PSM Makassar walaupun dengan tanda kutip sangat berat. Iya, betul. Karena juga sudah sekarang di laga kandangnya PSM Makassar ya. Iya, Bligun betul. dengan cuaca juga, dengan lapangan yang Jarak juga jauh dari bandara ke Parepare, 2 Iya, sampai 3 jam. betul, Itu iya. udah pemain udah capek. Iya, betul. Nah, gimana nih Daeng Ardi melihat PSM Makassar kemungkinan besar juga peluangnya untuk tampil di Liga Champion Asia nanti. Gimana nih untuk pertandingan di leg kedua ini? Sangat besar. Iya. Peluang sangat besar. Iya. Karena main di kandang sendiri kan. Yap. Jadi bagaimana ya? Yang satunya kalau di Parepare main itu tim-tim tamu Jarang menang. jarang menang sekali. Bali Itu. United juga. Karena kenapa? Satu, dia sudah kecapean, kejauhan. Iya. 3 jam sampai 4 jam. Betul. Darat ya. Darat. Dari bandara ini kejauhan. Jadi pemain sampai saya sudah capek. Jadi bagaimana itu? Yap. Peluang Peluang PSM PSM menang itu sangat menang besar. sangat besar sekali. Iya. Yakin ya. Yakin sekali. Yakin sekali. Dari Kalau kemarin kalau saya pribadi sih prediksinya itu ya pribadi saya sendiri ya 3-1 untuk PSM. Kok sama Langsung di atas kok aja. sama dengan prediksi saya 3-1, tapi saya tidak berani bilang itu untuk kemenangan PSM. Oh, oke. Untuk kemenangan Bali United. Yang jelas
nanti prediksi skor tuh akan muncul skor 3-1. Tapi saya tidak berani bilang, kan nggak mungkin saya bilang sebagai supporter Bali United. Masa saya bilang apa prediksinya PSM Makassar. Ya Bali United dong yang harus menang. Tetap Bali United yang harus menang 3-1. Cuman prediksi skor 3-1. 3-1. Astungkara nanti untuk Bali United. Oke, kita doakan bersama. Karena kalau Bali United menang, Coach Teko masih bertahan. Jika Bali United kalah, kemungkinan Coach Teko akan diputus kontrak. Berat juga ini sebenarnya. Berat, karena udah berkumandang di dalam stadion, bukan di medsos doang. Berarti satu prediksi ya. Satu prediksi. Saya sempat dijapri sama Pak Mas. Prediksi skor kemarin malam 3-1. Cuma saya nggak enak bilang kepada siapa skornya itu. Yang jelas skornya 3-1 gitu. Gimana tim nih Bang? Sudah sepakat dari awal? Ya, emang ini pertandingan akan menentukan sekali ya. Ini ibarat final bagi kedua tim ya. Menarik tadi seperti disampaikan Bligun bahwa pertandingan ini tidak hanya penting bagi Bali United untuk penentuan lolos ke playoff Liga Champions ya. Tapi juga menjadi penentuan nasib bagi Coach Teko juga ya, Coach Teko juga menentukan posisi Coach Teko. Kemarin Coach Teko sempat ditanya sama media terkait seruan dari supporter Teko. Teko cuma menjawab, saya pelatih yang sudah memberikan 2 gelar seperti itu ya. Itu maaf saya tambahkan dari Teko ya. Pandangan saya sebagai supporter membanding-bandingkan coach sebelum Coach Teko yang menangani Bali United. Maaf Coach Teko jika Coach Teko mendengar kata-kata saya. Coach Teko termasuk pelatih tidak tidak mau berbaur dengan supporter. Maaf Coach Teko ya. Seperti kemarin Coach Teko diteriakkan Coach Teko out, Coach Teko terlihat buru-buru masuk ke dalam ruangan. Kalau pelatih yang lain beda coach. Dia tuh pasti menghampiri supporter. Segini aja coach, kami supporter udah mengerti. Artinya coach memaklumi dengan hasil ini. Tapi coach beda. Terus besoknya coach diwawancari oleh media. Coach pasang badan. Coach menyuruh supporter tuh menghargai 2 gelar yang coach persembahkan ke Bali United ke supporter. Itu cerita tahun lalu sama cerita sebelum corona itu coach. Saya rasa supporter sudah menghargai prestasi coach dalam hal ini. Coach kan udah dibayar lunas saat itu. Nah sekarang coach dikontrak setahun, coach juga dibayar. Berhak dong kami dengan dukungan kami supporter seisi stadion, sejumlah tiket yang dijual langsung ludes terjual dengan dukungan supporter seperti itu. Wajar dong coach harus mempersembahkan prestasi lagi. Jangan dengan 2 gelar aja coach nanti 10 tahun ke depan coach mengatakan saya 2 gelar, bukan begitu coach. Coach dikontrak setahun dibayar ya coach harus menunjukkan coach bisa berprestasi gitu. Jadi sekali lagi bahwa laga kedua ini benar-benar krusial ya bagi Bali United dan PSM dan juga bagi Coach Teko. Jadi dan sesuai dengan relegasi aturan dari PSSI dan PT LIB bahwa tim yang menang nanti otomatis akan lolos ke Liga Champions ya, Liga Champions Asia mewakili Indonesia. Karena tidak dihitung lagi produktivitas gol. Jadi partai harus ini ada menang kalah. Harus ada menang siapa kalah. Yang menang itu yang akan lolos. Sampai perpanjang waktu dan adu penalti. Kalau misalnya imbang lagi 2-2 pun, 4 pun, tetap perpanjang waktu. Perpanjang waktu, kemudian sampai kalau adu sampai penalti. imbang, adu penalti. Jadi memang dicari pemenang. Iya, dituntut harus menang di laga kedua ini. Harus ada salah satu pemenang. Ya ini menjadi penentuan bagi Coach Teko dan Bali United dan juga PSM ya. Ya kalau kita lihat dari bagaimana penampilan di leg pertama, memang peluang besar memang sekarang ada di PSM ya. Anginnya sekarang ada di PSM ya. Selain bisa bermain imbang di kandang Bali United, di Stadion Dipta mampu tampil lebih baik khususnya di babak kedua. Sekarang mereka tampil di kandang sendiri di Stadion Parepare ya. Dan sejak musim lalu mereka tidak pernah kalah di kandang sendiri. Tentu dengan dukungan penuh dari supporter Makassar, memang peluang sekarang ada di kubu PSM ya. Untuk bisa meraih kemenangan sekaligus bisa lolos ke Liga Champions Asia. Iya betul. Tapi kan juga karena melihat performa Bali United yang sudah latihan lebih awal, kita juga kan nggak bisa pesimis dong di awal kan. Kira-kira gimana nih peluang nanti Bali United di leg kedua nanti di
kandangnya PSM masih bisa nggak memberi perlawanan? Iya, harus. Saya tetap optimis. Bali United akan memberikan perlawanan semaksimal mungkin dengan mempertaruhkan nama Coach Teko. Karena menang harga mati. Karena tuntutan supporter kemarin itu bukan tuntutan spontan saat di leg pertama tanggal 6 Juni saja. Karena ini supporter sudah menahan diri selama setahun. Karena tahun lalu juga di saat Bali United mengarungi kualifikasi AFC dan LCA, prestasinya nggak ada. Sampai supporter tim lain tuh membuli kita, dibilang maaf, tim badut, tim ngampas. Terus terang sih saya sedikit kesel, marah, dibilang tim kesayangan saya, kebanggaan saya seperti itu. Tapi setelah saya pikir-pikir setahun, terutama di tahun ini juga kayaknya tidak akan berprestasi. Menurut saya itu hal yang wajar. Tapi tetap sebagai saya supporter Bali United tetap sih mendukung tim saya. Yang jelas untuk kualifikasi AFC tahun ini khusus untuk PSM Makassar dia fokus untuk bisa ke jenjang lebih atas untuk bisa bersaing dengan tim Hong Kong dan Urawa Red Jepang. Di satu sisi lain Bali United dia itu masih fokus dengan intern ini tuntutan Coach Teko untuk out. Ini cukup pelik dalam hal ini, dalam kualifikasi yang kali ini. Ya, artinya masing-masing tim itu punya kebutuhan masing-masing. Di satu sisi BU1 juga sempat tak lihat di medsos, dia itu akan mengorbitkan pemain muda. Ini sebagai kode, mungkin di liga sekarang ini Bali United tidak ada target juara. Walaupun tidak ada target juara, karena rating Bali United sudah menjadi tim besar, unggulan, tim besar di tanah air. Setidaknya 5 besar atau 4 besar itu wajib diraih oleh Bali United. Walaupun kemarin berturut-turut menang ya. Walaupun BU1 bilang fokus ke training center itu hal yang wajar. Makanya selain memfokuskan dana untuk training center, karena tim kita memang tim unggulan di Indonesia, setidaknya tetaplah kita berjuang di level atas. Mungkin juara adalah bonus. Dengan kode tersebut, kami sebagai supporter ya boleh curiga, berarti Bali United nggak serius di kualifikasi AFC ini. Maaf jika saya salah kata, itu kan cuma penilaian pribadi saya. Dengan ucapan BO1 seperti itu, dengan permainan yang Bali United kayak kemarin kurang ngotot dan lain-lain itu mungkin seakan-akan mau melepas itu. Mudah-mudahan sih perkiraan saya itu jauh salah. Ya, tetap saya berharap Bali United nanti bisa menunjukkan, bisa meraih kemenangan di Stadion PSM Makassar. Nah, gimana nih kalau Daeng Ardi melihat Bali United juga pasti kan akan main ngotot ya nanti di kandangnya PSM Makassar. Walaupun kita juga tahu mungkin PSM Makassar peluangnya lebih besar nih. Apakah ada yang apa yang dilakukan PSM Makassar kira-kira untuk mengantisipasi kekuatan Bali United nanti? Itu tim PSM sudah akan mengantisipasi karena sudah unggul di kandang ada Bali poin, dapat 1 poin. Sudah ada 1 poin, tapi itu kan tidak dihitung. Betul. Hanya modal ya. Hanya modal serinya itu dia bawa kan, apalagi main di kandang sendiri. Itu satu keuntungan besar untuk PSM Makassar. Dan kalau kita lihat juga dari rekor pertemuan imbang di dalam akhir-akhir ini dalam beberapa pertemuan terakhir, yang terakhir kalah kita. PSM memang lebih dominan juga. Dominan. 5 pertandingan terakhir lah kita kalah. Udah 6 pertandingan terakhir belum. 6 Tapi dari keseluruh pertemuan dari tahun 2017 kalau kita hitung dari 2017 dari 11 kali pertemuan itu masih berimbang. Masih berimbang kekuatan. 4 kali menang Bali United, PSM juga 4 kali menang dan 3 sisanya kali imbang. Tetapi di 6 pertemuan terakhir PSM lebih dominan ya. Bali United nggak pernah menang ya. Nggak pernah menang lagi sama PSM. Mentok juga ditahan ya. Seri. 3 kali menang, 3 kali kalah. 3 kali imbang, 3 kali kalah ya. Jadi tidak pernah menang. Terakhir menangnya tahun 2019 ya di sini di Dipta. Dengan skor 1-0. Di kandang sendiri ya Bimang ya. Sendiri, golnya Lidi Pali. Setelah itu nggak pernah menang lagi. Dan PSM lebih dominan. Dan terakhir di Liga 1 musim lalu ketika Bali United bermain di Parepare, kalah 2-0. Kalah ya. Ya, sementara ketika Bali United sebagai tuan rumah bermain di Jogja, 2-2 kandang netral itu imbang 2-2. Sama persis seperti yang leg
satu kemarin. Unggul lebih dulu Bali United waktu itu unggul 2-0 ya. Ya, 2-0. Betul, sempat unggul 2-0. Jadi babak kedua dibalas menjadi 2-2. Kalau di leg pertama playoff ini kan kita unggul 1-0 di babak pertama. Dan di babak kedua dibalas 1-1. Jadi ya secara rekor pertemuan juga PSM lebih unggul dari Bali United ada. Jadi dan kalau kita lihat juga nanti dari sekarang mungkin kita tidak lagi bicara persiapan Bali yang lebih awal, PSM yang lebih terlambat, tapi faktanya bahwa PSM meskipun hanya 5 hari mempersiapkan diri, bisa tampil lebih baik dari Bali United. Dan di pertandingan nanti juga saya kira PSM juga akan turun dengan kekuatan terbaiknya ya. Kalau kemarin belum turun dengan kekuatan terbaik kayaknya, karena Yuran Fernandes masih dicadangkan kemarin. Karena dia baru bergabung 2 hari sebelum pertandingan di leg pertama, dan saya kira di leg kedua nanti Yuran Fernandes akan main sejak menit pertama ya, bersama Kike Linares di lini belakang. Tentu lini belakang PSM akan lebih kuat lagi. Iya betul. Laga yang seru, laga yang patut dinanti-nantikan. Laga seru bagi para fans juga. Betul. Pemain asing striker PSM yang baru, Adilson Silva, berpeluang juga tampil sebagai starter di kandang PSM ya. Kemarin di leg pertama di Dipta dia main di babak kedua sebagai pemain pengganti, dan meskipun bermain hanya sebentar ya terlihat dia lumayan bagus di lini depan ya, menambah ketajaman PSM bersama Everton ya di lini depan. Sementara kalau dari Bali United sendiri kita masih menunggu back baru dari Elias Dola, back baru dari Bali United yang didatangkan dari Thailand. Artinya laga kemarin tuh PSM minus pemain inti 2 pemain. Minus 2 pemain. Bali 1 pemain. Bali 1 pemain yang belum bergabung. Nah ini yang sekarang kan menjadi pertanyaan Bligon, apakah Elias Dola akan bisa langsung dimainkan oleh Coach Teko, karena dia baru bergabung pada tanggal 6 kemarin kan, dikenalkan di stadion. Apakah sudah cukup dengan waktu mungkin 3 hari 3 kali latihan sudah bisa ditampilkan sebagai starter di laga ini melawan PSM di leg kedua. Tapi saya kira kalau lihat dari pertandingan di leg pertama kemarin, memang lini belakang kita masih ada masalah ya Bligon ya. Jadi karena kemarin kan praktis hanya menurunkan pemain lokal di lini pertahanan. Nah, apakah Elias Dola ini akan langsung diturunkan oleh Coach Teko juga menarik kita nantikan. Betul. Karena kita tahu juga PSM ini lini depannya sangat tajam dengan yang dimotori oleh William Pulem ya. Iya betul. Kalau Bali United sendiri mungkin tidak ada banyak perubahan di lini depan ya berikutnya. Susah untuk mencari perubahan di lini depan, hanya punya Spaso saja. Karena Spaso bagaimanapun dia anak emasnya Bali United Coach Teko. Susah digeser. Tapi kalau melihat di kandang sendiri saja dia Spaso tidak memanfaatkan peluang bagus gitu. Gimana kalau nanti di kandangnya PSM Makassar di B.J. Habibie nanti? Tentunya tambah berat, berat. Apalagi kalau Yuran Fernandes juga turun ya. Iya, betul. Yuran Fernandes, ada Kike Linares pemain baru dari PSM. Dari Filipina, langsung kemarin di leg pertama turun sebagai starter, tampil penuh, dan dia tampil baik ya. Kembali kepada strateginya Coach Teko aja. Kalau sampai permainan seperti yang kemarin cuma crossing gagal, maka kita akan tidak ada harapan apa-apa. Itu sudah ada yang posting itu, gagal lagi, crossing lagi, gagal, sampai akhirnya kita dianalisa ya start taktiknya. Betul. Setiap crossing gagal. Orang pemain PSM kan sangat tinggi. Susah crossing gagal. Ya, kemarin golnya 1 gol juga berawal dari crossingnya Ebar Besa kan ya. Ya mungkin yang berhasil diselesaikan diselesaikan oleh Irfan Jaya. Gol pertama dari Bali United itu saya kira tak lepas dari lini pertahanan PSM juga ya, karena dia terlalu cepat naik setelah di spot pojok ya, sehingga berbiasa leluasa crossing, bahkan ada 3 pemain Bali United yang tidak tanpa dikawal ya leluasa cetak gol. Itu ini akan diperbaiki oleh PSM di leg kedua nanti. Iya betul. Saya kira Tavares pelatih yang sangat jenius. Pelatih mungkin salah satu pelatih terbaik di Indonesia saat ini. Ya dia tidak hanya jago strategi, jago taktik, tapi juga berhasil mencetak pemain-pemain muda untuk menjadi bintang ya. Jadi kita lihat di PSM sekarang banyak pemain-pemain muda yang sangat bagus. Termasuk ada si kembar Yace Sayuri dan Yakob Sayuri. Kemudian ada Rehan, kemudian tentunya juga Ramadan Sananta. Saya sekali Ramadan Sananta harus keluar dari PSM. Banyak sekali. Jadi dan dalam setiap permainan Bernardo Tavares selalu dinamis strateginya. Jadi permainannya tidak
kita kaku, kayak Kosteko. Iya betul. Jadi lawan juga sulit baca ya. Iya, sulit baca. Strateginya Tavares. Sementara Coach Teko bertahun-tahun kita sudah tahu seperti itu strategi. Crossingnya itu. Crossingnya itu kalau Teko. Iya, crossing gagal. Nah, baru dia kan cocok kalau Lili Palis itu. Iya. Lili Pali itu. Iya, betul. Ya memang hilangnya Lili Pali berpengaruh juga di penyerang sayap ya. Karena sekarang Prates hanya mengandalkan penyerang-penyerang sayap yang mengandalkan kecepatan ya. Iya. Mungkin crossingnya kurang, jadi Panjaya juga crossingnya kurang ke Spaso. Iya. Nah, ya tentu juga Tavares sudah membaca ini sesuai paham betul ya. Supporter aja sudah paham ya. Bagaimana taktiknya Teko. Supporter lawan saya sudah paham. Hanya mengandalkan crossing, mengandalkan saya. Sekarang Tavares kita tahu sangat-sangat lihai sekali, dinamis sekali. Dan dia dan tidak berpatokan pada 11 pemain itu saja ya, selalu bisa berubah-berubah pemainnya. Pulih misalnya kadang dimainkan sebagai striker, harusnya seperti itu. Dengan dua striker ya, Everton dan jangan monoton formasi permainan. Kadang juga Pulih bisa main sebagai gelandang serang, jadi pertahanan juga bisa. Berubah-ubah. Bisa dengan 3 back, bisa dengan 4 back, jadi memang Tavares itu juga strategi yang dipakai di kemarin di timnas pas memenangkan SEA Games ya Bang ya. Jadi masing-masing pemain itu kan tidak punya satu posisi saja adanya. Dan ini dimanfaatkan juga oleh Tavares ya Bang. Berarti memang sekarang banyak yang memfokuskan pada strategi Tavares ini kan yang paling bagus berarti Deng. Dan Adi mungkin bisa menilai bagaimana kualitas seorang Tavares ini. Iya. Wah, mantap itu. Wah, puas sekali. Gimana Deng? Kalau Tavares, pelatih yang memang kalau di Indonesia. Masuk pelatih terbaik ya di Indonesia. Ya, pelatih terbaik di Indonesia itu. Kebangsaan mana dia? Portugal. Jadi dia memang benar-benar lain dia punya. Tim, ya. Babak pertama 2 kali ganti formasi, kedua juga itu yang dibutuhkan. Ganti formasi, ganti strategi. Strateginya itu berganti-ganti terus. Iya betul. Dan tidak menonton pemain, bahkan pemain belakang pun bisa ikut membantu serangan. Seorang pemain back tengah, center back itu biasa kadang ikut ke depan ya. Pertahanan saja sudah kadang di atas. Ini baru. Jadi bahkan jadi bahkan jadi kejutan juga untuk para fans Makassar ya Deng ya. Pada awalnya kan kami supporter tuh lihat, wah ini pelatih apa ini? Belum dia lihat udah lama gitu. Sampai 5 pertandingan, wah ini bagus ini kalau begini. Ya sebenarnya Tavares sudah terlihat di musim sebelumnya ya ketika membawa PSM sukses di Asia. Dia sudah ada keunggulan di situ sudah terlihat ya, membawakan dua musim lalu kalau nggak salah dia PSM dan Bali United kan sama-sama tampil di AFC. PSM mampu sampai ke 8 besar kalau nggak salah. Lolos ke 8 besar, sementara Bali United kan di penyisian grup sudah tersingkir. Dikalahkan klub Kamboja. Dari situ sudah terlihat kualitas seorang Tavares. Ketika memasuki Liga 1 kemarin dia dengan pemain muda. Dengan pemain mudanya, dengan pemain yang sudah dia bentuk, Liga 2 menjadi kekuatan baru. Sehingga PSM yang sebelumnya sudah lama tidak pernah jadi juara ya. Terakhir 98-99 ya juara. Dan akhirnya sekarang bisa juara di Liga 1 di tangan dingin seorang Tavares ya. Sementara kedepannya kita bisa ngambil Tavares menjadi yang ini Bali. Artinya sudah memulti. Ya artinya kalau Tavares saya kira nyambung dengan programnya Bali United. Nyambung banget. Pemain muda. Punya training center. Cocok. Bisa dimaksimalkan di tim senior ya. Tidak seperti sekarang kita cetak pemain muda sudah fasilitas latihan yang sangat bagus. Tapi ketika bergabung ke senior dipakai. Jadi pajangan. Justru pemain luar yang datang semua. Betul. Sudah berumur. Cocok dengan Tavares. Betul. Gimana nih yang mau direbut nih? Asli ngobrol di sana padahal ada yang masih punya Tavares di sini. Masalah rebut-rebut itu sah-sah aja. Iya betul. Tergantung manajemen sama personal. Ya, tergantung Tavares. PSM berani bayar berapa? BU1 berani bayar berapa? Terus kalau saya mau bayar Anda sekian, target apa yang Anda bisa berikan ke saya? Itu sana akan menentukan.
Ya, tentu pelatih juga melihat klub yang akan dibinanya nanti ya, Bli. Nah, Daeng Ardi nih, nanti di Liga 1 kan kemarin Bali United itu lebih bermain menyerang di babak 1. Nah, di kandangnya PSM Makassar nanti di Gelora B.J. Habibie, nanti PSM Makassar di babak ke-1 apakah akan bermain menyerang lebih dulu atau tetap bertahan lebih dulu? Saya rasa akan menyerang lebih dulu. Menyerang lebih dulu ya. Karena kenapa memang ciri khasnya PSM kalau main di kandang itu ngotot gitu. Iya, ngotot. Ya pastinya. Kita tahulah karakter PSM. Ya, PSM kalau main di depan supporter lebih percaya diri lagi. Pastinya ngotot ya. Ya. Semangat painting isiring ya. Semangat ewaku, painting isirimu. Ya kita tahu bagaimana karakter supporter PSM dan juga PSM sendiri kan tampil di kanan sendiri luar biasa. Tapi jangan lupa Bligun, kita juga pernah, Bali United juga pernah punya rekor bagus di kandang PSM ya. Bukan, tadinya mau Stadion Matuangin. Ya, Matuangin di ujung Panang. Musim 2017 ya. Saya kira itu mungkin publik juga masih ingat, publik PSM dan publik Bali itu pertandingan yang sangat-sangat efek ya. Luar biasa ya, pertandingan yang sangat harusnya pertandingan poin 3 di sana itu menjadikan Bali United juara saat itu. Iya, gagal ya, tapi pertandingan itu memang sangat luar biasa. Bali United menang dengan skor tipis 1-0. Menit-menit terakhir ya lewat Lili Pali dan Convalios. Dan di babak pertama sempat terjadi perkelahian antara Lili Pali dan Silvano. Dan tensi pertandingan juga sangat-sangat tinggi. Dua tim saling menyerang. PSM banyak melakukan tekanan ya, tapi kiper kita waktu itu, kiper Bali United Wawan Hendrawan juga baik. Jadi memang itu di ujung laga akhirnya terjadi kerusuhan. Pemain kita dieksekusi pakai barakuda, supporter kita yang hadir di sana juga dieksekusi pakai barakuda. Tapi waktu itu memang skuad Bali United memang mungkin lagi di atas angin ya. Bagus-bagusnya juga. Mungkin agak berbeda dengan musim ini ya, Bligun ya. Jadi sehingga saya melihat sendiri bahwa memang peluang di Makassar ini agak berat ya. Agak berat untuk Bali United ya. Melihat bagaimana kekuatan sekarang kedua tim ini ya, bagaimana PSM Makassar yang sangat tampil sangat baik di Liga 1 kemarin sampai akhirnya meskipun persiapan dia untuk laga playoff ini minim, tapi dengan pemain-pemain yang masih dominan dipertahankan, hanya 2 tambahan pemain asing baru, Kikilan Linares dan Adelson Silva, kemudian plus 1 pemain lokal yakni Rizky Pelu yang mantan pemain Bali United. Secara keseluruhan skuad mereka masih tetap dipertahankan, jadi masih skuad lama sehingga mereka bisa tampil bagus di babak pertama kemarin, di leg pertama kemarin. Sementara Bali United sendiri kan banyak hilang pemain sekali, ya. Hampir 12 atau 11 pemain keluar. Sementara yang bergabung baru 2 orang pemain lokal ya. Lokal sama satu asing GK, Tegar Infantri dan striker Taufik Hidayat. Kemudian asing ada Alison Maringa. Nah, makanya ini peluang PSM memang lebih terbuka. Kalau saya lihat ya, jujur kita harus melihat bahwa apalagi mereka tampil di kanan sendiri. Tentu juga ini menjadi ujian bagi Maringa. Betul sekali. Supporter melihat penampilan Maringa sudah 2 kali tampil, uji coba melawan Surabaya, kemudian kemarin melawan PSM. Tentang Albius Maringa, seorang penjaga gawang asing. Begitu ada rumor si Maringa akan direkrut oleh Bali United. Maaf, saya sudah sempat komentar di sebuah postingan medsos. Kenapa Bali United itu ngambil kiper asing? Kiper asing ya. Kiper lokal kita itu kualitasnya nggak kalah dengan Muhammad Ridho. Betul. Apalagi ada Ridho. Kenapa jatah asing itu kita tidak dipakai untuk pemain striker, gelandang atau center back. Ya mungkin center back udah nggak masalah lagi. Striker asing gitu. Akhirnya kenapa? Rumor itu menjadi kenyataan. Terus katanya si Maringa udah buangan dari Arema Malang. Pas uji coba lawan Persebaya, blunder, langsung menjadikan gol dari tim lawan. Karena itu uji coba, mungkin yang namanya baru adaptasi dengan tim baru, harap maklum. Tapi kenyataannya, kita nonton leg pertama kualifikasi AFC Liga ini ya, ternyata kemampuan Maringa sepertinya udah habis. Tidak ada istimewanya. Bahkan ini menjadi blunder juga kan. Seandainya golnya tidak offside dari PSM juga. Seandainya tidak offside itu bahaya sekali. Itu ada hal yang aneh, kenapa? Mungkin karena murah atau gimana, nggak tahu juga. Manfaatkan karena dia nggak ada klub, bagaimana, status asing. Itu menurut saya sih
transfer blunder. Ya, karena dia asing itu jatah asing itu kita menjadi hilang gitu loh. Iya, betul. Sedangkan kita punya pemain kiper tuh luar biasa, sama Rido, si Raka Surya, sama Komang Ariantara lokal itu PR besar itu buat manajemen. Kenapa sampai blunder gitu? Memang ini menjadi pembahasan di teman-teman supporter Bali United. Di tribun juga banyak yang membahas tentang Maringga itu sangat kecewa. Tolong dijual, tolong dijual. Diobral, dilepas. Pembelian gagal ini. Ini kan memang ada tambahan jatah pemain asing ya. Ada 6 pemain asing yang bisa direkrut, dan 5 plus 1 Asia. 5 pemain bebas, 1 Asia ya. Dan Bali United kayaknya sudah akan memenuhi kuota ini ya. Sudah yang didatangkan Elis Dolang dari Thailand, kemudian dari rumornya dari Belanda si Kesia Vendrop sebagai back tengah, kemudian Maringga di kiper. Kemudian kan yang pemain lama ada Nori, ada Pripat Embarga, kemudian ada Berbesa. Ya, ini yang menarik dibahas memang sekarang, kenapa harus kiper asing yang tidak striker asing misalnya kan, untuk menambah daya gedor, karena sudah ada back tengah asing 2. Sementara lini depan kita sekarang tampaknya belum terlalu meyakinkan ya. Hanya mengandalkan seorang Spaso. Sementara Spaso masih gelebak-gelebuk. Masih mainnya mungkin belum maksimal ya, masih kadang angin-anginan ya seperti itu. Kadang dia Spaso gol, kadang dia Spaso gelebuk. Ya. Kalau dari PSM sendiri memang sangat, saya lihat sih efektif ya cara merekrut pemain ya. Menambah pemain di lini belakang dengan Kiki Linares, berduet dengan Yoran Fernandes ya, tentu lini belakangnya lebih kuat. Kemudian di depan juga ada Ederson Silva, tambahan tenaga baru. Kemudian kalau di lini tengah kan sudah ada Pluim sama Kenzo Nambu ya. Kalau peluang itu apa ya? Belum ada perubahan terbesar kalau untuk PSM. Ya, meskipun kehilangan Ramadan Sananta. Ya memang sangat disayangkan kehilangan Ramadan Sananta ya, striker muda lokal kita, tapi mereka sudah mendatangkan Ederson Silva, striker asing. Jadi mungkin masih kualitasnya masih 50-50 lah. Ya, masih itu. 11-12 ya. Belum ada perubahannya karena baru 1 kali pertandingan dilihat kan. Belum dilihat keseluruhannya. Oke, setelah tadi kita bahas tentang persiapan masing-masing PSM Makassar maupun Bali United di leg kedua playoff Liga Champions Asia ini ya, Bligun dan Daeng Ardi. Gimana kira-kira strateginya nanti yang akan dipakai Bali United, kira-kira Bligun dulu? Masalah strategi kayaknya susah deh. Susah deh bagi Coach Seko, karena kemampuannya dia tuh memang mentok di sana. Karena biasanya Coach Seko bukan spesial strategi pertandingan. Dia tuh strateginya dia mantan pelatih fisik. Artinya kemampuannya mungkin dia mentok sampai di latihan fisik. Strategi. Kalau saya sebagai pelatih online, maaf, kurangilah crossing-crossingnya kayak kemarin crossing gagal itu. Mungkin kita main bola bawah gitu. Serangan balik gimana gitu. Yang crossing itu udah mentok sekali. Gitu. Apalagi nanti ditambah dengan tanggung-tanggung ya. Ya, tinggi udah 100% pasti gagal kalau mau crossing umpan bola tinggi kita pasti kalah. Kayak melawan tim Timur Asia jadinya kita mentok itu. Ditambah dengan permainan para pemain Bali United harus tampil puputan. Sesuai dengan julukan Serdadu Tridatu harus siap tampil puputan. Demi nama Bali, demi nama lambang Bali di dada. Itu aja sih harapan saya sebagai supporter. Berharap biar bisa tampil puputan. Yang jelas menang harga mati. Betul. Yang penting strateginya Coach Teko harus dirubah. Jangan kalau yang di leg pertama dipakai di sana udah out. Udah usah ngomong apa lagi. Betul ya. Berarti kita masih melihat di babak 1 nanti apakah dia pakai strategi yang sama gitu ya, Bligun ya. Betul. Nah, sementara untuk Daeng Ardi nih gimana untuk strateginya PSM Makassar nanti? Strateginya apa ya? Kalau Tapares kan kita tahu, lihat. Setiap pertandingan itu dia berubah-berubah. Dengan formasi yang 352 ya. 352. Tapi tetap dia berubah terus. Babak pertama kadang 2 kali berubah. Babak kedua berubah lagi. Jadi tidak ketahuan. Lawan susah baca itu. Betul. Kita saja yang nano sport berubah lagi nih formasi ini, bagaimana ini?
Berarti kemungkinan PSM Makassar akan lebih duluan mencoba mencoba menggol di babak pertama ya. Ya kalau saya sih lihat pastinya ini akan menjadi pertandingan menarik ya. Coach Teko mau tidak mau harus menginstruksikan anak asuhnya dari babak pertama main tampil menyerang. Karena kalau bermain bertahan berarti hanya untuk mengejar perpanjang waktu dan adu penalti. Bisa jadi ini dipakai oleh Coach Teko karena tidak ada pilihan, tidak ada hitungan gol tandang yang memaksakan untuk bermain imbang untuk memperpanjang waktu dan adu penalti. Untung-untungan. Ya untung-untungan jadinya. Tapi ini kan juga berisiko karena kita tahu bahwa Teko sangat lihai dalam strategi bertahan. Bertahan kemudian mengandalkan serangan balik ya, artinya istilahnya bermain pragmatis ini. Ini sudah menjadi rahasia umum bagi kita ya bahwa Teko itu cenderung permainannya pragmatis. Bisa jadi juga seperti itu. Jadi menunggu PSM menyerang, kemudian dia memanfaatkan serangan balik untuk mencuri gol. Nah, tentu juga Tavares pastinya juga akan lebih bermain menyerang ya dari babak pertama untuk mengejar kemenangan karena ini partai menentukan. Kalau di leg pertama kemarin kan lihat bahwa di babak pertama Tavares menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih bertahan. Menunggu. Kemudian di babak kedua baru menyerang. Nah, sekarang di leg kedua ini tentunya Tavares akan bermain menyerang dari babak pertama. Dan Teko sendiri rasanya akan menunggu dulu ini, kemudian memanfaatkan serangan balik untuk bisa mencetak gol. Mungkin sama ya, mungkin Bali United memang akan menunggu sampai PSM-nya kelelahan untuk punya peluang mencetak gol gitu tapi ya. PSM sendiri kan bermainnya sangat atraktif mengandalkan serangan dari sayap, dari tengah, jadi tidak hanya mengandalkan bola-bola crossing, dia bermain atraktif. Saya kira ya secara kualitas tim harus kita akui bahwa PSM memang lebih baik saat ini dari Bali United ya. Saya kira kalau mereka akhirnya jadi pemenang dan lolos ke Liga Champions Asia ini saya kira memang lebih layak ya mungkin ya. Karena dia statusnya sebagai juara Liga 1 musim 2022-2023 ya, wajar lah mereka kalau lolos ke Liga Champions Asia. Yang penting mereka juga serius mempersiapkan tim ini ya, serius untuk menjadi wakil Indonesia di Asia ya. Begitupun juga Bali United, kalau misalnya Bali United memang serius ingin lolos ke Asia, pastinya akan tampil serius di leg kedua ini ya, tampil serius untuk bisa meraih kemenangan dan menjadi wakil Indonesia. Iya betul. Nah, ini yang kita harapkan jangan sampai wakil Indonesia nanti setengah hati gitu ya. Jadi siapapun yang jadi pemenang nanti, bahwa tim ini memang benar-benar layak menjadi wakil Indonesia di Asia. Ya betul. Oke, terakhir kali ini prediksi skornya kira-kira di leg kedua ini gimana nih dari Daeng Ardi yang yakin PSM Makassar akan menang dan menjadi wakil Liga Champions Asia nanti? Kalau untuk skornya ya 3-1. 3-1 ya, tetap ya. Nah, 3-1 untuk PSM. Oke, 3-1 untuk PSM. Bali masih bisa mencetak gol juga ya. Iya. Kasih lah keringan. Nah, untuk Bligun gimana nih? Setuju ya tadi ya? Masalah skor 3-1 tuh si Bang Ardi bilang sih saya sedikit kaget. Karena sebelum Bang bilang tadi skor 3-1, saya juga sudah sempat ngomong ke Pak Mang. Prediksi saya skor 3-1. Cuman untuk Bali United atau PSM Makassar dia tidak berani ngomong. Yang jelas nanti mungkin akan ada skor 3-1. Ini kebetul terawangan saya setelah saya minum es temulawak campur arak di warung pojok Stadion Dipto. Bukan kopi campur arak. Bukan es temulawak campur arak. Kayaknya nanti di Stadion Pare-Pare itu skor akan 3-1. Entah untuk Bali United atau PSM Makassar. Oh iya. Tapi tentu kita berdoa untuk harapan saya tetap Bali United dan harus Bali United yang menang. Harus Bali United, ya betul. Selalu optimis kita. Agar Coach Teko aman. Jangan sampai 3 kali gagal ya. Betul. Iya. Ya kalau ini gagal. 3 kali gagal. Kalau dia gagal lagi ini Bali gagal lagi ya sudah 3 kali kan? Iya, betul. Ya itulah artinya kalau memang Bali United nanti dapat jatah di Piala FC, itu harus lebih serius lagi. Jangan sampai hanya tersingkir di penyisian grup. Itu juga PSM kita harapkan bisa prestasinya lebih baik dari musim sebelumnya karena PSM sebelumnya juga pernah mewakili Indonesia di sampai final. Piala FC. Oke. Oke deh, berarti tinggal kita tunggu saja nih pertandingan nanti Daeng Ardi dan Bligun. Ya betul, pada tanggal 10 Juni 2023
pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah Besok. di Gelora B.J. Habibie Parepare ya. Oke, prediksi kita 3-1 nih. Mungkin Semeton Tribuners ada yang prediksinya lebih tajam gitu. Tidak bisa mengampuni Bali United gitu ya misalnya. Atau mungkin Bali United justru yang diprediksi akan lebih unggul gitu ya, Blimang. Boleh nanti di komen aja, kita bantu like dan share juga di komunitas-komunitas kita mungkin untuk mensupport juga kepada Bali United dan PSM Makassar nanti. Oke, segitu dulu. Kita akan ketemu lagi di Ngorta Bola selanjutnya. Kita pamit dan Bali United Jaya. Salam bola. Salam bola. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Salam bola. Semeton Tribuners, kembali lagi dalam Ngorta Bola kali ini masih bersama saya Ade, dan spesialnya kita akan menyambut partai penentuan leg kedua dari playoff Liga Champions Asia yang mempertemukan Bali United versus PSM Makassar. Nah, tentu saja Ade nggak sendirian kali ini. Tentu saja seperti biasa Ade ditemani oleh rekan sejati Ade, Bligomang Agus Ruspawan. Duet maut ya Ade. Iya, duet maut dong. kita terus mengawali laga-laga di Indonesia ya, Blimang ya. Kita kawal terus sepak bola Indonesia. Betul, sampai benar-benar menang di segala pertandingan ya, Blimang ya. Nah, kita juga nggak berdua aja ya, Blimang ya. Kali ini ada tamu spesial ya, Blimang ya. Ada Bli Gunyokahama, wakil dari fans Bali United. Halo Bli. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Apa kabar? Astum Kare, kabar selalu baik. Sibuk ini dukung jadi buzzernya Bali United? Tentunya sibuk nonton bola, amat sibuk di pariwisata. Oke, iya. Bali kan identik dengan pariwisata. Oke, dan satu lagi nih ada teman kita yang hadir di studio kita kali ini, ada Dayang Ardi DM sebagai fans dari PSM Makassar, wakil dari The Maxman Bali. Halo Dayang. Halo. Ini sangat spesial, jadi kita menghadirkan perwakilan dari PSM Makassar dan juga Bali United. Nah, yang nanti akan saling menilai ya beli ya, laga saling memberikan dukungan. Iya. Gimana Dayang? Sibuk apa sekarang? Ya, kegiatan sehari-harinya apa tuh ya? Di warung, usaha. Iya. Sibuk jualan soto Makassar dan dukung dari Bali juga ya. Ya, betul. Ya, jadi sebagai informasi ada bahwa fans PSM Makassar tuh The Maxman sudah ada di Bali, komunitasnya. Iya, besar The sekali. The Maxman zona Bali. Jadi anggotanya sudah ada berapa, Deng? Enggak, sekitaran 60-an gitu. 60-an ya. Sementara ini 60-an. Ya, yang terdaftar. Ya, Jadi terdaftar. Semua orang Makassar. Supporter Makassar itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Kemarin juga pas yang pertandingan leg pertama kita tahu banyak sekali ya beli dukungan dari supporter PSM Makassar. Tapi sayangnya tidak dikasih masuk ke dalam stadion. Ya, betul. Betul, sayang sekali. Mereka padahal sudah datang ke Bali, sehingga hanya menyaksikan dari luar ya. Iya, betul. Hanya gelar nonton bareng. Dan juga nanti di laga kedua nanti di Gelora B.J. Habibie Parepare, supporter Bali nanti juga tidak boleh langsung menyaksikan di sana. Iya betul, sayang sekali. Padahal di leg kedua nanti pada 10 Juni 2023 pukul 19.30 WITA ya Blimangnya, nanti akan ada leg kedua dari Liga Playoff Liga Champions Asia ya Blimangnya. Dan ini menjadi laga penentuan. Karena sebelumnya di leg pertama Bali United ditahan 1-1 di kandang ya Blimangnya. Iya. Gimana nih Daeng dan Daeng sebagai pasti seneng dong karena di kandangnya Bali United justru malah PSM bisa menggolkan 1. Sementara gimana nih dari Bli? Sangat senang sih, kan kenapa tim kesayangan kami tuh membawa 1 poin. Iya. Sudah unggul 1 poin kan? Iya. Meskipun poinnya tidak dihitung ya. Itu dalam studi liga ya. Iya. Tapi paling enggak mungkin ya karena hasil imbang ya luar biasa tidak sampai kalah. Iya betul. Gimana Bligun melihat Bali United juga di leg pertama itu sebenarnya PSM Makassar nggak sempat ngegol. Oh iya. Itu berkat gol Spaso ya. Spaso dalam hal ini dia lupa gimana caranya ngegol ke gawang lawan. Justru dia ingat ngegolnya ke gawangnya sendiri. Itu yang membuat kami sedikit kecewa. Oke. Karena pertama kan dia mendapat peluang emas ya. Luar biasa. Justru peluang emasnya yang
emas berlian 99 karat itu nggak bisa dijadikan gol. Ini yang jadi masalah. Ada apa dengan Spaso? Kok dia sampai lupa ngegol ke gawang lawan gitu. Justru dia ngegol ke gawangnya sendiri. Itu yang membuat keberuntungan untuk tim tamu PSM Makassar dalam hal ini. Memang Bali United babak pertama mainnya luar biasa, tapi di babak kedua sedikit kendor. Itu yang dimanfaatkan oleh PSM Makassar saat itu ya, gitu. Iya, padahal itu karena sebenarnya di babak pertama memang Bali United padahal agresif ya. Menguasai sekali. Ya, kalau kita lihat memang pertandingan kemarin di leg pertama ini kan Bali United di babak pertama memang tampil lebih dominan ya. Terlihat dari persiapan dia yang memang lebih awal. Ini ya, 15 Mei. PSM cuma mulai start 1 Juni. 1 Juni. Bali United sudah mempersiapkan diri dari pertengahan Mei. Betul. PSM baru awal 1 Juni, Juni. hanya 5 hari. Cuma 5 hari langsung ke Bali. Bali United sudah pernah uji coba juga ke Surabaya. Terlihat di babak pertama memang dominan ya. Betul. Banyak peluang tapi sayang hanya 1 gol yang tercipta. Spaso juga salah satunya yang membuang peluang di babak pertama. Seharusnya dimanfaatkan untuk mencetak gol banyak di babak pertama. Harusnya. Dan PSM sendiri kan lebih banyak bermain bertahan waktu di babak pertama. Di babak pertama. Tetapi di babak kedua situasinya terbalik ya. PSM tampil lebih agresif dan dia bisa lebih banyak mengancam, menekan, dia bisa mencetak gol ya. Meskipun akhirnya golnya dari bunuh diri. Tapi saya kira di babak kedua memang lebih layak memang PSM yang dari permainan. Betul. Dan di situ terlihat sekali ya memang di babak kedua Bligun dan Daeng Ardi banyak sekali pergantian pemain ya gara-gara juga Bali United-nya juga takut kebobolan lagi gitu kan. Takut kalah juga. Iya betul. Takut kalah, karena kan udah di skor 1-1 ya. Itu gimana nih ketika melihat pertandingan berjalan di babak kedua? Bligun. Dari saya untuk leg kedua di Stadion B.J. Habibie Parepare, saya pribadi menilai bahwa nanti Bali United perjuangannya sangat berat. Sangat berat sekali. Walaupun maaf tidak mendahului yang di atas, harapan menang masih ada. Walaupun sangat berat. Melihat permainan PSM Makassar yang begitu menguasai di babak kedua dengan pemain yang tinggi badannya cukup jangkung. Terus permainan Bali United monoton, crossing gagal. Di sana tidak ada strategi yang variasi strategi dari Coach Teko. Ini yang sangat berat menurut kami sebagai penikmat bola, sebagai supporter Bali United. Dan di akhir laga kemarin sempat saya sedikit kaget. Ternyata di stadion akhirnya melihat hasil minor selama ini secara spontan supporter menuntut Teko outs. Ini menurut saya menjadi PR besar bagi manajemen. Karena selama ini supporter masih bisa bersabar. Walaupun di medsos dari netizen banyak yang menuntut Teko outs, tapi masih banyak yang membela. Nah sekarang permasalahannya di stadion, di seluruh stadion yang sudah menyuarakan Teko outs. Ini yang sangat berat. Artinya Bali United di kandangnya PSM Makassar itu seakan-akan menang itu harga mati. Kalau sampai kalah, ini akan menjadi masalah besar di intern Bali United. Di satu sisi supporter menuntut Teko harus outs. Karena udah tidak percaya lagi dengan strategi Coach Teko untuk mengarungi Liga 1 tahun ini sampai tahun depan. Itu menurut saya itu catatan di leg pertama, dan nanti di leg kedua itu yang jelas kalau sampai Bali United kalah, ini akan menjadi masalah besar di intern Bali United. Sudah di ultimatum ya. Sudah di ultimatum. Itu jangan macam-macam. Jangan diabaikan, jangan dianggap remeh itu ultimatum di dalam stadion. Kalau kami sebagai supporter Bali, kalau sudah bersatu, kami bisa berbuat apapun bisa. Itu peringatan untuk Coach Teko tentunya. Dia harus bisa memenangkan laga melawan PSM Makassar walaupun dengan tanda kutip sangat berat. Betul. Karena juga sudah sekarang di laga kandangnya PSM Makassar ya. Bligun dengan cuaca juga, dengan lapangan yang jarak juga jauh dari bandara ke Parepare, 2-3 jam. Itu udah pemain udah capek. Betul. Nah, gimana nih Daeng Ardi melihat PSM Makassar kemungkinan besar juga peluangnya untuk tampil di Liga Champion Asia nanti. Gimana nih untuk pertandingan di leg kedua ini? Sangat besar. Peluang sangat besar. Karena main di kandang sendiri kan. Jadi bagaimana ya? Yang satunya kalau di Parepare main itu
tim-tim tamu jarang menang. Jarang menang sekali. Bali United juga. Karena kenapa? Satu, dia sudah kecapean, kejauhan. 3 jam sampai 4 jam. Betul. Darat ya. Darat. Dari bandara ini kejauhan. Jadi pemain sampai saya sudah capek. Jadi memang itu. Yap. Peluang PSM itu menang sangat besar sekali. Iya. Yakin ya? Yakin sekali. Yakin sekali. Dari Kalau saya pribadi sih prediksinya itu ya pribadi saya sendiri ya 3-1 untuk PSM. Kok sama dengan prediksi saya 3-1, tapi saya tidak berani bilang itu untuk kemenangan PSM. Untuk kemenangan Bali United yang jelas nanti prediksi skor itu akan muncul skor 3-1. Tapi saya tidak berani bilang, kan nggak mungkin saya bilang sebagai supporter Bali United, masa saya bilang apa prediksinya PSM Makassar. Ya Bali United dong yang harus menang. Bali United harus menang 3-1. Cuman prediksi skor 3-1. Aston Kara nanti untuk Bali United. Oke, kita doakan bersama. Karena kalau Bali United menang, Coach Teko masih bertahan. Jika Bali United kalah, kemungkinan Coach Teko akan diputus kontrak. Berat juga ini sebenarnya. Berat, karena udah berkumandang di dalam stadion, bukan di medsos doang. Berarti satu prediksi ya. Satu prediksi. Saya sempat dijapri sama Pak Mas. Prediksi skor kemarin malam 3-1. Cuma saya nggak enak bilang kepada siapa skornya itu. Yang jelas skornya 3-1 gitu. Gimana tim nih Bang? Sudah sepakat dari awal? Ya, ini pertandingan akan menentukan sekali ya. Ini ibarat final bagi kedua tim ya. Menarik tadi seperti disampaikan Bligun bahwa pertandingan ini tidak hanya penting bagi Bali United untuk penentuan lolos ke playoff Liga Champions ya. Tapi juga menjadi penentuan nasib bagi Coach Teko juga ya. Coach Teko juga menentukan posisi Coach Teko. Kemarin Coach Teko sempat ditanya sama media terkait seruan dari supporter Teko. Teko cuma menjawab, saya pelatih yang sudah memberikan 2 gelar seperti itu ya. Itu maaf saya tambahkan dari Teko ya. Pandangan saya sebagai supporter membanding-bandingkan coach sebelum Coach Teko yang menangani Bali United. Maaf Coach Teko jika Coach Teko mendengar kata-kata saya, Coach Teko termasuk pelatih tidak tidak mau berbaur dengan supporter. Maaf Coach Teko ya. Seperti kemarin Coach Teko diteriakkan Coach Teko out, Coach Teko terlihat buru-buru masuk ke dalam ruangan. Kalau pelatih yang lain beda coach. Dia tuh pasti menghampiri supporter. Segini aja coach, kami supporter udah mengerti. Artinya coach memaklumi dengan hasil ini. Tapi coach beda. Terus besoknya coach diwawancari oleh media. Coach pasang badan. Coach menyuruh supporter tuh menghargai 2 gelar yang coach persembahkan ke Bali United ke supporter. Itu cerita tahun lalu sama cerita sebelum corona itu coach. Saya rasa supporter sudah menghargai prestasi coach dalam hal ini. Coach kan udah dibayar lunas saat itu. Nah sekarang coach dikontrak setahun, coach sudah dibayar. Berhak dong kami dengan dukungan kami supporter seisi stadion, sejumlah tiket yang dijual langsung ludes terjual, dengan dukungan supporter seperti itu, wajar dong coach harus mempersembahkan prestasi lagi. Jangan dengan 2 gelar aja coach nanti 10 tahun ke depan coach mengatakan saya 2 gelar, bukan begitu coach. Coach dikontrak setahun dibayar ya coach harus menunjukkan coach bisa berprestasi. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa laga kedua ini benar-benar krusial ya bagi Bali United dan PSM dan juga bagi Coach Teko. Jadi dan sesuai dengan relugasi aturan dari PSSI dan PT LIB bahwa tim yang menang nanti otomatis akan lolos ke Liga Champions ya, Liga Champions Asia mewakili Indonesia. Karena tidak dihitung lagi produktivitas gol. Jadi partai harus ini ada menang kalah. Harus ada menang siapa kalah. Yang menang itu yang akan lolos. Sampai perpanjang waktu dan adu penalti. Kalau misalnya imbang lagi 2-2 pun, 4 pun tetap perpanjang waktu. Perpanjang waktu, kemudian sampai kalau adu sampai penalti. imbang adu penalti. Jadi memang dicari pemenang. Iya, dituntut harus menang di laga kedua ini. Harus ada salah satu pemenang. Ya ini menjadi penentuan bagi Coach Teko dan Bali United dan juga PSM ya. Ya kalau kita lihat dari bagaimana penampilan di leg pertama, memang
peluang besar memang sekarang ada di PSM ya. Anginnya sekarang ada di PSM ya. Selain bisa bermain imbang di kandang Bali United, di Stadion Dipta mampu tampil lebih baik khususnya di babak kedua. Sekarang mereka tampil di kandang sendiri di Stadion Parepare ya. Betul. Dan sejak musim lalu mereka tidak pernah kalah di kandang sendiri. Tentu dengan dukungan penuh dari supporter Makassar, memang peluang sekarang ada di kubu PSM ya. Untuk bisa meraih kemenangan sekaligus bisa lolos ke Liga Champions Asia. Iya betul. Tapi kan juga karena melihat performa Bali United yang sudah latihan lebih awal, betul. Kita juga kan nggak bisa pesimis dong di awal kan. Kira-kira gimana nih peluang nanti Bali United di leg kedua nanti di kandangnya PSM Makassar? Masih bisa nggak memberi perlawanan? Harus. Saya tetap optimis. Bali United akan memberikan perlawanan semaksimal mungkin dengan mempertaruhkan nama Coach Teko. Karena menang harga mati. Karena tuntutan supporter kemarin itu bukan tuntutan spontan saat di leg pertama tanggal 6 Juni saja. Karena ini supporter sudah menahan diri selama setahun. Karena tahun lalu juga di saat Bali United mengarungi kualifikasi AFC dan LCA, prestasinya nggak ada. Sampai supporter tim lain tuh membuli kita, dibilang maaf, tim badut, tim ngampas. Terus terang sih saya sedikit kesel, marah, dibilang tim kesayangan saya, kebanggaan saya seperti itu. Tapi setelah saya pikir-pikir setahun, terutama di tahun ini juga kayaknya tidak akan berprestasi. Menurut saya itu hal yang wajar. Tapi tetap sebagai saya supporter Bali United tetap sih mendukung tim saya. Yang jelas untuk kualifikasi AFC tahun ini, khusus untuk PSM Makassar, dia fokus untuk bisa ke jenjang lebih atas untuk bisa bersaing dengan tim Hong Kong dan Urawa Red Jepang. Di satu sisi lain Bali United dia itu masih fokus dengan intern ini, tuntutan Coach Teko untuk out. Ini cukup pelik dalam hal ini, dalam kualifikasi yang kali ini. Ya, artinya masing-masing tim itu punya kebutuhan masing-masing. Di satu sisi BU1 juga sempat tak lihat di medsos, dia itu akan mengorbitkan pemain muda. Ini sebagai kode, mungkin di liga sekarang ini Bali United tidak ada target juara. Walaupun tidak ada target juara, karena rating Bali United sudah menjadi tim unggulan, tim besar di tanah air. Setidaknya 5 besar atau 4 besar itu wajib diraih oleh Bali United. Walaupun kemarin berturut-turut menang ya. Walaupun BU1 bilang fokus ke training center itu hal yang wajar. Makanya selain memfokuskan dana untuk training center, karena tim kita memang tim unggulan di Indonesia, setidaknya tetaplah kita berjuang di level atas. Mungkin juara adalah bonus. Dengan kode tersebut, kami sebagai supporter ya boleh curiga, berarti Bali United nggak serius di kualifikasi AFC ini. Maaf jika saya salah kata, itu kan cuma penilaian pribadi saya. Dengan ucapan BU1 seperti itu, dengan permainan yang Bali United kayak kemarin kurang ngotot dan lain-lain itu, mungkin seakan-akan mau melepas itu. Mudah-mudahan sih perkiraan saya itu jauh salah. Tetap saya berharap Bali United nanti bisa menunjukkan, bisa meraih kemenangan di Stadion PSM Makassar. Nah gimana nih kalau Daeng Ardi melihat Bali United juga pasti kan akan main ngotot ya nanti di kandangnya PSM Makassar. Walaupun kita juga tahu mungkin PSM Makassar peluangnya lebih besar nih. Apakah ada yang apa yang dilakukan PSM Makassar kira-kira untuk mengantisipasi kekuatan Bali United nanti? Itu tim PSM sudah akan mengantisipasi, karena sudah unggul di kandang ada Bali poin, dapat 1 poin. Sudah ada 1 poin, tapi itu kan tidak dihitung. Betul. Hanya modal serinya itu dia bawa kan, apalagi main di kandang sendiri. Itu satu keuntungan besar untuk PSM Makassar. Dan kalau kita lihat juga dari rekor pertemuan imbang di dalam akhir-akhir ini dalam beberapa pertemuan terakhir, yang terakhir kalah kita. PSM memang lebih dominan juga. Dominan. 5 pertandingan terakhir lah kita kalah. Udah 6 pertandingan terakhir. 6 tapi dari keseluruh pertemuan dari tahun 2017, kalau kita hitung dari 2017 dari 11 kali pertemuan itu masih berimbang. Masih berimbang kekuatan. 4 kali menang,
Bali United, PSM juga 4 kali menang, dan 3 sisanya kali imbang. ya. Tetapi di 6 pertemuan terakhir PSM lebih dominan ya. Bali United nggak pernah menang ya. Nggak pernah menang lagi sama PSM. Mentok juga imbang. ditahan ya. Ya, seri. 3 kali menang, 3 kali kalah. Iya. 3 kali imbang, 3 kali kalah kali ya. imbang, 3 Jadi kali udah pernah menang, terakhir menangnya tahun 2019 ya di sini di Dipta. Di Dipta. Dengan skor 1-0. Di kandang sendiri ya Bimang ya. Sendiri, dan golnya Lidi Pali. Setelah itu nggak pernah menang lagi. Yep. Dan PSM lebih dominan, dan terakhir di Liga 1 musim lalu ketika Bali United bermain di Parepare, Iya, Parepare. kalah 2-0. Kalah ya. Ya, sebenarnya ketika Bali United sebagai tuan rumah bermain di Jogja, 2-2 ya. kandang netral itu Iya. imbang 2-2. 2-2. Imbang. Sama persis seperti yang leg 1 kemarin. Unggul lebih dulu Bali United waktu itu unggul 2-0 Ya, ya. 2-0. Betul, sempat unggul 2-0. Jadi babak kedua Akhirnya dibalas menjadi 2-2. Ya, Kalau di leg pertama playoff ini kan kita unggul 1-0 di babak pertama. Iya. Dan di babak kedua dibalas 1-1. Dibalas Jadi 1-1. Ya secara rekor pertemuan juga PSM lebih unggul dari ya. Bali United ada. Jadi, dan kalau kita lihat juga nanti dari sekarang mungkin kita tidak lagi bicara persiapan Bali yang lebih awal, Betul. PSM yang lebih terlambat, tapi Betul. faktanya bahwa PSM meskipun hanya 5 hari mempersiapkan diri, Iya, betul. bisa tampil lebih baik dari Bali United. Iya, betul. Dan di pertandingan nanti juga saya kira PSM juga akan turun dengan kekuatan terbaiknya ya. Ya. Kalau kemarin belum turun dengan kekuatan terbaik kayaknya, karena Yuran Fernandes masih dicadangkan kemarin. Karena dia baru bergabung 2 hari sebelum pertandingan di leg pertama, dan saya kira di leg kedua nanti Yuran Fernandes akan main sejak menit pertama ya. Iya. Bersama Kike Linares di lini belakang, itu lini belakang PSM akan lebih kuat lagi. Iya, betul. Laga yang seru. Iya. Laga yang patut Itu juga Agak seru dinantikan. bagi para fans juga. Iya, Betul. juga pemain Iya. asing striker PSM yang baru, Adilson Silva, berpeluang juga tampil sebagai starter di kandang PSM ya. Iya. Kemarin di leg pertama di Dipta dia main di babak kedua sebagai pemain pengganti, dan meskipun bermain hanya sebentar ya terlihat dia lumayan bagus di lini depan ya. Menambah ketajaman betul. PSM bersama Everton ya di lini depan. Iya. Sementara kalau dari Bali United sendiri kita masih menunggu back baru dari Elias Dola, Elias Thailand. Dola, back baru dari Bali United yang didatangkan dari Thailand. Artinya laga kemarin tuh PSM minus pemain inti 2 pemain. Ya. Minus 2 pemain. Yuran Fernandes. Bali 1 pemain. Bali 1 pemain yang belum bergabung. Iya. Nah ini yang sekarang kan menjadi pertanyaan Bligon, apakah Elias Dola akan Bisa langsung main. dimainkan oleh Coach Teko, karena dia baru bergabung pada tanggal 6 kemarin kan, dikenalkan di stadion. Betul. Apakah sudah cukup dengan waktu mungkin 3 hari, 3 Ya. kali latihan sudah bisa ditampilkan sebagai starter di laga ini melawan PSM di leg kedua. Makassar, Tapi saya kira kalau lihat dari pertandingan di leg pertama kemarin, memang lini belakang kita masih ada masalah ya, Bligon ya. Ya. Jadi karena kemarin kan praktis hanya menurunkan pemain lokal di lini pertahanan. Nah, apakah Elias Dola ini akan langsung diturunkan oleh Coach Teko juga menarik kita nantikan. Betul. Karena kita tahu juga PSM ini lini depannya sangat tajam dengan yang dimotori oleh Wiljan Pulim ya. Iya, betul. Kalau Bali United sendiri mungkin tidak ada banyak perubahan di lini depan ya berikutnya. Susah untuk mencari perubahan di lini depan, hanya punya Spaso saja. Karena Spaso bagaimanapun dia anak emasnya Bali United Coach Teko. Susah digeser. Tapi kalau melihat di kandang sendiri saja dia Spaso tidak memanfaatkan peluang bagus gitu. Gimana kalau nanti di kandangnya PSM Makassar di B.J. Habibie nanti? Tentunya tambah berat. Iya, tambah berat. Apalagi kalau Yuran Fernandes juga turun ya. Iya, betul. Yuran Fernandes, ada Kike Linares pemain baru dari PSM. Dari Filipina, langsung kemarin di leg pertama turun sebagai starter, tampil penuh, dan dia tampil baik ya. Kembali kepada strateginya Coach Teko aja. Kalau sampai permainan seperti yang kemarin cuma crossing gagal, maka kita akan tidak ada harapan apa-apa. Itu udah ada yang posting itu, gagal lagi, crossing lagi, gagal, sampai akhirnya kita diulik. Dianalisa ya start taktiknya. Betul. Setiap crossing gagal. Orang pemain PSM kan sangat tinggi. Susah betul, crossing gagal. Ya, kemarin golnya 1 gol juga berawal dari crossingnya Ever Besa kan ya. Ya mungkin yang berhasil diselesaikan oleh diselesaikan oleh Irfan Jaya. Gol pertama dari Bali United itu saya kira tak lepas dari lini pertahanan PSM juga ya, karena dia terlalu cepat naik setelah terjadi skor pojok ya, sehingga berbiasa leluasa melepaskan crossing. Bahkan ada 3 pemain Bali United yang
yang tidak tanpa dikawal, dikawal, ya, Tan Jaya leluasa cetak gol. Iya, Itu ini juga akan diperbaiki oleh PSM di leg kedua nanti. Iya, betul. Saya kira Tavares pelatih yang sangat-sangat jenius. Jenius. Ya, pelatih yang mungkin salah satu pelatih terbaik di Indonesia saat ini. Iya. Ya, dia tidak hanya jago strategi, jago taktik, tapi juga berhasil menciptakan, mencetak pemain-pemain muda untuk menjadi bintang ya. Jadi kita lihat di PSM sekarang banyak pemain-pemain muda yang sangat bagus. Nah, termasuk ada si kembar Aja Sayuri dan Yakob Sayuri. Kemudian ada Rehan, kemudian tentunya juga Ramadan Sananta. Saya sekali Ramadan Sananta harus sudah kini keluar dari PSM. Keluar dari PSM. Iya. Banyak sekali jadi, dan dalam setiap permainan Bernardo Tavares selalu dinamis strateginya. Jadi permainannya tidak kaku kayak Kosteko. Iya, betul. Jadi lawan juga sulit baca ya. Iya, sulit baca. Strateginya Tavares. Sementara Kosteko bertahun-tahun kita sudah tahu seperti itu aja strategi. Crossing-crossingnya itu. Crossing gagal. Crossing-crossingnya itu kalau Teko. Iya, Crossing gagal. Nah, baru dia kan cocok kalau Lili Palis itu. Iya. Harusnya Lili Pali itu. Iya, betul. Ya memang hilangnya Lili Pali berpengaruh juga di penyerang sayap ya. Karena sekarang Prates hanya mengandalkan penyerang-penyerang sayap yang mengandalkan kecepatan ya. Iya. Mungkin crossingnya kurang jadi Panjaya juga crossingnya kurang ke Spaso. Iya. Nah, ya tentu juga Tavares sudah membaca ini, saya paham betul ya. Supporter aja sudah paham ya. Bagaimana taktiknya Teko. Supporter lawan saya sudah paham. Hanya mengandalkan crossing, saya sekarang Tavares kita tahu sangat-sangat lihai sekali, dinamis sekali. Dan dia selalu dan tidak berpatokan pada 11 pemain itu saja ya, selalu bisa berubah-berubah pemainnya. Nah, Pulwin misalnya kadang dimainkan sebagai striker, harusnya seperti itu dengan dua striker ya, Everton dan jangan monoton formasi permainan. Kadang juga gelandang bisa serang sebagai gelandang serang, jadi pertahanan juga bisa berubah-ubah. Bisa dengan 3 back, bisa dengan 4 back, jadi memang Tavares itu juga strategi yang dipakai di kemarin di timnas pas memenangkan SEA Games ya, Bang ya. Jadi masing-masing pemain itu kan tidak punya satu posisi saja adanya. Dan ini dimanfaatkan juga oleh Tavares ya, Bima. Berarti memang sekarang banyak yang memfokuskan pada strategi Tavares ini kan yang paling bagus berarti Deng. Dan Adi mungkin bisa menilai bagaimana kualitas seorang Tavares ini. Iya. Wah, mantap itu. Wah, puas sekali. Gimana, Deng? Kalau Tavares, pelatih yang memang ya kalau di Indonesia. Masuk pelatih terbaik ya di Indonesia. Ya, pelatih terbaik dah di Indonesia itu. Kebangsaan mana dia? Portugal. Jadi dia memang benar-benar lain dia punya. Tim, ya. Babak pertama 2 kali ganti formasi, kedua juga itu yang dipenting, yang dibutuhkan. Ganti formasi, ganti strategi. Strateginya itu berganti-ganti terus. Iya, betul. Dan tidak menonton pemain tidak menonton. Bahkan pemain belakang pun bisa ikut membantu serangan. Iya, betul. Seorang pemain back tengah, center back itu biasa kadang ikut ke depan ya. Pertahanan saja sudah kadang di atas. Ini baru. Jadi bahkan jadi bahkan jadi kejutan juga untuk para fans Makassar ya, Deng ya. Pada awalnya kan kami supporter tuh lihat, wah ini pelatih apa ini? Dia tidak lama gitu. Sampai 5 pertandingan, wah ini bagus ini kalau begini. Ya sebenarnya Tavares sudah terlihat di musim sebelumnya ya ketika membawa PSM sukses di Asia. Dia sudah ada keunggulan. Di situ sudah terlihat ya, membawakan 2 musim lalu kalau nggak salah ya. PSM dan Bali United kan sama-sama tampil di AFC. PSM mampu sampai ke 8 besar kalau nggak salah. Lolos ke 8 besar, sementara Bali United kan di penyisian grup sudah tersingkir. Dikalahkan klub Kamboja. Dari situ sudah terlihat kualitas seorang Tavares. Ketika memasuki Liga 1 kemarin dia dengan pemain muda. Dengan pemain mudanya, dengan pemain yang sudah dia bentuk, Liga 2 menjadi kekuatan baru. Sehingga PSM yang sebelumnya sudah lama tidak pernah jadi juara ya. Terakhir 98-99 ya juara. Dan akhirnya sekarang bisa juara di Liga 1 di tangan dingin seorang Tavares ya. Sementara kedepannya kita bisa ngambil Tavares menjadi yang Bali. Artinya sudah membukti. Ya artinya kalau Tavares saya kira ya
apa ya, nyambung dengan programnya Bali United. Iya. Nyambung banget. Pemain muda. Iya, punya training center. Cocok. Bisa dimaksimalkan Sangat cocok. di tim senior ya. Tidak seperti sekarang. Kita cetak pemain muda, sudah di fasilitas latihan yang sangat bagus. Tapi ketika bergabung ke senior, dipakai. Ya. Jadi pajangan. Jadi pajangan. Justru pemain luar yang datang semua. Betul. Sudah berumur. Cocok dengan Tavares. Betul. Ya. Gimana nih yang mau direbut nih? Asik ngobrol di sana, padahal ada yang masih punya Tavares di sini. Masalah rebut-rebut itu sah-sah aja. Iya, betul. Tergantung manajemen sama personal. Ya, tergantung Tavares. PSM berani bayar berapa? Iya. BU1 berani bayar berapa? Iya, betul. Kalau saya mau bayar Anda sekian, target apa yang Anda bisa berikan ke saya? Itu sana akan menentukan. Ya, tentu pelatih juga melihat klub yang akan dibinanya nanti ya, Bli. Nah, Daeng Ardi nih, nanti di Liga 1 kan kemarin Bali United itu lebih bermain menyerang di babak 1. Nah, di kandangnya PSM Makassar nanti di Gelora B.J. Habibie, nanti PSM Makassar di babak ke-1 apakah akan bermain menyerang lebih dulu atau tetap bertahan lebih dulu? Saya rasa akan menyerang lebih dulu. Menyerang lebih dulu ya. Karena kenapa memang ciri khasnya PSM kalau main di kandang itu ngotot gitu. Iya, ngotot. Ya pastinya. Iya. Kita tahulah karakter PSM. Ya PSM kalau main di depan supporter lebih percaya diri lagi. Pastinya ngotot ya. Ya. Semangat painting isiring ya. Nah. Semangat ewaku. Painting isirimu. Ya kita tahu bagaimana karakter supporter PSM dan juga PSM sendiri kan tampil di kanan sendiri luar biasa. Iya. Tapi jangan lupa Bligun, kita juga pernah, Bali United juga pernah menang, punya rekor bagus di kandang PSM ya. Bukan, tadinya mau Stadion Matuangin. Ya, Matuangin di ujung Panang ya. Musim 2017 ya. Saya kira itu mungkin publik juga masih ingat, publik PSM dan publik Bali itu pertandingan yang sangat-sangat epic ya. Luar biasa ya, pertandingan yang sangat harusnya pertandingan poin 3 di sana itu menjadikan Bali United juara saat itu. Tapi gagal ya, tapi pertandingan itu memang sangat luar biasa. Bali United menang dengan skor tipis 1-0. Terakhir menit terakhir ya lewat Lili Pali dan Convalius. Dan di babak pertama sempat terjadi perkelahian antara Lili Pali dan Silvano. Dan tensi pertandingan juga sangat tinggi. Kedua tim saling menyerang. PSM banyak melakukan tekanan ya, tapi kiper kita waktu itu, kiper Bali United Wawan Hendrawan Jadi memang itu di ujung laga akhirnya terjadi kerusuhan. Pemain kita dieksekusi pakai barakuda, supporter kita yang hadir di sana juga dieksekusi pakai barakuda. Tapi waktu itu memang skuad Bali United memang mungkin lagi di atas angin ya. Bagus-bagusnya juga. Mungkin agak berbeda dengan musim ini ya, Bligun ya. Jadi sehingga saya melihat sendiri bahwa memang peluang di Makassar ini agak berat ya. Agak berat untuk Bali United ya. Ya, melihat bagaimana kekuatan sekarang kedua tim ini ya, bagaimana PSM Makassar yang sangat tampil sangat baik di Liga 1 kemarin sampai akhirnya meskipun persiapan dia untuk laga playoff ini minim, tapi dengan pemain-pemain yang masih dominan dipertahankan, hanya 2 tambahan pemain asing baru, Kiki Linares dan Adelson Silva, kemudian plus 1 pemain lokal yang Rizky Pelu yang mantan pemain Bali United. Secara keseluruhan skuad mereka masih tetap dipertahankan, jadi masih skuad lama sehingga mereka bisa tampil bagus di babak pertama kemarin, di leg pertama kemarin. Sementara Bali United sendiri kan banyak kehilangan pemain sekali, ya. Hampir 12 atau 11 pemain keluar. Sementara yang bergabung baru 2 orang pemain lokal ya. Lokal sama satu asing GK, Tegar Infantri dan striker Taufik Hidayat. Kemudian asing ada Alison Maringa. Nah, makanya ini peluang PSM memang lebih terbuka kalau saya lihat dari jujur kita harus melihat bahwa apalagi mereka tampil di kanan sendiri. Iya, betul. Tentu juga ini menjadi ujian bagi Maringa. Betul sekali. Supporter melihat penampilan Maringa sudah 2 kali tampil di uji coba melawan Surabaya, kemudian kemarin melawan PSM. Tentang Albius Maringa, seorang penjaga gawang asing. Begitu ada rumor si Maringa akan direkrut oleh Bali United. Maaf, saya sudah sempat komentar di sebuah postingan medsos. Kenapa Bali United itu ngambil kiper asing? Kiper asing ya. Kiper lokal kita itu kualitasnya nggak kalah dengan Muhammad Ridho. Betul. Apalagi berada Ridho. Kenapa jatah asing itu kita tidak
dipakai untuk pemain misalnya. striker, gelandang atau center back. Ya mungkin center back udah nggak masalah lagi. Striker setidaknya striker asing gitu. Akhirnya kenapa? Rumor itu menjadi kenyataan. Terus katanya si Maringa udah buangan dari Arema Malang. Pas uji coba lawan Persebaya, blunder, langsung menjadikan gol dari tim lawan. Karena itu uji coba, mungkin yang namanya baru adaptasi dengan tim baru, ya harap maklum. Tapi kenyataannya, kita nonton leg pertama kualifikasi AFC Liga ini ya, ternyata kemampuan Maringa sepertinya udah habis. Tidak ada istimewanya. Bahkan ini menjadi blunder juga kan. Seandainya golnya tidak offside dari PSM juga. Seandainya tidak offside itu bahaya sekali. Itu ada hal yang aneh. Kenapa? Mungkin karena murah atau gimana, nggak tahu juga. Manfaatkan karena dia nggak ada klub, bagaimana status asing. Itu menurut saya sih transfer blunder. Ya, karena dia asing, itu jatah asing itu kita menjadi hilang gitu loh. Iya, betul. Sedangkan kita punya pemain kiper tuh luar biasa, Sumarido, si Raka Surya, sama Komang Ariantara lokal. Itu PR besar itu buat manajemen. Kenapa sampai blunder gitu? Memang ini menjadi pembahasan di teman-teman supporter Bali United. Di tribun juga banyak yang membahas tentang Maringa, itu sangat kecewa. Tolong dijual, tolong dijual. Diobral, dilepas. Pembelian gagal. Musim ini kan memang ada tambahan jatah pemain asing ya. Ada 6 pemain asing yang bisa direkrut, dan 5 plus 1 Asia. 5 pemain bebas, 1 Asia ya. Dan Bali United kayaknya sudah akan memenuhi kuota ini ya. Sudah yang didatangkan Elis Dolah dari Thailand, kemudian dari rumornya dari Belanda si Kesiah Vendrop sebagai back tengah, kemudian Maringa di kiper. Kemudian kan yang pemain lama ada Nori, ada Pripat Embarga, kemudian ada Berbesa. Ya, ini yang menarik dibahas memang sekarang, kenapa harus kiper asing yang tidak striker asing misalnya kan, untuk menambah daya gedor, karena sudah ada back tengah asing 2. Sementara lini depan kita sekarang tampaknya belum terlalu meyakinkan ya. Hanya mengandalkan seorang Spaso. Saudara Spaso masih gelebak-gelebuk. Masih mainnya mungkin belum maksimal ya, masih kadang angin-anginan ya seperti itu. Kadang dia Spaso gol, kadang dia Spaso gelebuk. Ya. Kalau dari PSM sendiri emang sangat, saya lihat sih efektif ya cara merekrut dia pemain ya. Menambah pemain di lini belakang dengan Kiki Linares, berduet dengan Yoran Fernandes ya, tentu lini belakangnya lebih kuat. Kemudian di depan juga ada Ederson Silva, tambahan tenaga baru. Kemudian kalau di lini tengah kan sudah ada Pluim sama Kenzo Nambu ya. Kalau peluang itu apa ya? Belum ada perubahan terbesar kalau untuk PSM. Ya, meskipun kehilangan Ramadan Sananta. Ya memang sangat disayangkan kehilangan Ramadan Sananta ya, striker muda lokal kita, tapi mereka sudah mendatangkan Ederson Silva, striker asing. Jadi mungkin masih kualitasnya masih 50-50 lah. Ya, masih itu. 11-12 ya. Belum ada perubahan yang karena baru 1 kali pertandingan dilihat kan? Belum dilihat keseluruhannya. Oke, setelah tadi kita bahas tentang persiapan masing-masing PSM Makassar maupun Bali United di leg kedua playoff Liga Champions Asia ini ya, Bligun dan Daeng Ardi. Gimana kira-kira strateginya nanti yang akan dipakai Bali United, kira-kira Bligun dulu? Masalah strategi kayaknya susah deh. Susah deh bagi Coach Seko, karena kemampuannya dia tuh memang mentok di sana. Karena biasanya Coach Seko bukan spesial strategi pertandingan. Dia tuh strateginya dia mantan pelatih fisik. Artinya kemampuannya mungkin dia mentok sampai di latihan fisik. Strategi. Kalau saya sebagai pelatih online, maaf, kurangilah crossing-crossingnya kayak kemarin crossing gagal itu. Mungkin kita main bola bawah gitu. Serangan balik gimana itu. Yang crossing itu udah mentok sekali. Gitu. Apalagi nanti ditambah dengan tanggung-tanggung ya. Ya, tinggi udah 100% pasti gagal kalau mau crossing umpan bola tinggi kita pasti kalah. Kayak melawan tim Timur Asia jadinya kita mentok itu. Ditambah dengan permainan para pemain Bali United harus tampil puputan. Sesuai dengan julukan Serdadu Tridatu harus siap tampil puputan. Demi nama Bali. Demi nama lambang Bali di dada. Itu aja sih harapan saya sebagai supporter. Berharap biar bisa tampil puputan. Yang jelas
menang harga mati. Iya, betul. Yang penting strateginya Coach Teko harus dirubah. Jangan yang kalau yang di leg pertama dipakai di sana udah out. Iya. Udah usah ngomong apa lagi. Iya, betul ya. Kita berarti kita masih melihat di babak 1 nanti apakah dia pakai strategi yang sama gitu ya, Ligun ya. Iya, betul. Nah, sementara untuk Daeng Ardi nih gimana untuk strateginya PSM Makassar nanti? Strateginya apa ya? Kalau Tapares kan kita tahu, lihat. Yap. Setiap pertandingan itu dia berubah-berubah. Dengan formasi yang 3-5-2 ya. 3-5-2. Tapi tetap dia berubah terus. Babak pertama kadang 2 kali berubah. Babak kedua berubah lagi. Jadi tidak ketahuan. Lawan susah baca itu. Iya, betul. Kita saja yang nano sport wah. Berubah lagi nih formasi ini wah bagaimana ini. Berarti kemungkinan PSM Makassar akan lebih duluan mencoba mencoba menggol di babak pertama ya. Pertama ya. Ya kalau saya sih lihat pastinya ini akan menjadi pertandingan menarik ya. Iya. Coach Teko mau tidak mau harus menginstruksikan anak asuhnya dari babak pertama main tampil menyerang. Iya. Karena kalau bermain bertahan berarti hanya sama untuk mengejar perpanjang waktu dan adu penalti. Iya. Bisa jadi ini dipakai oleh Coach Teko karena tidak ada pilihan, tidak ada hitungan gol tandang yang memaksakan untuk bermain imbang untuk memperpanjang waktu dan adu penalti. Untung-untungan. Ya untung-untungan jadinya. Tapi ini kan juga berisiko karena kita tahu bahwa Teko sangat lihai dalam strategi bertahan. Iya. Bertahan kemudian mengandalkan serangan balik ya, artinya istilahnya bermain pragmatis ini. Ini sudah menjadi rahasia umum bagi kita ya bahwa Teko itu cenderung permainannya pragmatis. Bisa jadi juga seperti itu. Jadi menunggu PSM menyerang, kemudian dia memanfaatkan serangan balik untuk mencuri gol. Nah, tentu juga Tapares pastinya juga akan lebih bermain menyerang ya dari babak pertama. Nah, untuk mengejar kemenangan karena ini partai menentukan. Nah, kalau di leg pertama kemarin kan kelihatan bahwa di babak pertama Tapares menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih bertahan. Menunggu. Kemudian di babak kedua baru menyerang. Nah, sekarang di leg kedua ini tentunya Tapares akan bermain menyerang dari babak pertama. Dan Teko sendiri rasanya akan menunggu dulu ini, kemudian memanfaatkan serangan balik untuk bisa mencetak gol. Mungkin sama ya, mungkin Bali United memang akan menunggu sampai PSM-nya kelelahan untuk punya peluang mencetak gol. Tapi PSM sendiri kan bermainnya sangat atraktif ya, mengandalkan serangan dari sayap, dari tengah, jadi tidak hanya mengandalkan bola-bola crossing, dia bermain atraktif. Saya kira ya secara kualitas tim harus kita akui bahwa PSM memang lebih baik saat ini dari Bali United ya. Saya kira kalau mereka akhirnya jadi pemenang dan lolos ke Liga Champions Asia ini, saya kira memang lebih layak ya mungkin ya. Karena dia statusnya sebagai juara Liga 1 musim 2022-2023 ya, wajar lah mereka kalau lolos ke Liga Champions Asia. Yang penting mereka juga serius mempersiapkan tim ini ya, serius untuk menjadi wakil Indonesia di Asia ya. Begitupun juga Bali United, kalau misalnya Bali United memang serius ingin lolos ke Asia, pastinya akan tampil serius di leg kedua ini ya, betul ya. Tampil serius untuk bisa meraih kemenangan dan menjadi wakil Indonesia. Iya, betul. Nah, ini yang kita harapkan, jangan sampai wakil Indonesia nanti setengah hati gitu ya. Jadi siapapun yang jadi pemenang nanti, bahwa tim ini memang benar-benar layak menjadi wakil Indonesia di Asia. Ya, betul. Oke, terakhir kali nih, prediksi skornya kira-kira di leg kedua ini gimana nih dari Daeng Ardi yang yakin PSM Makassar akan menang dan menjadi wakil Liga Champions Asia nanti? Kalau untuk skornya ya 3-1. 3-1 ya, tetap ya. Tetap 3-1 untuk PSM. Oke, 3-1 untuk PSM. Bali masih bisa mencetak gol juga ya. Iya. Kasih lah keringan. Nah, untuk Bligun gimana nih? Setuju ya tadi ya? Masalah skor 3-1 tuh si Bang Ardi bilang sih saya sedikit kaget. Karena sebelum Bang bilang tadi skor 3-1, saya juga sudah sempat ngomong ke Pak Mang. Prediksi saya skor 3-1. Cuman untuk Bali United atau PSM Makassar saya tidak berani ngomong. Yang jelas nanti mungkin akan ada skor 3-1. Ini kebetul terawangan saya setelah saya minum es temulawak campur arak di warung pojok Stadion Dipto. Bukan kopi campur arak. Bukan es temulawak campur arak. Kayaknya nanti di Stadion Pari-Pari itu skor akan 3-1. Entah untuk Bali United atau PSM Makassar. Oh iya. Tapi tentu kita berdoa untuk Bali. Harapan saya tetap Bali United dan harus Bali United yang menang. Harus Bali United, ya betul. Selalu optimis kita. Agar ya. Coach Teko aman. Jangan sampai 3 kali gagal ya.
Betul. Iya. Iya betul. Ya kalau ini gagal. 3 kali gagal. Kalau dia gagal lagi, ini Bali gagal lagi, ya sudah 3 kali kan? Iya, betul. Ya, itulah artinya kalau memang Bali nanti dapat jatah di Liga di Piala FC, kita harus lebih serius lagi. Jangan sampai hanya tersingkir di penyisian grup. Iya. Juga PSM kita harapkan bisa prestasinya lebih baik dari musim sebelumnya karena PSM sebelumnya juga pernah mewakili Indonesia di sampai final. Ya, Piala FC. Oke. Ya. Oke deh, berarti tinggal kita tunggu saja nih pertandingan nanti Dayang Ardi dan Bligun. Ya betul, pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah di Gelora B.J. Habibie Parepare ya. Oke, prediksi kita 3-1 nih, mungkin Semeton Tribuners ada yang prediksinya lebih tajam gitu. Tidak bisa mengampuni Bali United gitu ya misalnya. Atau mungkin Bali United justru yang diprediksi akan lebih unggul gitu ya Blimang. Boleh nanti di komen aja, kita bantu like dan share juga di komunitas-komunitas kita mungkin untuk mensupport juga kepada Bali United dan PSM Makassar nanti. Oke, segitu dulu, kita akan ketemu lagi di Ngorta Bola selanjutnya. Kita pamit dan Bali United jaya. Salam bola. Salam bola. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa Salam bola. Semeton Tribuners, kembali lagi dalam Ngorta Bola kali ini masih bersama saya Ade, dan spesialnya kita akan menyambut partai penentuan leg kedua dari playoff Liga Champions Asia yang mempertemukan Bali United versus PSM Makassar. Nah, tentu saja Ade nggak sendirian kali ini. Tentu saja seperti biasa Ade ditemani oleh rekan sejati Ade, Blikomang Agus Ruspawan. Duet maut ya Ade. Iya, duet maut dong. kita terus mengawali laga-laga di Indonesia ya Blimang ya. Kita kawal terus sepak bola Indonesia. Betul, sampai benar-benar menang di segala pertandingan ya Blimang ya. Nah, kita juga nggak berdua aja ya Blimang ya. Kali ini ada tamu spesial ya Blimang ya. Ada Bligun Yokohama, wakil dari fans Bali United. Halo Bli. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Apa kabar? Astomkara, kabar selalu baik. Sibuk ini dukung jadi bazarnya Bali United? Tentunya sibuk nonton bola, amat sibuk di pariwisata. Oke, Bali kan identik dengan pariwisata. Iya, betul. Oke, dan satu lagi nih ada teman kita yang hadir di studio kita kali ini, ada Dayang Ardi DM sebagai fans dari PSM Makassar, wakil dari The Maxman Bali. Halo Dayang. Halo. Ini sangat spesial jadi kita menghadirkan perwakilan dari PSM Makassar dan juga Bali United. Nah, yang nanti akan saling menilai ya beliau laga saling memberikan dukungan. Iya. Gimana Dayang, sibuk apa sekarang? Ya, kegiatan sehari-harinya apa tuh ya? Di warung, usaha. Iya, sibuk jualan soto Makassar dan dukung dari Bali juga ya. Ya, betul. Ya, jadi sebagai informasi ada bahwa fans PSM Makassar tuh The Maxman sudah ada di Bali, komunitasnya. Iya, besar The sekali ya. The Maxman zona Bali. Anggotanya sudah ada berapa, Deng? Sekitaran 60-an gitu. 60-an ya. Sementara ini 60-an. Ya, yang terdaftar. Ya, terdaftar. Semua orang Makassar. Supporter Makassar itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Kemarin juga pas yang pertandingan leg pertama kita tahu banyak sekali ya beli dukungan dari supporter PSM Makassar. Tapi sayangnya tidak dikasih masuk ke dalam stadion. Ya, betul. Betul, sayang sekali. Mereka padahal sudah datang ke Bali, sehingga hanya menyaksikan dari luar ya. Iya, betul. Hanya gelar nonton bareng. Dan juga nanti di laga kedua nanti di Gelora B.J. Habibie Parepare, supporter Bali United juga tidak boleh langsung menyaksikan di sana. Iya betul, sayang sekali. Padahal di leg kedua nanti pada 10 Juni 2023 pukul 19.30 WITA ya Blimang ya, nanti akan ada leg kedua dari
Liga Playoff Liga Champions Asia ya Belimang ya. Dan ini menjadi laga penentuan. Laga penentuan karena sebelumnya di leg pertama Bali United ditahan 1-1 di kandang ya Belimang ya. Iya. Gimana nih Daeng dan Daeng sebagai pasti seneng dong karena di kandangnya Bali United justru malah PSM bisa menggolkan 1. Sementara gimana nih dari Beli? Sangat senang sih kan kenapa tim kesayangan kami tuh membawa 1 poin. Iya. Sudah unggul 1 poin kan? Iya. Meskipun poinnya tidak dihitung ya. Tidak dalam liga ya. Iya. Tapi paling enggak mungkin ya karena hasil imbang ya betul. Biasa tidak sampai kalah. Iya betul. Gimana Bligun melihat Bali United juga di leg pertama itu sebenarnya PSM Makassar nggak sempat ngegol. Oh iya. Itu berkat gol Spaso ya. Spaso dalam hal ini dia lupa gimana caranya ngegol ke gawang lawan. Justru dia ingat ngegolnya ke gawangnya sendiri. Itu yang membuat kami sedikit kecewa. Oke. Karena kan dia mendapat peluang emas ya. Luar biasa. Justru peluang emasnya yang emas berlian 99 karat itu nggak bisa dijadikan gol. Ini yang jadi masalah. Ada apa dengan Spaso? Kok dia sampai lupa ngegol ke gawang lawan gitu. Justru dia ngegol ke gawangnya sendiri. Itu yang membuat keberuntungan untuk tim tamu PSM Makassar dalam hal ini. Memang Bali United babak pertama mainnya luar biasa, tapi di babak kedua sedikit kendor. Itu yang dimanfaatkan oleh PSM Makassar saat itu ya gitu. Iya, padahal itu karena sebenarnya di babak pertama memang Bali United padahal agresif ya menguasai sekali. Ya, kalau kita lihat memang pertandingan kemarin di leg pertama ini kan Bali United di babak pertama memang tampil lebih dominan ya. Terlihat dari persiapan dia yang memang lebih awal. Ini ya, 15 Mei. PSM cuma mulai start 1 Juni. 1 Juni. Bali United sudah mempersiapkan diri dari pertengahan Mei. Betul. PSM baru awal Juni, hanya 5 hari. Cuma 5 hari langsung ke Bali. Bali United sudah pernah uji coba juga ke Surabaya. Terlihat di babak pertama memang dominan ya. Betul. Banyak peluang tapi sayang hanya 1 gol yang tercipta. Spaso juga salah satunya yang membuang peluang di babak pertama. Seharusnya dimanfaatkan untuk mencetak gol banyak di babak pertama. Harusnya. Dan PSM sendiri kan lebih banyak bermain bertahan waktu di babak pertama. Tetapi di babak kedua situasinya terbalik ya. PSM tampil lebih agresif dan dia bisa lebih banyak mengancam, menekan, dia bisa mencetak gol ya. Meskipun akhirnya golnya dari bunuh diri. Tapi saya kira di babak kedua memang lebih layak memang PSM yang terjadi permainan. Dan di situ terlihat sekali ya Blimang di babak kedua Bligun dan Daeng Ardi banyak sekali pergantian pemain ya gara-gara juga Bali United-nya juga takut kebobolan lagi gitu kan. Takut kalah juga. Iya betul. Takut kalah, takut karena kan udah di skor 1-1 ya. Itu gimana nih ketika melihat pertandingan berjalan di babak kedua? Bligun. Dari saya untuk leg kedua di Stadion B.J. Habibie Parepare, saya pribadi menilai bahwa nanti Bali United perjuangannya sangat berat. Sangat berat sekali. Walaupun tidak mendahului yang di atas, harapan menang masih ada. Walaupun sangat berat. Melihat permainan PSM Makassar yang begitu menguasai di babak kedua dengan pemain yang tinggi badannya cukup jangkung. Terus permainan Bali United monoton, crossing gagal. Di sana tidak ada strategi yang variasi strategi dari Coach Teko. Ini yang sangat berat menurut kami sebagai penikmat bola, sebagai supporter Bali United. Dan di akhir laga kemarin sempat saya sedikit kaget. Ternyata di stadion akhirnya melihat hasil minor selama ini secara spontan supporter menuntut Teko outs. Ini menurut saya menjadi PR besar bagi manajemen. Karena selama ini supporter masih bisa bersabar. Walaupun di medsos dari netizen banyak yang menuntut Teko outs, tapi masih banyak yang membela. Nah sekarang permasalahannya di stadion, di seluruh stadion yang sudah menyuarakan Teko outs. Ini yang sangat berat. Artinya Bali United di kandangnya PSM Makassar itu seakan-akan menang itu harga mati. Kalau sampai kalah, ini akan menjadi masalah besar di intern Bali United. Di satu sisi supporter menuntut Teko harus outs. Karena udah tidak percaya lagi dengan strategi Coach Teko untuk mengarungi Liga
tahun ini sampai tahun depan. Iya. Itu menurut saya itu catatan di leg pertama, dan nanti di leg kedua itu yang jelas kalau sampai Bali United kalah, ini akan menjadi masalah besar di intern Bali United. Iya, sudah di ultimatum ya. Sudah di ultimatum. Itu jangan macam-macam. Harus jangan diabaikan, jangan dianggap remeh itu ultimatum di dalam stadion. Iya. Kalau kami sebagai supporter Bali kalau sudah bersatu, kami bisa berbuat apapun bisa. Itu peringatan untuk Coach Teko tentunya. Dia harus bisa memenangkan laga melawan PSM Makassar walaupun dengan tanda kutip sangat berat. Iya, betul. Karena juga sudah sekarang di laga kandangnya PSM Makassar ya. Iya, Bligun dengan cuaca juga, dengan lapangan yang jarak juga jauh dari bandara ke Parepare, 2 sampai 3 jam. Itu udah pemain udah capek. Iya, betul. Nah, gimana nih Deng Ardi melihat PSM Makassar kemungkinan besar juga peluangnya untuk tampil di Liga Champion Asia nanti. Gimana nih untuk pertandingan di leg kedua ini? Sangat besar. Iya. Peluang sangat besar. Karena main di kandang sendiri kan. Jadi bagaimana ya? Yang satunya kalau di Parepare main itu tim-tim tamu jarang menang. Jarang menang sekali. Juga. Karena kenapa? Satu, dia sudah kecapean, kejauhan. 3 jam sampai 4 jam. Betul. Darat ya. Darat. Dari bandara ini kejauhan. Jadi pemain sampai saya sudah capek. Jadi bagaimana itu? Peluang PSM itu menang sangat besar sekali. Iya. Yakin ya? Yakin sekali. Yakin sekali. Dari kalau saya pribadi sih prediksinya itu ya pribadi saya sendiri ya 3-1 untuk PSM. Kok sama dengan prediksi saya 3-1, tapi saya tidak berani bilang itu untuk kemenangan PSM. Untuk kemenangan Bali United. Yang jelas nanti prediksi skor itu akan muncul skor 3-1. Tapi saya tidak berani bilang, kan nggak mungkin saya bilang sebagai supporter Bali United. Masa saya bilang apa prediksinya PSM Makassar? Ya Bali United dong yang harus menang. Tetap Bali United harus menang 3-1. Cuman prediksi skor 3-1. Astungkara nanti untuk Bali United. Oke, kita doakan bersama. Karena kalau Bali United menang, Coach Teko masih bertahan. Jika Bali United kalah, kemungkinan Coach Teko akan diputus kontrak. Berat juga ini sebenarnya. Berat, karena udah berkumandang di dalam stadion, bukan di medsos doang. Berarti satu prediksi ya. Satu prediksi. Saya sempat di Japri sama Pak Mang. Prediksi skor kemarin malam 3-1. Cuma saya nggak enak bilang kepada siapa skornya ini. Yang jelas skornya 3-1 gitu. Gimana tim Bang? Sudah sepakat dari awal? Ya, emang ini pertandingan akan menentukan sekali ya. Ini ibarat final bagi kedua tim ya. Menarik tadi seperti disampaikan Bligun bahwa pertandingan ini tidak hanya penting bagi Bali United untuk penentuan lolos ke playoff Liga Champion ya. Tapi juga menjadi penentuan nasib bagi Coach Teko juga menentukan posisi Coach Teko. Kemarin Coach Teko sempat ditanya sama media terkait seruan dari supporter Teko. Teko cuma menjawab, saya pelatih yang sudah memberikan 2 gelar seperti itu ya. Itu maaf saya tambahkan dari Teko ya. Pandangan saya sebagai supporter membanding-bandingkan coach sebelum Coach Teko yang menangani Bali United. Maaf Coach Teko jika Coach Teko mendengar kata-kata saya. Coach Teko termasuk pelatih tidak mau berbaur dengan supporter. Maaf Coach Teko ya. Seperti kemarin Coach Teko diteriakkan Coach Teko out, Coach Teko terlihat buru-buru masuk ke dalam ruangan. Kalau pelatih yang lain beda coach. Dia tuh pasti menghampiri supporter. Segini aja coach, supporter udah mengerti. Artinya coach memaklumi dengan hasil ini. Tapi coach beda. Terus besoknya coach diwawancari oleh media. Coach pasang badan. Coach menyuruh supporter itu menghargai 2 yang coach persembahkan ke Bali United ke supporter. Itu cerita tahun lalu sama cerita sebelum corona itu coach. Saya rasa supporter sudah menghargai prestasi coach dalam hal ini. Coach kan udah dibayar lunas saat itu. Nah sekarang coach dikontrak setahun, coach juga dibayar. Berhak dong kami dengan dukungan kami supporter
seisi stadion, sejumlah tiket yang dijual langsung ludes terjual, dengan dukungan supporter seperti itu, wajar dong coach harus mempersembahkan prestasi lagi. Jangan dengan 2 gelar aja, coach nanti tentunya sebelum ke depan nonton bola mengatakan saya 2 gelar saja. Bukan begitu. Balikan kontrak tahun dibayar ya, coach harus dan satu bisa lagi berprestasi. ada teman kita yang hadir di sekali studio lagi kita bahwa kali ini ada Daeng laga kedua ini Ardidr benar-benar sebagai krusial ya bagi Bali United dan PSM dan juga bagi Coach Teko. Jadi halo dan Daeng. sesuai dengan sangat spesial juga kita menghadirkan aturan dari perwakilan dari PSM dan juga Bali United yang menang otomatis akan nanti akan saling menilai ya beliau laga saling memberikan dukungan. Iya. Gimana Daeng, sibuk apa sekarang? Ya kegiatan sehari-harinya apa tuh ya, di warung usaha tuh. Iya, sibuk jualan soto Makassar dan dukung dari Bali juga ya. Ya, betul. Ya, jadi sebagai informasi ada bahwa fans PSM Makassar tuh The Maxman sudah ada di Bali komunitasnya. Iya, besar The sekali. Maxman zona Bali. Anggotanya sudah ada berapa, Deng? Sekitaran 60-an gitu. 60-an. Sementara ini 60-an. Ya, yang terdaftar. Ya, Kita terdaftar. tahu Semua orang Makassar. Supporter Makassar itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Kemarin juga pas yang pertandingan leg pertama kita tahu banyak sekali ya beli dukungan dari supporter PSM Makassar. Tapi sayangnya tidak dikasih masuk ke dalam stadion. Ya, betul. Betul, sayang sekali. Mereka padahal sudah datang ke Bali, sehingga hanya menyaksikan dari luar ya. Iya, betul. Hanya gelar nonton bareng. Dan juga nanti di laga kedua nanti di Gelora B.J. Habibie Parepare, supporter Bali United juga tidak boleh langsung menyaksikan di sana. Iya betul, sayang sekali. Padahal di leg kedua nanti pada 10 Juni 2023 pukul 19.30 WITA ya Blimangnya nanti akan ada leg kedua dari Liga Playoff Liga Champions Asia ya Blimangnya. Dan ini menjadi laga penentuan. Laga penentuan karena sebelumnya di leg pertama Bali United ditahan 1-1 di kandang ya Blimangnya. Iya. Gimana nih Daeng dan Daeng sebagai pasti seneng dong karena di kandangnya Bali United justru malah PSM bisa menggolkan 1. Sementara gimana nih dari Bli? Sangat senang sih kan kenapa tim kesayangan kami tuh membawa 1 poin. Iya. Sudah unggul 1 poin kan? Iya. Meskipun poinnya tidak dihitung ya. Di dalam liga ya. Iya. Tapi paling enggak mungkin ya karena hasil imbang ya betul. Biasa tidak sampai kalah. Iya betul. Gimana Bligun melihat Bali United juga di leg pertama itu sebenarnya PSM Makassar nggak sempat ngegol. Oh iya. Itu berkat gol Spaso, ya. Spaso dalam hal ini dia lupa gimana caranya ngegol ke gawang lawan. Justru dia ingat ngegolnya ke gawangnya sendiri. Gawang sendiri. Itu yang membuat kami sedikit kecewa. Oke. Karena kan dia mendapat peluang emas ya. Luar biasa. Justru peluang emasnya yang emas berlian 99 karat itu nggak bisa dijadikan gol. Ini yang jadi masalah. Ada apa dengan Spaso? Kok dia sampai lupa ngegol ke gawang lawan gitu. Justru dia ngegol ke gawangnya sendiri. Itu yang membuat keberuntungan untuk tim tamu PSM Makassar dalam hal ini. Memang Bali United babak pertama mainnya luar biasa, tapi di babak kedua sedikit kendor. Itu yang dimanfaatkan oleh PSM Makassar saat itu ya, gitu. Iya, padahal itu karena di babak pertama memang Bali United padahal agresif ya. Menguasai sekali. Ya, kalau kita lihat memang pertandingan kemarin di leg pertama ini kan Bali United di babak pertama memang tampil lebih dominan ya. Terlihat dari persiapan dia yang memang lebih awal. Ini ya, 15 Mei. PSM cuma mulai start 1 Juni. 1 Juni. Bali United sudah mempersiapkan diri dari pertengahan Mei. Betul. PSM baru awal Juni, hanya 5 hari. Cuma 5 hari langsung ke Bali. Bali United sudah pernah uji coba juga ke Surabaya. Terlihat di babak pertama memang dominan ya. Betul. Banyak peluang tapi sayang hanya 1 gol yang tercipta. Spaso juga salah satunya yang membuang peluang di babak pertama. Seharusnya dimanfaatkan untuk mencetak gol banyak di babak pertama. Harusnya. Dan PSM sendiri kan lebih banyak bermain bertahan waktu di babak pertama. Di babak pertama. Tetapi di babak kedua situasinya terbalik ya. PSM tampil lebih agresif dan dia bisa lebih banyak mengancam, menekan, dia bisa mencetak gol ya. Meskipun akhirnya golnya dari bunuh diri. Tapi saya kira di babak kedua memang lebih layak memang PSM yang terjadi permainan. Betul.
Dan di situ terlihat sekali ya Blimang di babak kedua, Bligun dan Daeng Ardi banyak sekali pergantian pemain ya, gara-gara juga Bali United-nya juga takut kebobolan lagi ya, gitu kan. takut kalah juga. Iya betul. Iya. Takut kalah, karena kan udah di skor 1-1 ya. Itu gimana nih ketika melihat pertandingan berjalan di babak kedua? Bligun. Dari saya, untuk leg kedua di Stadion B.J. Habibie Parepare, saya pribadi menilai bahwa nanti Bali United perjuangannya sangat berat. Sangat berat sekali. Walaupun tidak mendahului yang di atas, harapan menang masih ada. Walaupun sangat berat. Melihat permainan PSM Makassar yang begitu menguasai di babak kedua, dengan pemain yang tinggi badannya cukup jangkung. Terus permainan Bali United monoton, crossing gagal. Di sana tidak ada strategi yang variasi strategi dari Coach Teko. Ini yang sangat berat menurut kami sebagai penikmat bola, sebagai supporter Bali United. Dan di akhir laga kemarin sempat saya sedikit kaget. Ternyata di stadion akhirnya melihat hasil minor selama ini, secara spontan supporter menuntut Teko outs. Ini menurut saya menjadi PR besar bagi manajemen. Karena selama ini supporter masih bisa bersabar. Walaupun di medsos, dari netizen banyak yang menuntut Teko outs, tapi masih banyak yang membela. Nah sekarang permasalahannya di stadion, di seluruh stadion yang sudah menyuarakan Teko outs. Ini yang sangat berat. Artinya Bali United di kandangnya PSM Makassar itu seakan-akan menang itu harga mati. Kalau sampai kalah, ini akan menjadi masalah besar di intern Bali United. Di satu sisi supporter menuntut Teko harus outs, karena udah tidak percaya lagi dengan strategi Coach Teko untuk mengarungi Liga 1 tahun ini sampai tahun depan. Itu menurut saya itu catatan di leg pertama, dan nanti di leg kedua itu yang jelas. Kalau sampai Bali United kalah, ini akan menjadi masalah besar di intern Bali United. Sudah di ultimatum ya. Sudah di ultimatum. Itu jangan macam-macam. Jangan diabaikan, jangan dianggap remeh itu ultimatum di dalam stadion. Kalau kami sebagai supporter Bali, kalau sudah bersatu, kami bisa berbuat apapun bisa. Itu peringatan untuk Coach Teko tentunya. Dia harus bisa memenangkan laga melawan PSM Makassar walaupun dengan tanda kutip sangat berat. Iya betul, karena juga sudah sekarang di laga kandangnya PSM Makassar ya. Bligun dengan cuaca juga, dengan lapangan yang jarak juga jauh dari bandara ke Parepare, 2-3 jam. Itu udah pemain udah capek. Iya betul. Nah gimana nih Daeng Ardi melihat PSM Makassar kemungkinan besar juga peluangnya untuk tampil di Liga Champion Asia nanti. Gimana nih untuk pertandingan di leg kedua ini? Sangat besar. Peluang sangat besar. Karena main di kandang sendiri kan. Jadi bagaimana ya? Yang satunya kalau di Parepare main itu tim-tim tamu jarang menang. Jarang menang. Karena kenapa? Satu, dia sudah kecapean, kejauhan. 3 jam sampai 4 jam. Betul. Darat ya. Darat. Dari bandara ini kejauhan. Jadi pemain sampai saya sudah capek. Jadi bagaimana itu? Peluang PSM itu menang sangat besar sekali. Yakin ya? Yakin sekali. Dari kalau saya pribadi sih prediksinya itu ya pribadi saya sendiri ya 3-1 untuk PSM. Kok sama dengan prediksi saya 3-1, tapi saya tidak berani bilang itu untuk kemenangan PSM. Untuk kemenangan Bali United yang jelas nanti prediksi skor itu akan muncul skor 3-1. Tapi saya tidak berani bilang, kan nggak mungkin saya bilang sebagai supporter Bali United. Masa saya bilang apa prediksinya PSM Makassar? Ya Bali United dong yang harus menang. Tetap Bali United harus menang 3-1. Cuman prediksi skor 3-1. Astungkara nanti untuk Bali United. Kita doakan bersama. Karena kalau Bali United menang, Coach Teko masih bertahan. Jika Bali United kalah, kemungkinan Coach Teko akan diputus kontrak. Berat juga ini sebenarnya. Berat, karena udah berkumandang di dalam stadion, bukan di medsos doang. Berarti satu prediksi ya.
Satu prediksi. Saya sempat dijapri sama Pak Mang. Prediksi skor kemarin malam 3-1. Cuma saya nggak enak bilang kepada siapa skornya itu. Yang jelas skornya 3-1 gitu. Gimana tim Bang? Sudah sepakat dari awal? Ya, emang ini pertandingan akan menentukan sekali ya. Ini ibarat final bagi kedua tim ya. Menarik tadi seperti disampaikan Bligun bahwa pertandingan ini tidak hanya penting bagi Bali United untuk penentuan lolos ke playoff Liga Champions ya, tapi juga menjadi penentuan nasib bagi Coach Teko juga ya, Coach Teko juga menentukan posisi Coach Teko. Kemarin Coach Teko sempat ditanya sama media terkait seruan dari supporter Teko. Teko cuma menjawab, saya pelatih yang sudah memberikan 2 gelar seperti itu ya. Itu maaf saya tambahkan dari Teko ya. Pandangan saya sebagai supporter membanding-bandingkan coach sebelum Coach Teko yang menangani Bali United. Maaf Coach Teko jika Coach Teko mendengar kata-kata saya. Coach Teko termasuk pelatih tidak tidak mau berbaur dengan supporter. Maaf Coach Teko ya. Seperti kemarin Coach Teko diteriakkan Coach Teko out, Teko out. Coach Teko terlihat buru-buru masuk ke dalam ruangan. Kalau pelatih yang lain beda coach. Dia tuh pasti menghampiri supporter. Segini aja coach, supporter udah mengerti. Artinya coach memaklumi dengan hasil ini. Tapi coach beda. Terus besoknya coach diwawancari oleh media. Coach pasang badan. Coach menyuruh supporter tuh menghargai 2 gelar yang coach persembahkan ke Bali United ke supporter. Itu cerita tahun lalu sama cerita sebelum corona itu coach. Saya rasa supporter sudah menghargai prestasi coach dalam hal ini. Coach kan udah dibayar lunas saat itu. Nah sekarang coach dikontrak setahun, coach juga dibayar. Berhak dong kami dengan dukungan kami supporter seisi stadion, sejumlah tiket yang dijual langsung ludes terjual dengan dukungan supporter seperti itu. Wajar dong coach harus mempersembahkan prestasi lagi. Jangan dengan 2 gelar aja coach nanti 10 tahun ke depan coach mengatakan saya 2 gelar bukan begitu coach. Coach di kontrak setahun dibayar ya coach harus menunjukkan coach bisa berprestasi gitu. Jadi sekali lagi bahwa laga kedua ini benar-benar krusial ya bagi Bali United dan PSM dan juga bagi Coach Teko. Jadi dan sesuai dengan relegasi aturan dari PSSI dan PT LIB bahwa tim yang menang nanti otomatis akan lolos ke Liga Champions ya, Liga Champions Asia mewakili Indonesia. Karena tidak dihitung lagi produktivitas gol. Jadi partai harus ini ada menang kalah. Harus ada menang siapa kalah. Yang menang itu yang akan lolos. Sampai perpanjang waktu dan adu penalti. Kalau misalnya imbang lagi 2-2 pun, 4-4 pun, tetap perpanjang waktu. Perpanjang waktu, kemudian sampai kalau adu sampai penalti. imbang, adu penalti. Jadi memang dicari pemenang. Iya, dituntut harus menang di laga kedua ini. Harus ada salah satu pemenang. Dan ini menjadi penentuan bagi Coach Teko dan Bali United dan juga PSM ya. Ya kalau kita lihat dari bagaimana penampilan di leg pertama, memang peluang besar memang sekarang ada di PSM ya. Anginnya sekarang ada di PSM ya. Selain bisa bermain imbang di kandang Bali United, di Stadion Dipta mampu tampil lebih baik khususnya di babak kedua. Sekarang mereka tampil di kandang sendiri di Stadion Parepare ya. Dan sejak musim lalu mereka tidak pernah kalah di kandang sendiri. Tentu dengan dukungan penuh dari supporter Makassar, memang peluang sekarang ada di kubu PSM ya. Untuk bisa meraih kemenangan sekaligus bisa lolos ke Liga Champions Asia. Iya betul. Tapi kan juga karena melihat performa Bali United yang sudah latihan lebih awal, kita juga kan nggak bisa pesimis dong di awal kan. Kira-kira gimana nih peluang nanti Bali United di leg kedua nanti di kandangnya PSM? Masih bisa nggak memberi perlawanan lagi? Harus. Saya tetap optimis. Bali United akan memberikan perlawanan semaksimal mungkin dengan mempertaruhkan nama Coach Teko. Karena menang harga mati. Karena tuntutan supporter kemarin itu bukan tuntutan spontan saat di leg pertama tanggal 6 Juni saja. Karena ini supporter sudah menahan diri selama setahun. Karena tahun lalu juga di saat Bali United mengarungi kualifikasi AFC dan LCA, prestasinya nggak ada. Sampai supporter tim lain tuh membuli kita, dibilang maaf, tim badut, tim ngampas. Terus terang sih saya sedikit
kesal, marah, dibilang tim kesayangan saya, kebanggaan saya seperti itu. Tapi setelah saya pikir-pikir setahun, terutama di tahun ini juga kayaknya tidak akan berprestasi. Menurut saya itu hal yang wajar. Tapi tetap sebagai saya supporter Bali United tetap sih mendukung tim saya. Yang jelas untuk kualifikasi AFC tahun ini khusus untuk PSM Makassar dia fokus untuk bisa ke jenjang lebih atas untuk bisa bersaing dengan tim Hong Kong dan Urawa Red Jepang. Di satu sisi lain Bali United dia itu masih fokus dengan intern ini tuntutan Coach Teko untuk out. Ini cukup pelik dalam hal ini dalam kualifikasi yang kali ini. Ya. Artinya masing-masing tim itu punya kebutuhan masing-masing. Di satu sisi BU1 juga sempat tak lihat di medsos, dia itu akan mengorbitkan pemain muda. Ini sebagai kode, mungkin di liga sekarang ini Bali United tidak ada target juara. Walaupun tidak ada target juara, karena rating Bali United sudah menjadi tim unggulan, tim besar di tanah air. Setidaknya 5 besar atau 4 besar itu wajib diraih oleh Bali United. Walaupun kemarin berturut-turut menang ya. Walaupun BU1 bilang fokus ke training center itu hal yang wajar. Makanya selain memfokuskan dana untuk training center, karena tim kita memang tim unggulan di Indonesia, setidaknya tetaplah kita berjuang di level atas. Mungkin juara adalah bonus. Dengan kode tersebut, kami sebagai supporter ya boleh curiga, berarti Bali United nggak serius di kualifikasi AFC ini. Maaf jika saya salah kata, itu kan cuma penilaian pribadi saya dengan ucapan BO1 seperti itu, dengan permainan yang Bali United kayak kemarin kurang ngotot dan lain-lain itu mungkin seakan-akan mau melepas itu. Mudah-mudahan sih perkiraan saya itu jauh salah. Ya, tetap saya berharap Bali United nanti bisa menunjukkan, bisa meraih kemenangan di Stadion PSM Makassar. Nah, gimana nih kalau Daeng Ardi melihat Bali United juga pasti kan akan main ngotot ya nanti di kandangnya PSM Makassar. Walaupun kita juga tahu mungkin PSM Makassar peluangnya lebih besar nih. Apakah ada yang apa yang dilakukan PSM Makassar kira-kira untuk mengantisipasi kekuatan Bali United nanti? Itu tim PSM sudah akan mengantisipasi karena sudah unggul di kandang ada Bali poin, United. dapat 1 poin. Sudah ada 1 poin, tapi itu kan tidak dihitung. Betul. Hanya modal ya. Hanya modal serinya itu dia bawa kan, apalagi main di kandang sendiri. Itu satu keuntungan besar untuk PSM Makassar. Dan kalau kita lihat juga dari rekor pertemuan imbang di dalam akhir-akhir ini dalam beberapa pertemuan terakhir, yang terakhir kalah kita. PSM memang lebih dominan juga. Dominan. 5 pertandingan terakhir lah kita kalah. Udah 6 pertandingan terakhir belum. 6 Tapi dari keseluruhan pertemuan dari tahun 2017 kalau kita hitung dari 2017 dari 11 kali pertemuan itu masih berimbang. Masih berimbang kekuatan. 4 kali menang Bali United, PSM juga 4 kali menang dan sisanya 3 kali imbang. Tetapi di 6 pertemuan terakhir PSM lebih dominan ya. Bali United nggak pernah menang ya. Nggak pernah menang lagi sama PSM. Mentok juga ditahan ya. Seri. 3 kali menang, 3 kali kalah. 3 kali imbang, 3 kali kalah ya. Jadi udah pernah menang, terakhir menangnya tahun 2019 ya. Di sini di Dipta. Dengan skor 1-0. Di kandang sendiri ya Bang ya. Sendiri, golnya Lili Pali, setelah itu nggak pernah menang lagi. Dan PSM lebih dominan. Dan terakhir di Liga 1 musim lalu ketika Bali United bermain di Parepare, kalah 2-0. Kalah ya. Ya, sementara ketika Bali United sebagai tuan rumah bermain di Jogja, 2-2 kandang netral itu imbang 2-2. Sama persis seperti yang leg 1 kemarin. Unggul lebih dulu Bali United waktu itu unggul 2-0 ya. 2-0. Betul, sempat unggul 2-0. Jadi babak kedua dibalas menjadi 2-2. Kalau di leg pertama playoff ini kan kita unggul 1-0 di babak pertama, dan di babak kedua dibalas 1-1. Dibalas 1-1. Ya secara rekor pertemuan juga PSM lebih unggul dari Bali United tadi. Jadi dan kalau kita lihat juga nanti dari sekarang mungkin kita tidak lagi bicara persiapan Bali yang lebih awal, PSM yang lebih terlambat, tapi faktanya bahwa PSM meskipun hanya 5 hari mempersiapkan diri, bisa tampil lebih baik dari Bali United. Dan di pertandingan nanti juga saya kira
PSM juga akan turun dengan kekuatan terbaiknya ya. Ya. Kalau kemarin belum turun dengan kekuatan terbaik kayaknya, karena Yuran Fernandes masih dicadangkan kemarin. Karena dia baru bergabung 2 hari sebelum pertandingan di leg pertama, dan saya kira di leg kedua nanti Yuran Fernandes akan main sejak menit pertama ya, bersama Kike Linares di lini belakang. Itu lini belakang PSM akan lebih kuat lagi. Iya betul. Laga yang seru, laga yang patut dinanti-nantikan. Laga yang seru bagi para fans juga. Betul. Pemain asing striker PSM yang baru, Adilson Silva, berpeluang juga tampil sebagai starter di kandang PSM ya. Kemarin di leg pertama di Dipta dia main di babak kedua sebagai pemain pengganti, dan meskipun bermain hanya sebentar ya terlihat dia lumayan bagus di lini depan ya, menambah ketajaman PSM bersama Everton ya di lini depan. Sementara kalau dari Bali United sendiri kita masih menunggu back baru dari Elias Dola, back baru dari Bali United yang didatangkan dari Thailand. Artinya laga kemarin tuh PSM minus pemain inti 2 pemain. Minus 2 pemain. Bali 1 pemain. Bali 1 pemain yang belum bergabung. Nah ini yang sekarang kan menjadi pertanyaan, Bligon, apakah Elias Dola akan bisa langsung dimainkan oleh Coach Teko, karena dia baru bergabung pada tanggal 6 kemarin kan, dikenalkan di stadion. Apakah sudah cukup dengan waktu mungkin 3 hari 3 kali latihan sudah bisa ditampilkan sebagai starter di laga ini melawan PSM di leg kedua. Tapi saya kira kalau lihat dari pertandingan di leg pertama kemarin, memang lini belakang kita masih ada masalah ya, Bligon ya. Jadi karena kemarin kan praktis hanya menurunkan pemain lokal di lini pertahanan. Nah, apakah Elias Dola ini akan langsung diturunkan oleh Coach Teko juga menarik kita nantikan. Betul. Karena kita tahu juga PSM ini lini depannya sangat tajam dengan yang dimotori oleh William Pluim ya. Iya betul. Kalau Bali United sendiri mungkin ada banyak perubahan di lini depan ya, berikutnya. Susah untuk mencari perubahan di lini depan, hanya punya Spaso saja. Karena Spaso bagaimanapun dia anak emasnya Bali United. Susah digeser. Tapi kalau melihat di kandang sendiri saja dia Spaso tidak memanfaatkan peluang bagus gitu. Gimana kalau nanti di kandangnya PSM Makassar di B.J. Habibie nanti? Tentunya tambah berat, Apalagi kalau Yuran Fernandes juga turun ya. Iya, betul. Yuran Fernandes, ada Kike Linares pemain baru dari PSM. Dari Filipina, langsung kemarin di leg pertama turun sebagai starter, tampil penuh, dan dia tampil baik ya. Kembali kepada strateginya Coach Teko aja. Kalau sampai permainan seperti yang kemarin cuma crossing gagal, maka kita akan tidak ada harapan apa-apa. Itu sudah ada yang posting itu, gagal lagi, crossing lagi, gagal, sampai akhirnya tuh kita diulik. Dianalisa ya start taktiknya. Betul. Setiap crossing gagal. Orang pemain PSM kan sangat tinggi. Susah crossing gagal. Ya, kemarin golnya 1 gol juga berawal dari crossingnya Eberbesa kan ya. Ya mungkin yang berhasil diselesaikan diselesaikan oleh Irfan Jaya. Gol pertama dari Bali United itu saya kira tak lepas dari lini pertahanan PSM juga ya, karena dia terlalu cepat naik setelah di spot pojok ya, sehingga Eberbesa leluasa crossing, bahkan ada 3 pemain Bali United yang tidak tanpa dikawal saya leluasa cetak gol. Itu dia akan diperbaiki oleh PSM di leg kedua nanti. Iya betul. Saya kira Tavares pelatih yang sangat jenius. Pelatih mungkin salah satu pelatih terbaik di Indonesia saat ini. Ya dia tidak hanya jago strategi, jago taktik, tapi juga berhasil mencetak pemain-pemain muda untuk menjadi bintang ya. Jadi kita lihat di PSM sekarang banyak pemain-pemain muda yang sangat bagus. Nah, termasuk ada si kembar Yance Sayuri dan Yakob Sayuri. Kemudian ada Rehan, kemudian tentunya juga Ramadan Sananta. Saya sekali Ramadan Sananta harus keluar dari PSM. Banyak sekali. Jadi dan dalam setiap permainan Bernardo Tavares selalu dinamis strateginya. Jadi permainannya tidak kaku kayak Coach Teko. Jadi lawan juga sulit baca ya. Sulit baca. Strateginya Tavares. Sementara Coach Teko bertahun-tahun kita sudah tahu seperti itu strategi. Crossingnya itu. Crossingnya itu kalau Teko. Crossing gagal. Nah, baru dia kan cocok kalau Lili Palis itu. Lili Pali itu. Betul. Ya memang hilangnya Lili Pali berpengaruh juga di penyerang sayap ya.
Karena sekarang Prates hanya mengandalkan penyerang-penyerang sayap yang mengandalkan kecepatan ya. Iya. Mungkin crossingnya kurang, jadi Irfan Jaya juga crossingnya kurang ke Spaso. Iya. Nah, ya tentu juga Tavares sudah membaca ini sesuai paham betul ya. Supporter aja sudah paham ya. Bagaimana taktiknya Teko. Supporter lawan saya sudah paham. Hanya mengandalkan crossing, saya sekarang Tavares kita tahu sangat-sangat lihai sekali, dinamis sekali. Dan dia selalu dan tidak berpatokan pada 11 pemain itu saja ya, selalu bisa berubah-berubah pemainnya. Pulih misalnya kadang dimainkan sebagai striker, harusnya seperti itu dengan dua striker ya, Everton dan jangan monoton formasi permainan. Kadang juga gelandang bisa serang sebagai gelandang serang, jadi pertahanan juga bisa berubah-ubah. Bisa dengan 3 back, bisa dengan 4 back, jadi memang Tavares itu juga strategi yang dipakai di kemarin di timnas pas memenangkan SEA Games ya Bang ya. Jadi masing-masing pemain itu kan tidak punya satu posisi saja adanya. Dan ini dimanfaatkan juga oleh Tavares ya Bang. Berarti memang sekarang banyak yang memfokuskan pada strategi Tavares ini kan yang paling bagus berarti Deng. Adi mungkin bisa menilai bagaimana kualitas seorang Tavares ini. Iya. Wah, mantap itu. Wah, puas sekali. Gimana Deng? Kalau Tavares, pelatih yang memang kalau di Indonesia. Masuk pelatih terbaik ya di Indonesia. Ya, pelatih terbaik di Indonesia itu. Kebangsaan mana dia? Portugal. Jadi dia memang benar-benar lain dia punya. Tim, ya. Babak pertama 2 kali ganti formasi, kedua juga itu yang dipenting, yang dibutuhkan. Ganti formasi, ganti strategi. Strateginya itu berganti-ganti terus. Iya betul. Dan tidak menonton pemain, bahkan pemain belakang pun bisa ikut membantu serangan. Seorang pemain back tengah, center back itu biasa kadang ikut ke depan ya. Pertahanan saja sudah kadang di atas. Ini baru. Jadi bahkan jadi bahkan jadi kejutan juga untuk para fans Makassar ya Deng ya. Pada awalnya kan kami supporter tuh lihat, wah ini pelatih apa ini? dia lihat udah lama gitu. Sampai 5 pertandingan, wah ini bagus ini kalau begini. Ya sebenarnya Tavares sudah terlihat di musim sebelumnya ya ketika membawa PSM sukses di Asia. Sudah ada keunggulan. Di situ sudah terlihat ya, membawakan dua musim lalu kalau nggak salah dia PSM dan Bali United kan sama-sama tampil di AFC. PSM mampu sampai ke 8 besar kalau nggak salah. Lolos ke 8 besar, sementara Bali United kan di penyisian grup sudah tersingkir. Dikalahkan klub Kamboja. Dari situ sudah terlihat kualitas seorang Tavares. Ketika memasuki Liga 1 kemarin dia dengan pemain muda. Dengan pemain mudanya, dengan pemain yang sudah dia bentuk, dia benar menjadi kekuatan baru. Sehingga PSM yang sebelumnya sudah lama tidak pernah jadi juara ya. Terakhir 98-99 ya juara. Dan akhirnya sekarang bisa juara di Liga 1 di tangan dingin seorang Tavares ya. Sementara kedepannya kita bisa ngambil Tavares menjadi yang ini Bali. Artinya sudah mengerti. Ya artinya kalau Tavares saya kira nyambung dengan programnya Bali United. Nyambung banget. Pemain muda. Punya training center. Cocok. Bisa dimaksimalkan di tim senior ya. Tidak seperti sekarang kita cetak pemain muda sudah fasilitas latihan yang sangat bagus. Tapi ketika bergabung ke senior, jadi pajangan. Justru pemain luar yang datang semua. Betul. Sudah berumur. Cocok dengan Tavares. Betul. Gimana nih yang mau direbut nih Tavares? Asli ngobrol di sana padahal ada yang masih punya Tavares di sini. Masalah rebut-rebut itu sah-sah aja. Iya betul. Tergantung manajemen sama personal. Ya, tergantung Tavares. PSM berani bayar berapa? BU1 berani bayar berapa? Terus kalau saya mau bayar Anda sekian, target apa yang Anda bisa berikan ke saya? Itu sana akan menentukan. Ya, tentu pelatih juga melihat klub yang akan dibinanya nanti ya, Bli. Nah, Daeng Ardi nih, nanti di Liga 1 kan kemarin Bali United itu lebih bermain menyerang di babak 1. Nah, di kandangnya PSM Makassar nanti di Gelora B.J. Habibie. Nanti PSM Makassar di babak ke-1 apakah akan bermain menyerang lebih dulu atau tetap bertahan lebih dulu? Saya rasa akan menyerang lebih dulu. Menyerang lebih dulu ya. Karena kenapa memang ciri khasnya PSM kalau main di kandang itu ngotot gitu. Iya, ngotot.
Iya pastinya. Iya. Kita tahulah karakter PSM. Ya, pastinya kalau main di depan supporter lebih percaya diri lagi. Pastinya ngotot ya. Ya. Semangat painting siring ya. Nah, Semangat Ewako. semangat Ewako, painting sirimu. Ya kita tahu bagaimana karakter supporter PSM dan juga PSM sendiri kan tampil di kanan sendiri luar biasa. Iya. Tapi jangan lupa Bligun, kita juga pernah Bali United juga pernah punya rekor bagus di kandang PSM ya. Bukan tadinya mau Stadion Matangin. Ya, Matangin di ujung Panang. Musim 2017 ya. Saya kira itu mungkin publik juga masih ingat, publik PSM dan publik Bali itu pertandingan yang sangat-sangat epik ya. Luar biasa ya, pertandingan yang sangat harusnya pertandingan poin 3 di sana itu menjadikan Bali United juara saat itu. Tapi gagal ya, tapi pertandingan itu memang sangat luar biasa. Bali United menang dengan skor tipis 1-0. Menit-menit terakhir ya lewat Lili Pali dan Convalios. Dan di babak pertama sempat terjadi perkelahian antara Lili Pali dan Silvano dan potensi pertandingan juga sangat-sangat tinggi. Kedua tim saling menyerang. PSM banyak melakukan tekanan ya, tapi kiper kita waktu itu kiper Bali United Wawan Hendrawan juga main baik. Jadi memang itu di ujung laga akhirnya terjadi kerusuhan. Pemain kita dieksekusi pakai barakuda, supporter kita yang hadir di sana juga dieksekusi pakai barakuda. Itu. Tapi waktu itu memang skuad Bali United memang mungkin lagi di atas angin ya. Bagus-bagusnya juga. Mungkin agak berbeda dengan musim ini ya, Bligun ya. Jadi sehingga saya melihat sendiri bahwa memang peluang di Makassar ini agak berat ya. Agak berat untuk Bali United ya. Ya, melihat bagaimana kekuatan sekarang kedua tim ini ya, bagaimana PSM Makassar yang sangat tampil sangat baik di Liga 1 kemarin sampai akhirnya meskipun persiapan dia untuk laga playoff ini minim, tapi dengan pemain-pemain yang masih dominan dipertahankan, hanya 2 tambahan pemain asing baru, Kikilan Linares dan Adelson Silva, kemudian plus 1 pemain lokal yakni Rizky Pelu yang mantan pemain Bali United. Secara keseluruhan skuad mereka masih tetap dipertahankan, jadi masih skuad lama sehingga mereka bisa tampil bagus di babak pertama kemarin, di leg pertama kemarin. Sementara Bali United sendiri kan banyak kehilangan pemain sekali, ya. Hampir 12 atau 11 pemain keluar. Sementara yang bergabung baru 2 orang pemain lokal ya. Lokal sama satu asing GK, Tegar Infantri dan striker Taufik Hidayat. Kemudian asing ada Alison Maringa. Nah, makanya ini peluang PSM memang lebih terbuka. Kalau saya lihat ya, jujur kita harus melihat bahwa apalagi mereka tampil di kandang sendiri. Tentu juga ini menjadi ujian bagi Maringa. Betul sekali. Supporter melihat penampilan Maringa sudah 2 kali tampil di uji coba melawan Surabaya. Kemudian kemarin melawan PSM. Tentang Albiusal Maringa, seorang penjaga gawang asing. Begitu ada rumor si Maringa akan direkrut oleh Bali United. Maaf, saya sudah sempat komentar di sebuah postingan medsos. Kenapa Bali United itu ngambil kiper asing? Kiper asing ya. Kiper lokal kita itu kualitasnya nggak kalah dengan Muhammad Ridho. Betul. Apalagi ada Ridho. Kenapa jatah asing itu kita tidak dipakai untuk pemain striker, gelandang atau center back. Ya mungkin center back udah nggak masalah lagi. Striker asing gitu. Akhirnya kenapa? Rumor itu menjadi kenyataan. Terus katanya si Maringa udah buangan dari Arema Malang. Pas uji coba yang lawan Persebaya, blunder, langsung menjadikan gol dari tim lawan. Karena itu uji coba, mungkin yang namanya baru adaptasi dengan tim baru, harap maklum. Tapi kenyataannya, kita nonton leg pertama kualifikasi AFC Liga ini ya, ternyata kemampuan Maringa sepertinya udah habis. Tidak ada istimewanya. Bahkan ini menjadi blunder juga kan. Seandainya golnya tidak offside dari PSM juga. Seandainya tidak offside itu bahaya sekali. Itu ada hal yang aneh, kenapa? Mungkin karena murah atau gimana, nggak tahu juga. Manfaatkan karena dia nggak ada klub, bagaimana status asing. Itu menurut saya sih transfer blunder. Ya, karena dia asing itu jatah asing itu kita menjadi hilang gitu loh. Betul. Sedangkan kita punya pemain kiper tuh luar biasa, sama Ridho, si Raka Surya, sama Komang Ariantara lokal itu. PR besar itu buat manajemen. Kenapa sampai blunder gitu? Memang ini menjadi pembahasan di teman-teman supporter Bali United. Di tribun juga banyak yang membahas tentang Maringa itu sangat kecewa. Tolong dijual. Langsung pengen
pengen dilepas aja. Diobral, dilepas. Ya, memang kan, pembelian gagal ini. Untuk musim ini kan memang ada tambahan jatah pemain asing ya. Iya. Ada 6 pemain asing yang bisa direkrut dari 5 plus 1 Asia. 5 pemain bebas, 1 Asia ya. Dan Bali United kayaknya sudah akan memenuhi kuota ini ya. Sudah yang didatangkan Elis Dolah dari Thailand, kemudian dari rumornya dari Belanda si Kesia Vendrop sebagai back tengah, kemudian tengah, Mariga di kiper. Kemudian kan yang pemain lama ada Nori, ada Pripat Embarga, kemudian ada Berbesa. Ya, ini yang menarik dibahas memang sekarang kenapa harus kiper asing yang tidak striker asing misalnya kan untuk menambah daya gedor karena sudah ada back tengah asing 2. Sementara lini depan kita sekarang tampaknya belum terlalu meyakinkan ya. Hanya mengandalkan seorang Spaso. Sementara Spaso masih gelebak-gelebuk. Masih mainnya mungkin belum maksimal ya, masih kadang angin-anginan ya seperti itu. Kadang dia Spaso gol, kadang dia Spaso gelebuk. Ya. Kalau dari PSM sendiri memang saya lihat sih efektif ya cara merekrut dia pemain ya. Menambah pemain di lini belakang dengan Kiki Linares, berduet dengan Yoran Fernandes ya, tentu lini belakangnya lebih kuat, kemudian di depan juga ada Ederson Silva, tambahan tenaga baru. Kemudian kalau di lini tengah kan sudah ada Pluim sama Kenzo Nambu ya. Kalau peluang itu apa ya? Belum ada perubahan terbesar kalau untuk PSM. Ya, meskipun kehilangan Ramadan Sananta. Ya memang sangat disayangkan kehilangan Ramadan Sananta ya, striker muda lokal kita, tapi mereka sudah mendatangkan Ederson Silva, striker asing, jadi mungkin masih kualitasnya masih 50-50 lah. Ya, masih itu. 11-12 lah. 11-12 dah. Belum ada perubahannya karena baru satu kali pertandingan dilihat kan. Iya. Belum dilihat keseluruhannya. Iya. Oke, setelah tadi kita bahas tentang persiapan masing-masing PSM Makassar maupun Bali United di leg kedua playoff Liga Champions Asia ini ya, Bligun dan Daeng Ardi. Gimana kira-kira strateginya nanti yang akan dipakai Bali United, kira-kira Bligun dulu? Masalah strategi kayaknya susah deh. Susah deh bagi Coach Seko karena kemampuannya dia tuh memang mentok di sana. Karena biasanya Coach Seko bukan spesial strategi pertandingan. Dia tuh strateginya dia mantan pelatih fisik. Artinya kemampuannya mungkin dia mentok sampai di latihan fisik. Strategi. Kalau saya sebagai pelatih online, maaf, kurangilah crossing yang kayak kemarin crossing gagal itu. Mungkin kita main bola bawah gitu. Serangan balik gimana gitu. Yang crossing itu udah mentok sekali. Gitu. Apalagi nanti ditambah dengan tanggung-tanggung ya. Ya, tinggi udah 100% pasti gagal kalau mau crossing umpan bola tinggi kita pasti kalah. Kayak melawan tim Timur Asia jadinya kita mentok itu. Ditambah dengan permainan para pemain Bali United harus tampil puputan. Sesuai dengan julukan Serdadu Tridatu harus siap tampil puputan demi nama Bali, demi nama lambang Bali di dada. Itu aja sih harapan saya sebagai supporter. Berharap biar bisa tampil puputan. Yang jelas menang harga mati. Betul. Yang penting strateginya Coach Teko harus dirubah. Jangan kalau yang di leg pertama dipakai di sana udah out. Udah usah ngomong apa lagi. Betul ya. Berarti kita masih melihat di babak 1 nanti apakah dia pakai strategi yang sama gitu ya, Bligun ya. Betul. Nah, sementara untuk Daeng Ardi nih gimana untuk strateginya PSM Makassar nanti? Strateginya apa ya? Kalau Tapares kan kita tahu, lihat. Setiap pertandingan itu dia berubah-berubah. Dengan formasian 352 ya. 352. Tapi tetap dia berubah terus. Babak pertama kadang 2 kali berubah. Babak kedua berubah lagi. Jadi tidak ketahuan. Lawan susah baca itu. Iya betul. Kita saja yang nano sport berubah lagi nih formasi ini, bagaimana ini? Berarti kemungkinan PSM Makassar akan lebih duluan mencoba menggol di babak pertama ya. Ya kalau saya sih lihat pastinya ini akan menjadi pertandingan menarik ya. Coach Teko mau tidak mau harus menginstruksikan anak asuhnya dari babak pertama main tampil menyerang. Karena kalau bermain bertahan berarti
hanya untuk mengejar perpanjang waktu dan adu penalti. Iya. Bisa jadi ini dipakai oleh Coach Teko karena tidak ada pilihan, tidak ada hitungan gol tandang kan. Iya. Yang memaksakan untuk bermain imbang, untuk perpanjang waktu dan adu penalti. Untung-untungan. Ya untung-untungan jadinya. Tapi ini kan juga berisiko karena kita tahu bahwa Teko sangat lihai dalam strategi bertahan. Iya. Bertahan kemudian mengandalkan serangan balik ya, artinya istilahnya bermain pragmatis ini. Ini sudah menjadi rahasia umum bagi kita ya bahwa Teko itu cenderung permainannya pragmatis. Bisa jadi juga seperti itu. Jadi menunggu PSM menyerang, kemudian dia memanfaatkan serangan balik untuk mencuri gol. Nah, tentu juga Tavares pastinya juga akan lebih bermain menyerang ya dari babak pertama untuk mengejar kemenangan karena ini partai menentukan. Nah, kalau di leg pertama kemarin kan kelihatan bahwa di babak pertama Tavares menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih bertahan. Menunggu. Kemudian di babak kedua baru menyerang. Nah, sekarang di leg kedua ini tentunya Tavares akan bermain menyerang dari babak pertama. Dan Teko sendiri rasanya akan menunggu dulu ini, kemudian memanfaatkan serangan balik untuk bisa mencetak gol. Mungkin sama ya, mungkin Bali United memang akan menunggu sampai PSM-nya kelelahan untuk punya peluang mencetak gol gitu tapi ya. PSM sendiri kan bermainnya sangat atraktif mengandalkan serangan dari sayap, dari tengah, jadi tidak hanya mengandalkan bola-bola crossing, dia bermain atraktif. Saya kira ya secara kualitas tim harus kita akui bahwa PSM memang lebih baik saat ini dari Bali United ya. Saya kira kalau mereka akhirnya jadi pemenang dan lolos ke Liga Champions Asia ini saya kira memang lebih layak ya mungkin ya. Karena dia statusnya sebagai juara Liga 1 musim 2022-2023 ya, wajar lah mereka kalau lolos ke Liga Champions Asia. Yang penting mereka juga serius mempersiapkan tim ini ya, serius untuk menjadi wakil Indonesia di Asia ya. Begitupun juga Bali United, kalau misalnya Bali United memang serius ingin lolos ke Asia, pastinya akan tampil serius di leg kedua ini ya berikutnya. Tampil serius untuk bisa meraih kemenangan dan menjadi wakil Indonesia. Iya betul. Nah, ini yang kita harapkan jangan sampai wakil Indonesia nanti setengah hati gitu ya. Jadi siapapun yang jadi pemenang nanti, bahwa tim ini memang benar-benar layak menjadi wakil Indonesia di Asia. Ya betul. Oke, terakhir kali ini prediksi skornya kira-kira di leg kedua ini gimana nih dari Daeng Ardi yang yakin PSM Makassar akan menang dan menjadi wakil Liga Champions Asia nanti? Kalau untuk skornya ya 3-1. 3-1 ya, tetap ya. Nah, 3-1 untuk PSM. Oke, 3-1 untuk PSM. Bali masih bisa mencetak gol juga ya. Iya. Kasihlah keringan. Nah, untuk Bligun gimana nih? Setuju ya tadi ya? Masalah skor 3-1 tuh si Bang Ardi bilang sih saya sedikit kaget. Karena sebelum Bang bilang tadi skor 3-1, saya juga sudah sempat ngomong ke Pak Mang. Prediksi saya skor 3-1. Cuman untuk Bali United atau PSM Makassar dia tidak berani ngomong. Yang jelas nanti mungkin akan ada skor 3-1. Ini kebetul terawangan saya setelah saya minum es temulawak campur arah di warung pojok Stadion Dipto. Bukan kopi campur arah. Bukan es temulawak campur arah. Kayaknya nanti di Stadion Parepare itu skor akan 3-1. Entah untuk Bali United atau PSM Makassar. Oh iya. Tapi tentu kita berdoa untuk Bali. Harapan saya tetap Bali United dan harus Bali United yang menang. Harus Bali United, ya betul. Selalu optimis kita. Agar Coach Teko aman. Jangan sampai 3 kali gagal ya. Betul. Iya. Iya betul. Ya kalau ini gagal. 3 kali gagal. Kalau dia gagal lagi ini Bali gagal lagi ya sudah 3 kali kan? Iya, betul. Ya itulah artinya kalau memang Bali nanti dapat jatah di Piala FC, itu tuh harus lebih serius lagi. Jangan sampai hanya tersingkir di penyisian grup. Itu juga PSM kita harapkan bisa prestasinya lebih baik dari musim sebelumnya karena PSM sebelumnya juga pernah mewakili Indonesia di sampai final. Piala FC ya. Oke. Oke deh, berarti tinggal kita tunggu saja nih pertandingan nanti Daeng Ardi dan Bligun. Ya betul, pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah di Gelora B.J. Habibie Parepare ya. Oke, prediksi kita 3-1 nih, mungkin Semeton Tribuners ada yang prediksinya lebih tajam gitu. Tidak bisa mengampuni Bali United gitu ya misalnya. Atau mungkin Bali United justru yang diprediksi akan lebih unggul gitu ya Blimang. Boleh nanti di komen aja, kita bantu like dan share juga di komunitas-komunitas kita mungkin untuk mensupport juga kepada Bali United dan PSM Makassar nanti. Oke, segitu dulu. Kita akan ketemu lagi di Ngorta Bola selanjutnya. Kita pamit dan Bali United Jaya. Salam bola. Salam bola.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Salam bola. Sobat Tribuners, kembali lagi dalam Morta Bola kali ini masih bersama saya Ade, dan spesialnya kita akan menyambut partai penentuan leg kedua dari playoff Liga Champions Asia yang mempertemukan Bali United versus PSM Makassar. Nah, tentu saja Ade nggak sendirian kali ini. Tentu saja seperti biasa Ade ditemani oleh rekan sejati Ade, Bli Komang Agus Ruspawan. Duet maut ya Ade? Iya, duet maut dong. Kita terus mengawali laga-laga di Indonesia ya, Bli Komang ya. Kita kawal terus sepak bola Indonesia. Betul, sampai benar-benar menang di segala pertandingan ya, Bli Komang ya. Nah, kita juga nggak berdua aja ya, Bli Komang ya. Kali ini ada tamu spesial ya, Bli Komang ya. Ada Bli Gun Yokohama, wakil dari fans Bali United. Halo Bli. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Apa kabar? Astagfirullah, kabar selalu baik. Sibuk ini dukung jadi buzzernya Bali United? Tentunya sibuk nonton bola, amat sibuk di pariwisata. Oke, iya. Bali kan identik dengan Iya, pariwisata. betul. Oke, dan satu lagi nih ada teman kita yang hadir di studio kita kali ini, ada Dayang Ardi DM sebagai fans dari PSM Makassar, wakil dari The Maxman Bali. Halo Dayang. Halo. Ini sangat spesial ya, jadi kita menghadirkan perwakilan dari PSM Makassar dan juga Bali United. Nah, yang nanti akan saling menilai ya Beli ya, laga saling memberikan dukungan. Iya. Gimana Dayang, sibuk apa sekarang? Ya, kegiatan sehari-harinya apa tuh ya? Di warung, usaha juga. Iya, sibuk jualan soto Makassar ya. Dan dukung dari Bali juga ya. Ya, betul. Ya, jadi sebagai informasi ada bahwa fans PSM Makassar tuh The Maxman sudah ada di Bali, komunitasnya. Iya, besar The sekali Maxman zona Bali. Jadi anggotanya sudah ada berapa, Deng? Enggak, sekitaran 60-an gitu. 60-an ya. Sementara ini 60-an. Ya, yang terdaftar. Ya, Jadi terdaftar. kita tahu Semua orang Makassar. Supporter Makassar itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Kemarin juga pas yang pertandingan leg pertama kita tahu banyak sekali ya Beli dukungan dari supporter PSM Makassar. Tapi sayangnya tidak dikasih masuk ke dalam stadion. Ya, betul. Betul, sayang sekali. Mereka padahal sudah datang ke Bali, sehingga hanya menyaksikan dari luar ya. Iya, betul. Hanya gelar nonton bareng. Dan juga nanti di laga kedua nanti di Gelora B.J. Habibie Parepare, supporter Bali United juga tidak boleh langsung menyaksikan di sana. Iya betul, sayang sekali. Padahal di leg kedua nanti pada 10 Juni 2023 pukul 19.30 WITA ya Blimangnya nanti akan ada leg kedua dari Liga Playoff Liga Champions Asia ya Blimangnya. Dan ini menjadi laga penentuan. Laga penentuan karena sebelumnya di leg pertama Bali United ditahan 1-1 di kandang ya Blimangnya. Iya. Gimana nih Daeng dan Daeng sebagai pasti seneng dong karena di kandangnya Bali United justru malah PSM bisa menggolkan 1. Sementara gimana nih dari Bli? Sangat senang sih kan kenapa tim kesayangan kami tuh membawa 1 poin. Iya. Sudah unggul 1 poin kan? Iya. Meskipun poinnya tidak dihitung ya. Di dalam liga ya. Iya. Tapi paling enggak mungkin ya karena hasil imbang ya betul. Biasa tidak sampai kalah. Iya betul. Gimana Bli Gun melihat Bali United juga di leg pertama itu sebenarnya PSM Makassar nggak sempat ngegol. Oh iya. Itu berkat gol Spaso ya. Spaso dalam hal ini dia lupa gimana caranya ngegol ke gawang lawan. Justru dia ingat ngegolnya ke gawangnya sendiri. Gawang sendiri. Itu yang membuat kami sedikit kecewa. Oke. Karena kan dia mendapat peluang emas ya. Luar biasa. Justru peluang emasnya yang emas berlian 99 karat itu nggak bisa dijadikan gol. Ini yang jadi masalah. Ada apa dengan Spaso? Kok dia sampai lupa ngegol ke gawang lawan gitu. Justru dia ngegol ke gawangnya sendiri. Itu yang membuat keberuntungan untuk tim tamu PSM Makassar dalam hal ini. Memang Bali United babak pertama mainnya luar biasa, tapi di babak kedua sedikit kendor. Itu yang dimanfaatkan oleh PSM Makassar saat itu gitu. Iya, padahal itu karena di babak pertama memang Bali United padahal agresif ya. Menguasai sekali. Ya, kalau kita lihat memang pertandingan kemarin di leg pertama ini kan
Bali United di babak pertama memang tampil lebih dominan ya. Terlihat dari persiapan dia yang memang lebih awal ini ya, 15 Mei. PSM cuma mulai start 1 Juni. 1 Juni. Bali United sudah mempersiapkan diri dari pertengahan Mei. Betul. PSM baru awal Juni, hanya 5 hari. Cuma 5 hari langsung ke Bali. Bali United sudah pernah uji coba juga ke Surabaya. Terlihat di babak pertama memang dominan ya. Banyak peluang tapi sayang hanya 1 gol yang tercipta. Spaso juga salah satunya yang membuang peluang di babak pertama. Seharusnya dimanfaatkan untuk mencetak gol banyak di babak pertama. Harusnya. Dan PSM sendiri kan lebih banyak bermain bertahan waktu di babak pertama. Di babak pertama. Tetapi di babak kedua situasinya terbalik ya. PSM tampil lebih agresif dan dia bisa lebih banyak mengancam, menekan, dia bisa mencetak gol ya. Meskipun akhirnya golnya dari bunuh diri. Tapi saya kira di babak kedua memang lebih layak memang PSM yang dari permainan. Betul. Dan di situ terlihat sekali ya memang di babak kedua Bligun dan Daeng Ardi banyak sekali pergantian pemain ya gara-gara juga Bali United-nya juga takut kebobolan lagi gitu kan. Takut kalah juga. Iya betul. Takut kalah, karena kan udah di skor 1-1 ya. Itu gimana nih ketika melihat pertandingan berjalan di babak kedua? Bligun. Dari saya untuk leg kedua di Stadion B.J. Habibie Parepare, saya pribadi menilai bahwa nanti Bali United perjuangannya sangat berat. Sangat berat sekali. Walaupun tidak mendahului yang di atas, harapan menang masih ada. Walaupun sangat berat. Melihat permainan PSM Makassar yang begitu menguasai di babak kedua dengan pemain yang tinggi badannya cukup jangkung. Terus permainan Bali United monoton, crossing gagal. Di sana tidak ada strategi yang variasi strategi dari Coach Teko. Ini yang sangat berat menurut kami sebagai penikmat bola, sebagai supporter Bali United. Dan di akhir laga kemarin sempat saya sedikit kaget. Ternyata di stadion akhirnya melihat hasil minor selama ini secara spontan supporter menuntut Teko outs. Ini menurut saya menjadi PR besar bagi manajemen. Karena selama ini supporter masih bisa bersabar. Walaupun di medsos dari netizen banyak yang menuntut Teko outs, tapi masih banyak yang membela. Nah sekarang permasalahannya di stadion, di seluruh stadion yang sudah menyuarakan Teko outs. Ini yang sangat berat. Artinya Bali United di kandangnya PSM Makassar itu seakan-akan menang itu harga mati. Kalau sampai kalah, ini akan menjadi masalah besar di intern Bali United. Di satu sisi supporter menuntut Teko harus outs. Karena udah tidak percaya lagi dengan strategi Coach Teko untuk mengarungi Liga 1 tahun ini sampai tahun depan. Itu menurut saya itu catatan di leg pertama, dan nanti di leg kedua itu yang jelas kalau sampai Bali United kalah, ini akan menjadi masalah besar di intern Bali United. Sudah di ultimatum ya. Sudah di ultimatum. Itu jangan macam-macam. Jangan diabaikan, jangan dianggap remeh itu ultimatum di dalam stadion. Kalau kami sebagai supporter Bali, kalau sudah bersatu, kami bisa berbuat apapun bisa. Itu peringatan untuk Coach Teko tentunya. Dia harus bisa memenangkan laga melawan PSM Makassar walaupun dengan tanda kutip sangat berat. Betul. Karena juga sekarang di laga kandangnya PSM Makassar ya. Bligun dengan cuaca juga, dengan lapangan yang jarak juga jauh dari bandara ke Parepare, 2-3 jam. Itu udah pemain udah capek. Betul. Nah, gimana nih Daeng Ardi melihat PSM Makassar kemungkinan besar juga peluangnya untuk tampil di Liga Champion Asia nanti. Gimana nih untuk pertandingan di leg kedua ini? Sangat besar. Peluang sangat besar. Karena main di kandang sendiri kan. Jadi bagaimana ya? Yang satunya kalau di Parepare main itu tim-tim tamu jarang menang. Jarang menang. Karena kenapa? Satu, dia sudah kecapean, kejauhan. 3 jam sampai 4 jam. Betul. Darat ya. Darat. Dari bandara ini kejauhan. Jadi pemain sampai saya sudah capek. Jadi bagaimana itu? Peluang PSM itu menang sangat besar sekali. Yakin ya? Yakin sekali. Dari kalau saya pribadi sih prediksinya itu
Ya pribadi saya sendiri ya 3-1 untuk PSM. Kok sama dengan prediksi saya 3-1, tapi saya tidak berani bilang itu untuk kemenangan PSM. Untuk kemenangan Bali United yang jelas nanti prediksi skor itu akan muncul skor 3-1. Tapi saya tidak berani bilang, kan nggak mungkin saya bilang sebagai supporter Bali United, masa saya bilang apa prediksinya PSM Makassar. Ya Bali United dong yang harus menang. Bali United harus menang 3-1. Cuman prediksi skor 3-1. Astungkara nanti untuk Bali United. Oke, kita doakan bersama. Karena kalau Bali United menang, Coach Teko masih bertahan. Jika Bali United kalah, kemungkinan Coach Teko akan diputus kontrak. Berat juga ini sebenarnya. Berat, karena udah berkumandang di dalam stadion, bukan di medsos doang. Berarti satu prediksi ya. Satu prediksi. Saya sempat di Japri sama Pak Mas. Prediksi skor kemarin malam 3-1. Cuma saya nggak enak bilang kepada siapa skornya ini. Yang jelas skornya 3-1 gitu. Gimana tim nih Bang? Sudah sepakat dari awal? Ya, ini pertandingan akan menentukan sekali ya. Ini ibarat final bagi kedua tim ya. Menarik tadi seperti disampaikan Bligun bahwa pertandingan ini tidak hanya penting bagi Bali United untuk penentuan lolos ke playoff Liga Champions ya, tapi juga menjadi penentuan nasib bagi Coach Teko juga Coach Teko juga menentukan posisi Coach Teko. Kemarin Coach Teko sempat ditanya sama media terkait seruan dari supporter Teko. Teko cuma menjawab, saya pelatih yang sudah memberikan 2 gelar seperti itu ya. Itu maaf saya tambahkan dari Teko ya. Pandangan saya sebagai supporter membanding-bandingkan coach sebelum Coach Teko yang menangani Bali United. Maaf Coach Teko jika Coach Teko mendengar kata-kata saya, Coach Teko termasuk pelatih tidak tidak mau berbaur dengan supporter. Maaf Coach Teko ya. Seperti kemarin Coach Teko diteriakkan Coach Teko out, Coach Teko terlihat buru-buru masuk ke dalam ruangan. Kalau pelatih yang lain beda coach. Dia tuh pasti menghampiri supporter. Segini aja coach, kami supporter udah mengerti. Artinya coach memaklumi dengan hasil ini. Tapi coach beda. Terus besoknya coach diwawancari oleh media. Coach pasang badan. Coach menyuruh supporter tuh menghargai 2 gelar yang coach persembahkan ke Bali United ke supporter. Itu cerita tahun lalu sama cerita sebelum corona itu coach. Saya rasa supporter sudah menghargai prestasi coach dalam hal ini. Coach kan udah dibayar lunas saat itu. Nah sekarang coach dikontrak setahun, coach sudah dibayar. Berhak dong kami dengan dukungan kami supporter seisi stadion, sejumlah tiket yang dijual langsung ludes terjual, dengan dukungan supporter seperti itu, wajar dong coach harus mempersembahkan prestasi lagi. Jangan dengan 2 gelar aja, coach nanti 10 tahun ke depan coach mengatakan saya 2 gelar, bukan begitu coach. Coach dikontrak setahun dibayar ya coach harus menunjukkan coach bisa berprestasi. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa laga kedua ini benar-benar krusial ya bagi Bali United dan PSM dan juga bagi Coach Teko. Jadi dan sesuai dengan relugasi aturan dari PSSI dan PT LIB bahwa tim yang menang nanti otomatis akan lolos ke Liga Champions ya, Liga Champions Asia mewakili Indonesia. Karena tidak dihitung lagi produktivitas gol. Jadi partai harus ini ada menang kalah. Harus ada menang siapa kalah. Yang menang itu yang akan lolos. Sampai perpanjang waktu dan adu penalti. Kalau misalnya imbang lagi 2-2 pun 4 pun tetap perpanjang waktu. Perpanjang waktu kemudian sampai kalau adu sampai penalti. imbang adu penalti. Jadi memang dituntut pemenang. Iya, dituntut harus menang di laga kedua ini. Harus ada salah satu pemenang. Ya ini menjadi penentuan bagi Coach Teko dan Bali United dan juga PSM ya. Ya kalau kita lihat dari bagaimana penampilan di leg pertama, memang peluang besar memang sekarang ada di PSM ya. Anginnya sekarang ada di PSM ya. Selain bisa bermain imbang di kandang Bali United, di Stadion Dipta mampu tampil lebih baik khususnya di babak kedua. Sekarang mereka tampil di kandang sendiri di Stadion Parepare ya. Dan sejak musim lalu mereka tidak pernah kalah di kandang sendiri. Tentu dengan dukungan penuh dari supporter Makassar. Memang peluang sekarang ada di kubu PSM ya, untuk bisa meraih kemenangan sekaligus bisa lolos ke
Liga Champions Asia. Iya betul. Tapi kan juga karena melihat performa Bali United yang sudah latihan lebih awal, betul. Kita juga kan nggak bisa pesimis dong di awal kan. Kira-kira gimana nih peluang nanti Bali United di leg kedua nanti di kandangnya PSM Makassar? Masih bisa nggak memberi perlawanan? Iya, harus. Saya tetap optimis. Bali United akan memberikan perlawanan semaksimal mungkin dengan mempertaruhkan nama Coach Teko. Karena menang harga mati. Karena tuntutan supporter kemarin itu bukan tuntutan spontan saat di leg pertama tanggal 6 Juni saja. Karena ini supporter sudah menahan diri selama setahun. Karena tahun lalu juga di saat Bali United mengarungi kualifikasi AFC dan LCA, prestasinya nggak ada. Sampai supporter tim lain tuh membuli kita, dibilang maaf, tim badut, tim ngampas. Terus terang sih saya sedikit kesel, marah, dibilang tim kesayangan saya, kebanggaan saya seperti itu. Tapi setelah saya pikir-pikir setahun, terutama di tahun ini juga kayaknya tidak akan berprestasi. Menurut saya itu hal yang wajar. Tapi tetap sebagai saya supporter Bali United tetap sih mendukung tim saya. Yang jelas untuk kualifikasi AFC tahun ini, khusus untuk PSM Makassar, dia fokus untuk bisa ke jenjang lebih atas, untuk bisa bersaing dengan tim Hong Kong dan Urawa Red Jepang. Di satu sisi lain Bali United dia itu masih fokus dengan intern ini, tuntutan Coach Teko untuk out. Ini cukup pelik dalam hal ini, dalam kualifikasi yang kali ini. Ya, artinya masing-masing tim itu punya kebutuhan masing-masing. Di satu sisi BU1 juga sempat tak lihat di medsos, dia itu akan mengorbitkan pemain muda. Ini sebagai kode, mungkin di liga sekarang ini Bali United tidak ada target juara. Walaupun tidak ada target juara, karena rating Bali United sudah menjadi tim unggulan, tim besar di tanah air. Setidaknya 5 besar atau 4 besar itu wajib diraih oleh Bali United. Walaupun kemarin berturut-turut menang ya. Walaupun BU1 bilang fokus ke training center itu hal yang wajar. Makanya selain memfokuskan dana untuk training center, karena tim kita memang tim unggulan di Indonesia, setidaknya tetaplah kita berjuang di level atas. Mungkin juara adalah bonus. Dengan kode tersebut, kami sebagai supporter ya boleh curiga, berarti Bali United nggak serius di kualifikasi AFC ini. Maaf jika saya salah kata, itu kan cuma penilaian pribadi saya. Dengan ucapan BU1 seperti itu, dengan permainan yang Bali United kayak kemarin kurang ngotot dan lain-lain itu, mungkin seakan-akan mau melepas itu. Mudah-mudahan sih perkiraan saya itu jauh salah. Tetap saya berharap Bali United nanti bisa menunjukkan, bisa meraih kemenangan di Stadion PSM Makassar. Nah, gimana nih kalau Daeng Ardi melihat Bali United juga pasti kan akan main ngotot ya nanti di kandangnya PSM Makassar. Walaupun kita juga tahu mungkin PSM Makassar peluangnya lebih besar nih. Apakah ada yang apa yang dilakukan PSM Makassar kira-kira untuk mengantisipasi kekuatan Bali United nanti? Itu tim PSM sudah akan mengantisipasi, karena sudah unggul di kandang ada Bali poin, dapat 1 poin. Sudah ada 1 poin, tapi itu kan tidak dihitung. Betul. Hanya modal serinya itu dia bawa kan, apalagi main di kandang sendiri. Itu satu keuntungan besar untuk PSM Makassar. Dan kalau kita lihat juga dari rekor pertemuan imbang di dalam akhir-akhir ini, dalam beberapa pertemuan terakhir, yang terakhir kalah kita. PSM memang lebih dominan juga. Dominan. 5 pertandingan terakhir lah kita kalah. Udah 6 pertandingan terakhir belum? 6 Tapi dari keseluruh pertemuan dari tahun 2017, kalau kita hitung dari 2017, dari 11 kali pertemuan itu masih berimbang. Masih berimbang kekuatan. 4 kali menang Bali United, PSM juga 4 kali menang, dan sisanya kali imbang. Tetapi di 6 pertemuan terakhir PSM lebih dominan ya. Bali United nggak pernah menang ya. Nggak pernah menang lagi sama PSM. Mentok juga ditahan ya. Seri. 3 kali menang, 3 kali kalah. 3 kali imbang, 3 kali kalah ya. Jadi tidak pernah menang. Terakhir menangnya tahun 2019 ya, di sini di Dipta dengan skor 1-0. Di kandang sendiri ya Bimang ya. Sendiri, dan golnya Lidi Pali. Setelah itu tidak pernah menang lagi. Dan PSM lebih dominan, dan
terakhir di Liga 1 musim lalu ketika Bali United bermain di Parepare, kalah 2-0. Kalah ya. Ya, sementara ketika Bali United sebagai tuan rumah bermain di Jogja 2-2 ya. Kandang netral itu imbang 2-2. Sama persis seperti yang leg 1 kemarin. Unggul lebih dulu Bali United waktu itu unggul 2-0 ya. Ya, 2-0. Betul, sempat unggul 2-0. Jadi babak kedua dibalas menjadi 2-2. Ya, kalau di leg pertama playoff ini kan kita unggul 1-0 di babak pertama. Dan di babak kedua dibalas 1-1. Dibalas 1-1. Ya secara rekor pertemuan juga PSM lebih unggul dari Bali United ada. Jadi dan kalau kita lihat juga nanti dari sekarang mungkin kita tidak lagi bicara persiapan Bali yang lebih awal, PSM yang lebih terlambat, tapi faktanya bahwa PSM meskipun hanya 5 hari mempersiapkan diri, bisa tampil lebih baik dari Bali United. Dan di pertandingan nanti juga saya kira PSM juga akan turun dengan kekuatan terbaiknya ya. Kalau kemarin belum turun dengan kekuatan terbaik kayaknya, karena Yuran Fernandes masih dicadangkan kemarin. Karena dia baru bergabung 2 hari sebelum pertandingan di leg pertama, dan saya kira di leg kedua nanti Yuran Fernandes akan main sejak menit pertama ya, bersama Kike Linares di lini belakang. Itu lini belakang PSM akan lebih kuat lagi. Iya betul. Laga yang seru. Laga yang patut dinanti-nantikan. Laga seru bagi para fans juga. Betul. Pemain asing striker PSM yang baru, Adilson Silva, berpeluang juga tampil sebagai starter di kandang PSM ya. Kemarin di leg pertama di Dipta dia main di babak kedua sebagai pemain pengganti, dan meskipun bermain hanya sebentar ya terlihat dia lumayan bagus di lini depan ya, menambah ketajaman PSM bersama Everton ya di lini depan. Sementara kalau dari Bali United sendiri kita masih menunggu back baru dari Elias Dola, back baru dari Bali United yang didatangkan dari Thailand. Artinya laga kemarin tuh PSM minus pemain inti 2 pemain. Minus 2 pemain. Bali 1 pemain. Bali 1 pemain yang belum bergabung. Nah ini yang sekarang kan menjadi pertanyaan Bligon, apakah Elias Dola akan bisa langsung dimainkan oleh Coach Teko, karena dia baru bergabung pada tanggal 6 kemarin kan, dikenalkan di stadion. Apakah sudah cukup dengan waktu mungkin 3 hari 3 kali latihan sudah bisa ditampilkan sebagai starter di laga ini melawan PSM di leg kedua. Tapi saya kira kalau lihat dari pertandingan di leg pertama kemarin, memang lini belakang kita masih ada masalah ya Bligon ya. Jadi karena kemarin kan praktis hanya menurunkan pemain lokal di lini pertahanan. Nah, apakah Elias Dola ini akan langsung diturunkan oleh Coach Teko ini juga menarik kita nantikan. Betul. Karena kita tahu juga PSM ini lini depannya sangat tajam dengan yang dimotori oleh William Pulim ya. Iya betul. Kalau Bali United sendiri mungkin tidak ada banyak perubahan di lini depan ya berikutnya. Susah untuk mencari perubahan di lini depan, hanya punya Spaso saja. Karena Spaso bagaimanapun dia anak emasnya Bali United Coach Teko. Susah digeser. Tapi kalau melihat di kandang sendiri saja dia Spaso tidak memanfaatkan peluang bagus gitu. Gimana kalau nanti di kandangnya PSM Makassar di B.J. Habibie nanti? Tentunya tambah berat, berat. Apalagi kalau Yuran Fernandes juga turun ya. Iya, betul. Yuran Fernandes, ada Kike Linares pemain baru dari PSM. Dari Filipina, langsung kemarin di leg pertama turun sebagai starter, tampil penuh, dan dia tampil baik ya. Kembali kepada strateginya Coach Teko aja. Kalau sampai permainan seperti yang kemarin cuma crossing gagal, maka kita akan tidak ada harapan apa-apa. Itu udah ada yang posting itu, gagal lagi, crossing lagi, gagal, sampai akhirnya kita dianalisa ya start taktiknya. Betul. Setiap crossing gagal. Orang pemain PSM kan sangat tinggi. Susah crossing gagal. Ya, kemarin golnya 1 gol juga berawal dari crossingnya Eberbesa kan ya. Ya mungkin yang berhasil diselesaikan diselesaikan oleh Irfan Jaya. Gol pertama dari Bali United itu saya kira tak lepas dari lini pertahanan PSM juga ya, karena dia terlalu cepat naik setelah di spot pojok ya, sehingga Eberbesa leluasa melepaskan crossing, bahkan ada 3 pemain Bali United yang tidak tanpa dikawal, Jaya leluasa cetak gol. Itu ini juga akan diperbaiki oleh PSM di leg kedua nanti. Iya betul. Saya kira Tavares pelatih yang sangat-sangat jenius. Pelatih mungkin salah satu pelatih terbaik di Indonesia saat ini. Ya dia tidak hanya jago strategi, jago taktik,
tapi juga berhasil menciptakan mencetak pemain-pemain muda untuk menjadi bintang ya. Jadi kita lihat di PSM sekarang banyak pemain-pemain muda yang sangat bagus. Nah, termasuk ada si kembar Ance Sayuri dan Yakob Sayuri. Kemudian ada Rehan, kemudian tentunya juga Ramadan Sananta. Saya sekali Ramadan Sananta harus keluar dari PSM. Banyak sekali jadi, dan dalam setiap permainan Bernardo Tavares selalu dinamis strateginya, jadi permainannya tidak kaku kayak Kusteko. Iya betul. Jadi lawan juga sulit baca ya. Iya, sulit baca. Strateginya Tavares. Sementara Kusteko bertahun-tahun kita sudah tahu seperti itu ya strategi. Crossing-crossingnya itu. Crossing-crossingnya itu kalau Teko. Iya, crossing gagal. Nah, baru dia kan cocok kalau Lili Palis itu. Iya. Lili Pali itu. Iya, betul. Ya memang hilangnya Lili Pali berpengaruh juga di penyerang sayap ya. Karena sekarang berarti hanya mengandalkan penyerang-penyerang sayap yang mengandalkan kecepatan ya. Iya. Mungkin crossingnya kurang jadi Panjaya juga crossingnya kurang ke Spaso. Iya. Nah, ya tentu juga Tavares sudah membaca ini, saya paham betul ya. Supporter aja sudah paham ya. Bagaimana taktiknya Teko. Supporter lawan saya sudah paham. Hanya mengandalkan crossing, mengandalkan saya. Sekarang Tavares kita tahu sangat-sangat lihai sekali, dinamis sekali. Dan dia dan tidak berpatokan pada 11 pemain itu saja ya, selalu bisa berubah-berubah pemainnya. Puluen misalnya kadang dimainkan sebagai striker, harusnya seperti itu dengan dua striker ya, Everton dan jangan monoton formasi permainan. Kadang juga Puluen bisa main sebagai gelandang serang, jadi pertahanan juga bisa berubah-ubah. Bisa dengan 3 back, bisa dengan 4 back, jadi memang Tavares itu juga strategi yang dipakai di kemarin di timnas pas memenangkan SEA Games ya Bang ya. Jadi masing-masing pemain itu kan tidak punya satu posisi saja adanya. Dan ini dimanfaatkan juga oleh Tavares ya Bang. Berarti memang sekarang banyak yang memfokuskan pada strategi Tavares ini kan yang paling bagus berarti Deng. Dan nanti mungkin bisa menilai bagaimana kualitas seorang Tavares ini. Iya. Wah, mantap itu. Wah, puas sekali. Gimana Deng? Kalau Tavares, pelatih yang memang kalau di Indonesia. Masuk pelatih terbaik ya di Indonesia. Ya, pelatih terbaik di Indonesia itu. Kebangsaan mana dia? Portugal. Jadi dia memang benar-benar lain dia punya. Tim, ya. Babak pertama 2 kali ganti formasi, kedua juga itu yang dipenting, yang dibutuhkan. Ganti formasi, ganti strategi. Strateginya itu berganti-ganti terus. Iya betul. Dan tidak menonton pemain, bahkan pemain belakang pun bisa ikut membantu serangan. Seorang pemain back tengah, center back itu biasa kadang ikut ke depan ya. Pertahanan saja sudah kadang di atas. Ini baru. Jadi bahkan jadi bahkan jadi kejutan juga untuk para fans Makassar ya Deng ya. Pada awalnya kan kami supporter tuh lihat, wah ini pelatih apa ini? Dia tidak lama gitu. Sampai 5 pertandingan, wah ini bagus ini kalau begini. Ya sebenarnya Tavares sudah terlihat di musim sebelumnya ya, ketika membawa PSM sukses di Asia. Dia sudah ada keunggulan itu. Itu sudah terlihat ya, membawakan dua musim lalu kalau nggak salah dia. PSM dan Bali United kan sama-sama tampil di AFC. PSM mampu sampai ke 8 besar kalau nggak salah. Lolos ke 8 besar, sementara Bali United kan di penyisian grup sudah tersingkir. Dikalahkan klub Kamboja. Dari situ sudah terlihat kualitas seorang Tavares. Ketika memasuki Liga 1 kemarin dia dengan pemain muda, dengan pemain mudanya, dengan pemain yang sudah dia bentuk, dia menjadi kekuatan baru. Sehingga PSM yang sebelumnya sudah lama tidak pernah jadi juara ya. Terakhir 98-99 ya juara. Dan akhirnya sekarang bisa juara di Liga 1 di tangan dingin seorang Tavares ya. Sementara kedepannya kita bisa ngambil Tavares menjadi yang Bali. Artinya sudah membukti. Ya artinya kalau Tavares saya kira nyambung dengan programnya Bali United. Nyambung banget. Pemain muda. Punya training center. Cocok. Bisa dimaksimalkan di tim senior ya. Tidak seperti sekarang. Kita cetak pemain muda, sudah fasilitas latihan yang sangat bagus. Tapi ketika bergabung ke senior, jadi pajangan. Justru pemain luar yang datang semua. Betul. Sudah berumur.
Cocok dengan Tavares. Betul. Ya. Gimana nih yang mau direbut nih Tavares? Asik ngobrol di sana padahal ada yang masih punya Tavares di sini. Masalah rebut-rebut itu sah-sah aja. Iya betul. Tergantung manajemen sama personal. Ya, tergantung Tavares. PSM berani bayar berapa? Iya. BU1 berani bayar berapa? Iya, Terus kalau saya mau bayar Anda sekian, target apa yang Anda bisa berikan ke saya? Itu sana akan menentukan. Ya, tentu pelatih juga melihat klub yang akan dibinanya nanti ya, beli. Nah, Daeng Ardi nih, nanti di Liga 1 kan kemarin Bali United itu lebih bermain menyerang di babak 1. Nah, di kandangnya PSM Makassar nanti di Gelora B.J. Habibie. Nanti PSM Makassar di babak ke-1 apakah akan bermain menyerang lebih dulu atau tetap bertahan lebih dulu? Saya rasa akan menyerang lebih dulu. Menyerang lebih dulu ya. Karena kenapa memang ciri khasnya PSM kalau main di kandang itu ngotot gitu. Iya, ngotot. Iya, pastinya. Iya. Kita tahulah karakter PSM. Ya, PSM kalau main di depan supporter lebih percaya diri lagi. Pastinya ngotot ya. Ya. Semangat painting sirikmu ya. Nah. Semangat ewaku. Painting sirikmu. Ya, kita tahu bagaimana karakter supporter PSM dan juga PSM sendiri kan tampil di kanan sendiri luar biasa. Iya. Tapi jangan lupa Bligun, kita juga pernah Bali United juga pernah punya rekor bagus di kandang PSM ya. Bukan, tadinya mau Stadion Matuangin. Ya, Matuangin di ujung Panang. Musim 2017 ya. Saya kira itu mungkin publik juga masih ingat, publik PSM dan publik Bali itu pertandingan yang sangat-sangat efek ya. Luar biasa ya, pertandingan yang sangat harusnya pertandingan poin 3 di sana itu menjadikan Bali United juara saat itu. Iya, gagal ya, tapi pertandingan itu memang sangat luar biasa. Bali United menang dengan skor tipis 1-0. Menit-menit terakhir ya lewat Lili Pali dan Konvalius. Dan di babak pertama sempat terjadi perkelahian antara Lili Pali dan Silvano dan tensi pertandingan juga sangat-sangat tinggi. Dua tim saling menyerang. PSM banyak melakukan tekanan ya, tapi kiper kita waktu itu kiper Bali United Wawan Hendrawan Jadi memang itu di ujung laga akhirnya terjadi kerusuhan. Pemain kita dieksekusi pakai barakuda, supporter kita yang hadir di sana juga dieksekusi pakai barakuda. Itu. Tapi waktu itu memang skuad Bali United memang mungkin lagi di atas angin ya. Bagus-bagusnya juga. Mungkin agak berbeda dengan musim ini ya, Bligun ya. Jadi sehingga saya melihat sendiri bahwa memang peluang di Makassar ini agak berat ya. Agak berat untuk Bali United ya. Ya, melihat bagaimana kekuatan sekarang kedua tim ini ya, bagaimana PSM Makassar yang sangat tampil sangat baik di Liga 1 kemarin sampai akhirnya meskipun persiapan dia untuk laga playoff ini minim, tapi dengan pemain-pemain yang masih dominan dipertahankan, hanya 2 tambahan pemain asing baru, Kikilan Linares dan Adelson Silva, kemudian plus 1 pemain lokal yakni Rizky Pelu yang mantan pemain Bali United. Secara keseluruhan skuad mereka masih tetap dipertahankan, jadi masih skuad lama sehingga mereka bisa tampil bagus di babak pertama kemarin, di leg pertama kemarin. Sementara Bali United sendiri kan banyak kehilangan pemain ya. Hampir 12 atau 11 pemain keluar. Sementara yang bergabung baru 2 orang pemain lokal ya. Lokal sama satu asing GK, Tegar Infantri dan striker Taufik Hidayat. Kemudian asing ada Alison Maringa. Nah, makanya ini peluang PSM memang lebih terbuka kalau saya lihat. Jujur kita harus melihat bahwa apalagi mereka tampil di kandang sendiri. Iya, betul. Tentu juga ini menjadi ujian bagi Maringa. Betul sekali. Supporter melihat penampilan Maringa sudah 2 kali tampil, uji coba melawan Surabaya, kemudian kemarin melawan PSM. Tentang Albius Salmaringa, seorang penjaga gawang asing. Begitu ada rumor si Maringa akan direkrut oleh Bali United. Maaf, saya sudah sempat komentar di sebuah postingan medsos. Kenapa Bali United itu ngambil kiper asing? Kiper asing ya. Kiper lokal kita itu kualitasnya nggak kalah dengan Muhammad Ridho. Betul. Apalagi berada Muhammad Ridho. Kenapa jatah asing itu kita tidak dipakai untuk pemain striker, gelandang atau center back. Ya mungkin center back udah nggak masalah lagi. Striker asing gitu. Akhirnya kenapa? Rumor itu menjadi kenyataan. Terus katanya si Maringa udah buangan dari Arema Malang. Pas uji coba yang lawan Persebaya blunder, langsung menjadikan gol dari tim lawan. Karena itu uji coba, mungkin yang namanya baru adaptasi dengan tim baru, harap maklum. Tapi kenyataannya, kita nonton leg pertama kualifikasi
AFC Liga ini ya. Ternyata kemampuan Maringga sepertinya udah habis. Tidak ada istimewanya. Bahkan ini menjadi blunder juga kan. Seandainya golnya tidak offside dari PSM juga. Seandainya tidak offside itu bahaya sekali. Itu ada hal yang aneh, kenapa? Mungkin karena murah atau gimana, nggak tahu juga. Manfaatkan karena dia nggak ada klub, bagaimana status asing. Itu menurut saya sih transfer blunder. Ya, karena dia asing itu jatah asing itu kita menjadi hilang gitu loh. Iya betul. Sedangkan kita punya pemain kiper tuh luar biasa, sama Rido, si Raka Surya, sama Komang Ariantara lokal itu. PR besar itu buat manajemen. Kenapa sampai blunder gitu? Memang ini menjadi pembahasan di teman-teman supporter Bali United. Di tribun juga banyak yang membahas tentang Maringga itu sangat kecewa. Tolong dijual, tolong dijual. Diobral, dilepas. Pembelian gagal. Itu musim ini kan memang ada tambahan jatah pemain asing ya. Ada 6 pemain asing yang bisa direkrut dari 5 plus 1 Asia. 5 pemain bebas, 1 Asia ya. Dan Bali United kayaknya sudah akan memenuhi kuota ini ya. Sudah yang didatangkan Elis Dolah dari Thailand, kemudian dari rumornya dari Belanda si Kesia Vendrop sebagai back tengah, kemudian Maringga di kiper. Kemudian kan yang pemain lama ada Nori, ada Pripat Embarga, kemudian ada Berbesa. Ya, ini yang menarik dibahas memang sekarang kenapa harus kiper asing yang tidak striker asing misalnya kan untuk menambah daya gedor karena sudah ada back tengah asing 2. Sementara lini depan kita sekarang tampaknya belum terlalu meyakinkan ya. Hanya mengandalkan seorang Spaso. Saudara Spaso masih gelebak-gelebuk. Masih mainnya mungkin belum maksimal ya, masih kadang angin-anginan ya seperti itu. Kadang dia Spaso gol, kadang dia Spaso gelebuk. Ya. Kalau dari PSM sendiri emang sangat saya lihat sih efektif ya cara merekrut dia pemain ya. Menambah pemain di lini belakang dengan Kiki Linares, berduet dengan Yuran Fernandes ya, tentu lini belakangnya lebih kuat. Kemudian di depan juga ada Ederson Silva, tambahan tenaga baru. Kemudian kalau di lini tengah kan sudah ada Pluim sama Kenzo Nambu ya. Kalau peluang itu apa ya? Belum ada perubahan terbesar kalau untuk PSM. Ya, meskipun kehilangan Ramadan Sananta. Ya memang sangat disayangkan kehilangan Ramadan Sananta ya, striker muda lokal kita, tapi mereka sudah mendatangkan Ederson Silva, striker asing. Jadi mungkin masih kualitasnya masih 50-50 lah. Ya, masih itu. 11-12 lah. Ya. Belum ada perubahan yang karena baru 1 kali pertandingan dilihat kan? Belum dilihat keseluruhannya. Oke, setelah tadi kita bahas tentang persiapan masing-masing PSM Makassar maupun Bali United di leg kedua playoff Liga Champions Asia ini ya, Bligun dan Daeng Ardi. Gimana kira-kira strateginya nanti yang akan dipakai Bali United, kira-kira Bligun dulu? Masalah strategi kayaknya susah deh. Susah deh bagi Coach Seko karena kemampuannya dia tuh memang mentok di sana. Karena biasanya Coach Seko bukan spesial strategi pertandingan. Dia tuh strateginya dia mantan pelatih fisik. Artinya kemampuannya mungkin dia mentok sampai di latihan fisik. Strategi kalau saya sebagai pelatih online, maaf, kurangilah crossing yang kayak kemarin crossing gagal itu. Mungkin kita main bola bawah gitu. Serangan balik gimana itu. Yang crossing itu udah mentok sekali. Gitu. Apalagi nanti ditambah dengan tanggung-tanggung ya. Ya, tinggi udah 100% pasti gagal kalau mau crossing umpan bola tinggi kita pasti kalah. Kayak melawan tim Timur Asia jadinya kita mentok itu. Ditambah dengan permainan para pemain Bali United harus tampil puputan. Sesuai dengan julukan Serdadu Tridatu harus siap tampil puputan demi nama Bali. Demi nama lambang Bali di dada. Itu aja sih harapan saya sebagai supporter. Berharap biar bisa tampil puputan. Yang jelas menang harga mati. Betul. Yang penting strateginya Coach Teko harus dirubah. Jangan kalau yang di leg pertama dipakai di sana udah out. Udah usah ngomong apa lagi. Betul ya. Kita masih melihat di bawah 1 nanti apakah dia pakai strategi yang sama gitu ya, Bligun ya. Betul. Nah, sementara untuk Daeng Ardi nih gimana untuk strateginya PSM Makassar nanti? Strateginya apa ya? Kalau Taparis kan kita tahu, lihat. Setiap pertandingan itu dia berubah-ubah.
Dengan formasi yang 352 ya. Ya, 352. Tapi tetap dia berubah terus. Ya. Babak pertama kadang 2 kali berubah, babak kedua berubah lagi. Iya. Jadi tidak ketahuan. Ya. Lawan susah baca itu. Iya betul. Kita saja yang nano sport wah. Oh. Berubah lagi nih formasi ini wah bagaimana ini. Berarti Jadi- kemungkinan PSM Makassar akan lebih duluan mencoba Lebih duluan ya. mencoba menggol Ya. di babak pertama Babak ya. pertama, Deng, ya. Ya kalau saya Unggul sih melihat lebih pastinya Iya. ini akan menjadi pertandingan menarik ya. Iya. Coach Teko mau tidak mau harus Memenangkan. menginstruksikan anak asuhnya dari babak pertama main tampil menyerang. Iya. Karena kalau bermain bertahan berarti hanya Sama untuk dengan- mengejar perpanjang waktu dan adu penalti. Iya. Bisa jadi ini dipakai oleh Coach Teko karena tidak ada apa namanya Pilihan, tidak ada hitungan-hitungan tidak gol dihitung. tandang ya. Iya, iya. Yang memaksakan untuk bermain imbang Iya. untuk memperpanjang waktu Perpanjang dan adu penalti. Untung-untungan. Ya untung-untungan jadinya. Tapi ini kan juga berisiko karena kita Iya. tahu bahwa Teko sangat lihai dalam strategi bertahan. Iya. Bertahan kemudian mengandalkan serangan balik ya, artinya istilahnya bermain pragmatis ini. Iya. Ini sudah menjadi rahasia umum bagi di kita ya bahwa Teko itu cenderung permainannya pragmatis. Bisa jadi juga seperti itu. Jadi menunggu PSM menyerang, kemudian dia memanfaatkan serangan balik untuk mencuri gol. Nah, Oke. tentu juga Tavares pastinya juga akan lebih bermain menyerang ya dari babak pertama. Yap. Untuk mengejar kemenangan karena ini partai menentukan. Nah, kalau di leg pertama kemarin kan lihat bahwa di babak pertama Tavares menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih bertahan, menunggu. Yap. Kemudian di babak kedua baru menyerang. Menyerang. Nah, sekarang di leg Terbalik. kedua ini tentunya Tavares akan bermain menyerang dari Iya. babak pertama. Oke. Dan Teko sendiri rasanya akan menunggu dulu ini, Bertahan. kemudian memanfaatkan serangan balik untuk bisa mencetak gol. Mungkin sama ya, mungkin Bali United memang akan menunggu sampai PSM-nya kelelahan untuk Iya. punya peluang mencetak gol Ya, gitu tapi ya. PSM sendiri kan bermainnya sangat atraktif Iya. ya. Mengandalkan serangan dari sayap, Yep. dari tengah, jadi Tengah, tidak hanya mengandalkan bola-bola crossing. Betul. Jadi Yep. dia bermain atraktif. Saya kira ya secara kualitas tim harus kita akui bahwa PSM memang lebih baik saat ini dari Bali United ya. Iya. Saya kira kalau mereka akhirnya jadi pemenang dan lolos ke Liga Champions Asia ini saya kira memang lebih layak ya mungkin ya. Karena dia statusnya sebagai juara Liga 1 musim 2022-2023. Ya, musim Wajar lah ini, mereka ya, kalau wajar. lolos ke Wajar. Liga Champions Asia. Yang penting mereka juga serius mempersiapkan tim ini ya. Serius untuk menjadi wakil Indonesia di Asia ya. Ya. Begitupun juga Bali United, kalau misalnya Bali United memang serius ingin lolos ke Liga Asia, Champions Asia, pastinya akan tampil serius di leg Iya. kedua ini ya, betul Iya, ya. iya, iya. Tampil serius untuk bisa meraih kemenangan dan menjadi wakil Indonesia. Iya betul. Nah, ini yang kita harapkan jangan sampai wakil Indonesia nanti setengah hati gitu Ya. ya. Jadi siapapun Iya. yang jadi pemenang nanti, bahwa tim ini memang benar-benar layak menjadi wakil Indonesia di Wakil ajang Indonesia. Asia. Ya betul. Oke, terakhir kali nih, prediksi skornya kira-kira di leg kedua ini gimana nih, dari Daeng Ardi yang yakin PSM Makassar akan menang dan menjadi wakil Liga Champions Asia nanti. Kalau untuk skornya ya 3-1. 3-1 ya, tetap ya. Nah, 3-1 untuk PSM. Oke, 3-1 untuk PSM. Bali masih bisa mencetak gol juga ya. Iya. Kasih lah keringan. Nah untuk Bligun gimana nih? Setuju ya tadi ya? Masalah Atau ada skor perubahan? 3-1 tuh si Bang Ardi bilang sih saya sedikit kaget. Karena sebelum Bang bilang tadi skor 3-1, saya juga sudah sempat ngomong ke Pak Mang. Prediksi saya skor 3-1. 3-1. Cuman untuk Bali United atau PSM Makassar saya tidak berani ngomong. Iya. Yang jelas nanti mungkin akan ada skor 3-1. Ini kebetul terawangan saya setelah saya minum es temulawak campur arak di warung pojok Stadion Dipto. Bukan kopi campur arak. Bukan, es temulawak campur arak. Kayaknya nanti di Stadion Pari-Pari itu skor akan 3-1. Entah untuk Bali United atau PSM Makassar. Oh iya. Tapi tentu kita berdoa untuk Bali Harapan ya. saya tetap Bali United dan harus Bali United yang menang. Harus Bali United. Ya betul. Selalu optimis kita. Agar ya. Coach Teko aman. Jangan sampai 3 kali gagal ya. Betul. 3 kali. Iya. Iya betul. Ya kalau ini gagal, Oke, gagal. 3 kali gagal. Kalau dia gagal lagi ini Bali gagal lagi ya sudah 3 kali kan. Iya, betul. Ya itulah artinya kalau memang Bali United nanti dapat jatah di Piala FC, itu harus lebih serius lagi. Lebih serius lagi. Jangan sampai hanya tersingkir di Penyisian grup. Iya. Itu juga PSM kita harapkan bisa prestasinya lebih baik dari musim sebelumnya karena Iya. PSM sebelumnya juga pernah mewakili Indonesia di Sampai final. Piala Iya. FC ya. Oke. Ya.
Oke deh, berarti tinggal kita tunggu saja nih pertandingan nanti Dayang Ardi dan Brigun. Ya betul, pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah di Gelora B.J. Habibie Parepare ya. Oke, prediksi kita 3-1 nih, mungkin Semeton Tribuners ada yang prediksinya lebih tajam gitu. Tidak bisa mengampuni Bali United gitu ya misalnya. Atau mungkin Bali United justru yang diprediksi akan lebih unggul gitu ya Blimang. Boleh nanti di komen aja, kita bantu like dan share juga di komunitas-komunitas kita mungkin untuk mensupport juga kepada Bali United dan PSM Makassar nanti. Oke, segitu dulu, kita akan ketemu lagi di Ngorta Bola selanjutnya. Kita pamit dan Bali United Jaya. Salam bola. Salam bola. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa Salam bola. Semeton Tribuners, kembali lagi dalam Ngorta Bola kali ini masih bersama saya Ade, dan spesialnya kita akan menyambut partai penentuan leg kedua dari playoff Liga Champions Asia yang mempertemukan Bali United versus PSM Makassar. Nah, tentu saja Ade nggak sendirian kali ini. Tentu saja seperti biasa Ade ditemani oleh rekan sejati Ade, Bli Komang Agus Ruspawan. Duet maut ya Ade. Iya, duet maut dong. kita terus mengawali laga-laga di Indonesia ya Bli Komang ya. Kita kawal terus sepak bola Indonesia. Betul, sampai benar-benar menang di segala pertandingan ya Bli Komang ya. Nah, kita juga nggak berdua aja ya Bli Komang ya. Kali ini ada tamu spesial ya Bli Komang ya. Ada Brigun Yokohama, wakil dari fans Bali United. Halo Bli. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Apa kabar? Astem Kare, kabar selalu baik. Sibuk ini dukung jadi bazarnya Bali United? Sibuk, tentunya sibuk nonton bola, amat sibuk di pariwisata. Oke, Bali kan identik dengan pariwisata. Iya, betul. Oke, dan satu lagi nih ada teman kita yang hadir di studio kita kali ini, ada Dayang Ardi DM sebagai fans dari PSM Makassar, wakil dari The Maxman Bali. Halo Dayang. Halo. Ini sangat spesial, jadi kita menghadirkan perwakilan dari PSM Makassar dan juga Bali United. Nah, yang nanti akan saling menilai ya beliau laga penentuan dukungan. Iya. Gimana Dayang? Sibuk apa sekarang? Ya, kegiatan sehari-harinya apa tuh ya? Di warung, usaha. Iya. Sibuk jualan soto Makassar dan dukung dari Bali juga ya. Ya, betul. Ya, jadi sebagai informasi ada bahwa fans PSM Makassar tuh The Maxman sudah ada di Bali, komunitasnya. Iya, besar The sekali ya. The Maxman zona Bali. Anggotanya sudah ada berapa, Deng? Sekitaran 60-an gitu. 60-an. Ya. Sementara ini 60-an. Ya, yang terdaftar. Ya, terdaftar. Semua orang Makassar. Supporter Makassar itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Kemarin juga pas yang pertandingan leg pertama kita tahu banyak sekali ya beli dukungan dari supporter PSM Makassar. Tapi sayangnya tidak dikasih masuk ke dalam stadion. Ya, betul. Betul, sayang sekali. Mereka padahal sudah datang ke Bali, sehingga hanya menyaksikan dari luar ya. Iya, betul. Hanya gelar nonton bareng. Dan juga nanti di laga kedua nanti di Gelora B.J. Habibie Parepare, supporter Bali United juga tidak boleh langsung menyaksikan di sana. Iya betul, sayang sekali. Padahal di leg kedua nanti pada 10 Juni 2023 pukul 19.30 WITA ya Blimang ya, nanti akan ada leg kedua dari Liga Playoff Liga Champions Asia ya Blimang ya. Nah, ini menjadi laga penentuan. Laga penentuan karena sebelumnya di leg pertama Bali United ditahan 1-1 di kandang ya Blimang ya. Iya. Gimana nih Dayang dan Dayang sebagai pasti seneng dong karena di kandangnya Bali United justru malah PSM bisa menggolkan 1. Sementara gimana nih dari Bli? Sangat senang sih, kan kenapa tim kesayangan kami tuh membawa 1 poin. Iya.
sudah unggul 1 poin kan. Iya. Meskipun poinnya tidak dihitung ya. Tidak dalam liga ya. Iya. Tapi paling enggak mungkin ya karena hasil imbang ya artinya luar biasa tidak sampai kalah. Iya betul. Gimana Bligun melihat Bali United juga di leg pertama itu sebenarnya PSM Makassar nggak sempat ngegol. Oh iya. Itu berkat gol Spaso, ya. Spaso dalam hal ini dia lupa gimana caranya ngegol ke gawang lawan. Justru dia ingat ngegolnya ke gawangnya sendiri. Gawang sendiri. Itu yang membuat kami sedikit kecewa. Oke. Karena kan dia mendapat peluang emas ya. Luar biasa. Justru peluang emasnya yang emas berlian 99 karat itu nggak bisa dijadikan gol. Ini yang jadi masalah. Ada apa dengan Spaso? Kok dia sampai lupa ngegol ke gawang lawan gitu. Justru dia ngegol ke gawangnya sendiri. Itu yang membuat keberuntungan untuk tim tamu PSM Makassar dalam hal ini. Memang Bali United babak pertama mainnya luar biasa, tapi di babak kedua sedikit kendor. Itu yang dimanfaatkan oleh PSM Makassar saat itu ya, gitu. Iya, padahal itu karena sebenarnya di babak pertama memang Bali United padahal agresif. Betul, ya menguasai sekali. Ya, kalau kita lihat memang pertandingan kemarin di leg pertama ini kan Bali United di babak pertama memang tampil lebih dominan ya. Terlihat dari persiapan dia yang memang lebih awal. Ini ya, 15 Mei. PSM cuma mulai start 1 Juni. 1 Juni. Bali United sudah mempersiapkan diri dari pertengahan Mei. Betul. PSM baru awal Juni, hanya 5 hari. Cuma 5 hari langsung ke Bali. Bali United sudah pernah uji coba juga ke Surabaya. Terlihat di babak pertama memang dominan ya. Banyak peluang tapi sayang hanya 1 gol yang tercipta. Spaso juga salah satunya yang membuang peluang di babak pertama. Seharusnya dimanfaatkan untuk mencetak gol banyak di babak pertama. Harusnya. Dan PSM sendiri kan lebih banyak bermain bertahan waktu di babak pertama. Tetapi di babak kedua situasinya terbalik ya. PSM tampil lebih agresif dan dia bisa lebih banyak mengancam, menekan, dia bisa mencetak gol ya. Meskipun akhirnya golnya dari bunuh diri. Tapi saya kira di babak kedua memang lebih layak memang PSM yang terjadi bermain. Betul. Dan di situ terlihat sekali ya memang di babak kedua Bligun dan Daeng Ardi banyak sekali pergantian pemain ya gara-gara juga Bali United-nya juga takut kebobolan lagi gitu kan. Takut kalah juga. Iya betul. Takut kalah, karena kan udah di skor 1-1 ya. Itu gimana nih ketika melihat pertandingan berjalan di babak kedua? Bligun. Dari saya untuk leg kedua di Stadion B.J. Habibie Parepare, saya pribadi menilai bahwa nanti Bali United perjuangannya sangat berat. Sangat berat sekali. Walaupun tidak mendahului yang di atas, harapan menang masih ada. Walaupun sangat berat. Melihat permainan PSM Makassar yang begitu menguasai di babak kedua dengan pemain yang tinggi badannya cukup jangkung. Terus permainan Bali United monoton, crossing gagal. Di sana tidak ada strategi yang variasi strategi dari Coach Teko. Ini yang sangat berat menurut kami sebagai penikmat bola, sebagai supporter Bali United. Dan di akhir laga kemarin sempat saya sedikit kaget. Ternyata di stadion akhirnya melihat hasil minor selama ini secara spontan supporter menuntut Teko outs. Ini menurut saya menjadi PR besar bagi manajemen. Karena selama ini supporter masih bisa bersabar. Walaupun di medsos dari netizen banyak yang menuntut Teko outs, tapi masih banyak yang membela. Nah sekarang permasalahannya di stadion, di seluruh stadion yang sudah menyuarakan Teko outs. Ini yang sangat berat. Artinya Bali United di kandangnya PSM Makassar itu seakan-akan menang itu harga mati. Kalau sampai kalah, ini akan menjadi masalah besar di intern Bali United. Di satu sisi supporter menuntut Teko harus outs. Karena udah tidak percaya lagi dengan strategi Coach Teko untuk mengarungi Liga 1 tahun ini sampai tahun depan. Itu menurut saya itu catatan di leg pertama, dan nanti di leg kedua itu yang jelas kalau sampai Bali United kalah, ini akan menjadi masalah besar di intern Bali United. Sudah di ultimatum ya. Sudah di ultimatum. Itu jangan macam-macam. Jangan diabaikan, jangan dianggap remeh itu ultimatum di dalam stadion. Kalau kami sebagai supporter Bali kalau sudah bersatu, kami bisa
berbuat apapun bisa. Itu peringatan untuk Coach Teko tentunya. Dia harus bisa memenangkan laga melawan PSM Makassar walaupun dengan tanda kutip sangat berat. Iya, betul. Karena juga sudah sekarang di laga kandangnya PSM Makassar ya. Iya, Beligun dengan cuaca juga, dengan lapangan yang jarak juga jauh dari bandara ke Parepare, 2 sampai 3 jam. Itu udah pemain udah capek. Iya, betul. Nah, gimana nih Deng Ardi melihat PSM Makassar kemungkinan besar juga peluangnya untuk tampil di Liga Champion Asia nanti. Gimana nih untuk pertandingan di leg kedua ini? Sangat besar. Iya. Peluang sangat besar. Karena main di kandang sendiri kan. Jadi bagaimana ya? Yang satunya kalau di Parepare main itu tim-tim tamu jarang menang. Jarang menang. Karena kenapa? Satu, dia sudah kecapean, kejauhan. 3 jam sampai 4 jam. Betul. Darat ya. Darat. Dari bandara ini kejauhan. Jadi pemain sampai saya sudah capek. Jadi bagaimana itu? Peluang PSM itu menang sangat besar sekali. Iya. Yakin ya? Yakin sekali. Yakin sekali. Kalau saya pribadi sih prediksinya itu ya pribadi saya sendiri ya 3-1 untuk PSM. Kok sama dengan prediksi saya 3-1, tapi saya tidak berani bilang itu untuk kemenangan PSM. Untuk kemenangan Bali United yang jelas nanti prediksi skor itu akan muncul skor 3-1. Tapi saya tidak berani bilang, kan nggak mungkin saya bilang sebagai supporter Bali United. Masa saya bilang apa prediksinya PSM Makassar? Ya Bali United dong yang harus menang. Bali United harus menang 3-1. Cuman prediksi skor 3-1. Astungkara nanti untuk Bali United. Oke, kita doakan bersama. Karena kalau Bali United menang, Coach Teko masih bertahan. Jika Bali United kalah, kemungkinan Coach Teko akan diputus kontrak. Berat juga ini sebenarnya. Berat, karena udah berkumandang di dalam stadion, bukan di medsos doang. Berarti satu prediksi ya. Satu prediksi. Saya sempat dijapri sama Pak Mang. Prediksi skor kemarin malam 3-1. Cuma saya nggak enak bilang kepada siapa skornya ini. Yang jelas skornya 3-1 gitu. Gimana tim Mang? Sudah sepakat dari awal? Ya, ini pertandingan akan menentukan sekali ya. Ini ibarat final bagi kedua tim ya. Menarik tadi seperti disampaikan Beligun bahwa pertandingan ini tidak hanya penting bagi Bali United untuk penentuan lolos ke playoff Liga Champion ya. Tapi juga menjadi penentuan nasib bagi Coach Teko juga menentukan posisi Coach Teko. Kemarin Coach Teko sempat ditanya sama media terkait seruan dari supporter Teko. Teko cuma menjawab, saya pelatih yang sudah memberikan 2 gelar seperti itu ya. Itu maaf saya tambahkan dari Teko ya. Pandangan saya sebagai supporter membanding-bandingkan coach sebelum Coach Teko yang menangani Bali United. Maaf Coach Teko jika Coach Teko mendengar kata-kata saya. Coach Teko termasuk pelatih tidak mau berbaur dengan supporter. Maaf Coach Teko ya. Seperti kemarin Coach Teko diteriakkan Coach Teko out, Coach Teko terlihat buru-buru masuk ke dalam ruangan. Kalau pelatih yang lain beda coach. Dia tuh pasti menghampiri supporter. Tentunya sibuk nonton bola, amat sibuk di pariwisata. Bali kan identik dengan pariwisata. Oke, dan satu lagi nih ada teman kita yang hadir di studio kita kali ini, ada Dayang Ardi DM sebagai fans dari PSM Makassar, wakil dari The Maxman Bali. Halo Dayang. Halo. Ini sangat spesial ya, jadi kita menghadirkan perwakilan dari PSM dan juga Bali United. Yang nanti akan saling menilai ya beliau saling memberikan dukungan. Iya. Gimana Deng? Sibuk apa sekarang? Ya kegiatan sehari-harinya apa tuh ya? Di warung, usaha. Iya. Sibuk jualan soto Makassar. Dan dukung dari Bali juga ya. Ya, betul. Jadi sebagai informasi Ade bahwa fans PSM Makassar tuh The Maxman sudah ada di Bali, komunitasnya. Iya, besar sekali. The Maxman Zona Bali. Anggotanya sudah
Ada berapa, Deng? Enggak, sekitaran 60-an gitu. 60-an. Ya. Sementara ini 60-an. Ya, yang terdaftar. Ya, Kita terdaftar. tahu Semua orang Makassar. Supporter Makassar itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Kemarin juga pas yang pertandingan leg pertama kita tahu banyak sekali ya beli dukungan dari supporter PSM Makassar. Tapi sayangnya tidak dikasih masuk ke dalam Ya, stadion. Betul, sayang sekali. Mereka padahal sudah datang ke Bali, sehingga hanya menyaksikan dari luar ya. Iya, dari betul. hanya gelar nonton bareng. Dan juga nanti di laga kedua nanti di Gelora B.J. Habibie Parepare, supporter Bali nanti juga tidak boleh langsung menyaksikan di sana. Iya betul, sayang sekali. Iya. Padahal di leg kedua nanti pada 10 Juni 2023 pukul 19.30 WITA ya Blimang ya, nanti akan ada leg kedua dari Liga Playoff Liga Champions Asia ya Blimang ya. Dan ini menjadi laga penentuan. Laga penentuan karena sebelumnya di leg pertama Bali United ditahan 1-1 di kandang ya Blimang ya. Iya. Gimana nih Daeng dan Daeng sebagai pasti seneng dong karena di kandangnya Bali United justru malah PSM bisa menggolkan 1. Sementara gimana nih dari Bli? Sangat senang sih, kan kenapa tim kesayangan kami tuh membawa 1 poin. Iya. Sudah unggul 1 poin kan? Iya. Meskipun poinnya tidak dihitung ya. Di dalam liga ya. Iya. Tapi paling enggak mungkin ya karena hasil imbang ya betul. luar biasa tidak sampai kalah. Iya betul. Gimana Bligun melihat Bali United juga di leg pertama itu sebenarnya PSM Makassar nggak sempat ngegol. Oh iya. Itu berkat gol Spaso ya. Spaso dalam hal ini dia lupa gimana caranya ngegol ke gawang lawan. Justru dia ingat ngegolnya ke gawangnya sendiri. Gawang sendiri. Itu yang membuat kami sedikit kecewa. Oke. Karena kan dia mendapat peluang emas ya. Luar biasa. Justru peluang emasnya yang emas berlian 99 karat itu nggak bisa dijadikan gol. Ini yang jadi masalah. Ada apa dengan Spaso? Kok dia sampai lupa ngegol ke gawang lawan gitu. Justru dia ngegol ke gawangnya sendiri. Itu yang membuat keberuntungan untuk tim tamu PSM Makassar dalam hal ini. Memang Bali United babak pertama mainnya luar biasa, tapi di babak kedua sedikit kendor. Itu yang dimanfaatkan oleh PSM Makassar saat itu ya, gitu. Iya, padahal itu karena di babak pertama memang Bali United padahal agresif ya. Menguasai sekali. Ya, kalau kita lihat memang pertandingan kemarin di leg pertama ini kan Bali United di babak pertama memang tampil lebih dominan ya. Terlihat dari persiapan dia yang memang lebih awal. Ini ya, 15 Mei. PSM cuma mulai start 1 Juni. 1 Juni. Bali United sudah mempersiapkan diri dari pertengahan Mei. Betul. PSM baru awal Juni, hanya 5 hari. Cuma 5 hari langsung ke Bali. Bali United sudah pernah uji coba juga ke Surabaya. Terlihat di babak pertama memang dominan ya. Betul. Banyak peluang tapi sayang hanya 1 gol yang tercipta. Spaso juga salah satunya yang membuang peluang di babak pertama. Seharusnya dimanfaatkan untuk mencetak gol banyak di babak pertama. Harusnya. Dan PSM sendiri kan lebih banyak bermain bertahan waktu di babak pertama. Di babak pertama. Tetapi di babak kedua situasinya terbalik ya. PSM tampil lebih agresif dan dia bisa lebih banyak mengancam, menekan, dia bisa mencetak gol ya. Meskipun akhirnya golnya dari bunuh diri. Tapi saya kira di babak kedua memang lebih layak memang PSM yang terjadi permainan. Betul. Dan di situ terlihat sekali ya Blimang di babak kedua, Bligun dan Daeng Ardi banyak sekali pergantian pemain ya, gara-gara juga Bali United-nya juga takut kebobolan lagi gitu kan. Takut kalah juga. Iya betul. Takut kalah, karena kan udah di skor 1-1 ya. Itu gimana nih ketika melihat pertandingan berjalan di babak kedua? Bligun. Dari saya untuk leg kedua di Stadion B.J. Habibie Parepare, saya pribadi menilai bahwa nanti Bali United perjuangannya sangat berat. Sangat berat sekali. Walaupun tidak mendahului yang di atas, harapan menang masih ada, walaupun sangat berat. Melihat permainan PSM Makassar yang begitu menguasai di babak kedua, dengan pemain yang tinggi badannya cukup jangkung, terus permainan Bali United monoton, crossing gagal. Di sana tidak ada strategi yang variasi strategi dari Coach Teko. Ini yang sangat berat menurut kami sebagai penikmat bola, sebagai supporter Bali United. Dan di akhir laga kemarin sempat saya sedikit kaget. Ternyata di stadion akhirnya
melihat hasil minor selama ini, secara spontan supporter menuntut take outs. Ini menurut saya menjadi PR besar bagi manajemen. Karena selama ini supporter masih bisa bersabar. Walaupun di medsos, dari netizen banyak yang menuntut take out, tapi masih banyak yang membela. Nah sekarang permasalahannya di stadion, di seluruh stadion yang sudah menyuarakan take outs. Ini yang sangat berat. Artinya Bali United di kandangnya PSM Makassar itu seakan-akan menang itu harga mati. Kalau sampai kalah, ini akan menjadi masalah besar di intern Bali United. Di satu sisi supporter menuntut Teko harus out, karena udah tidak percaya lagi dengan strategi Coach Teko untuk mengarungi Liga 1 tahun ini sampai tahun depan. Itu menurut saya itu catatan di leg pertama, dan nanti di leg kedua itu yang jelas kalau sampai Bali United kalah, ini akan menjadi masalah besar di intern Bali United. Sudah di ultimatum ya. Sudah di ultimatum. Itu jangan macam-macam. Jangan diabaikan, jangan dianggap remeh itu ultimatum di dalam stadion. Kalau kami sebagai supporter Bali, kalau sudah bersatu, kami bisa berbuat apapun bisa. Itu peringatan untuk Coach Teko tentunya. Dia harus bisa memenangkan laga melawan PSM Makassar walaupun dengan tanda kutip sangat berat. Betul. Karena juga sudah sekarang di laga kandangnya PSM Makassar ya. Beligun dengan cuaca juga, dengan lapangan yang jarak juga jauh dari bandara ke Parepare 2-3 jam. Itu udah pemain udah capek. Betul. Nah, gimana nih Deng Ardi melihat PSM Makassar kemungkinan besar juga peluangnya untuk tampil di Liga Champions Asia nanti. Gimana nih untuk pertandingan di leg kedua ini? Sangat besar. Peluang sangat besar. Karena main di kandang sendiri kan. Jadi bagaimana ya? Yang satunya kalau di Parepare main itu tim-tim tamu jarang menang. Jarang menang. Juga. Karena kenapa? Satu, dia sudah kecapean, kejauhan. 3 jam sampai 4 jam. Betul. Darat ya. Darat. Dari bandara ini kejauhan. Jadi pemain sampai saya sudah capek. Jadi bagaimana itu? Peluang PSM itu menang sangat besar sekali. Yakin ya? Yakin sekali. Dari kalau saya pribadi sih prediksinya itu ya pribadi saya sendiri ya 3-1 untuk PSM. Kok sama dengan prediksi saya 3-1, tapi saya tidak berani bilang itu untuk kemenangan PSM. Untuk kemenangan Bali United. Yang jelas nanti prediksi skor itu akan muncul skor 3-1. Tapi saya tidak berani bilang, kan nggak mungkin saya bilang sebagai supporter Bali United. Masa saya bilang prediksinya PSM Makassar. Ya Bali United dong yang harus menang. Bali United harus menang 3-1. Cuman prediksi skor 3-1. Astungkara nanti untuk Bali United. Kita doakan bersama. Karena kalau Bali United menang, Coach Teko masih bertahan. Jika Bali United kalah, kemungkinan Coach Teko akan diputus kontrak. Berat juga ini sebenarnya. Berat, karena udah berkumandang di dalam stadion, bukan di medsos doang. Berarti satu prediksi ya. Satu prediksi. Saya sempat di Japri sama Pak Mas. Prediksi skor kemarin malam 3-1. Cuma saya nggak enak bilang kepada siapa skornya itu. Yang jelas skornya 3-1 gitu. Gimana tim nih Bang? Sudah sepakat dari awal? Ini pertandingan akan menentukan sekali ya. Ini ibarat final bagi kedua tim ya. Menarik tadi seperti disampaikan Beligun bahwa pertandingan ini tidak hanya penting bagi Bali United untuk penentuan lolos ke playoff Liga Champions tapi juga menjadi penentuan nasib bagi Coach Teko juga untuk menentukan posisi Coach Teko. Kemarin Coach Teko sempat ditanya sama media terkait seruan dari supporter Teko. Teko cuma menjawab, saya pelatih yang sudah memberikan 2 gelar seperti itu ya. Itu maaf saya tambahkan dari Teko ya. Pandangan saya sebagai supporter membanding-bandingkan coach sebelum Coach Teko yang menangani Bali United. Maaf Coach Teko jika Coach Teko mendengar kata-kata saya. Coach Teko termasuk pelatih tidak tidak mau berbaur dengan supporter. Maaf Coach Teko ya. Seperti kemarin Coach Teko diteriakkan Coach Teko out, Coach Teko terlihat buru-buru masuk ke dalam ruangan. Kalau pelatih yang lain beda coach. Dia tuh pasti menghampiri supporter. Segini aja coach,
supporter udah mengerti. Artinya coach memaklumi dengan hasil ini. Tapi coach beda. Terus besoknya coach diwawancari oleh media. Coach pasang badan. Coach menyuruh supporter itu menghargai dua gelar yang coach persembahkan ke Bali United ke supporter. Itu cerita tahun lalu sama cerita sebelum corona itu coach. Saya rasa supporter sudah menghargai prestasi coach dalam hal ini. Coach kan udah dibayar lunas saat itu. Nah sekarang coach dikontrak setahun, coach juga dibayar. Berhak dong kami dengan dukungan kami supporter seisi stadion, sejumlah tiket yang dijual langsung ludes terjual, dengan dukungan supporter seperti itu, wajar dong coach harus mempersembahkan prestasi lagi. Jangan dengan 2 gelar aja, coach nanti 10 tahun ke depan coach mengatakan saya 2 gelar, bukan begitu coach. Coach dikontrak setahun dibayar, ya coach harus menunjukkan coach bisa berprestasi. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa laga kedua ini benar-benar krusial ya bagi Bali United dan PSM dan juga bagi Coach Teko. Jadi dan sesuai dengan relugasi aturan dari PSSI dan PT LIB bahwa tim yang menang nanti otomatis akan lolos ke Liga Champions ya, Liga Champions Asia mewakili Indonesia. Karena tidak dihitung lagi produktivitas gol. Jadi partai harus ini ada menang kalah. Harus ada menang siapa kalah. Yang menang itu yang akan lolos. Sampai perpanjang waktu dan adu penalti. Kalau misalnya imbang lagi 2-2 pun, 4 pun, tetap perpanjang waktu. Perpanjang waktu, kemudian sampai kalau adu sampai penalti. imbang, adu penalti. Jadi memang dicari pemenang. Iya, dituntut harus menang di laga kedua ini. Harus ada salah satu pemenang. Dan ini menjadi penentuan bagi Coach Teko dan Bali United dan juga PSM ya. Ya kalau kita lihat dari bagaimana penampilan di leg pertama, memang peluang besar memang sekarang ada di PSM ya. Anginnya sekarang ada di PSM ya. Selain bisa bermain imbang di kandang Bali United, di Stadion Dipta mampu tampil lebih baik khususnya di babak kedua. Sekarang mereka tampil di kandang sendiri di Stadion Parepare ya. Dan sejak musim lalu mereka tidak pernah kalah di kandang sendiri. Tentu dengan dukungan penuh dari supporter Makassar, memang peluang sekarang ada di kubu PSM ya, untuk bisa meraih kemenangan sekaligus bisa lolos ke Liga Champions Asia. Iya betul. Tapi kan juga karena melihat performa Bali United yang sudah latihan lebih awal, kita juga kan nggak bisa pesimis dong di awal kan. Kira-kira gimana nih peluang nanti Bali United di leg kedua nanti di kandangnya PSM? Masih bisa nggak memberi perlawanan? Harus. Saya tetap optimis. Bali United akan memberikan perlawanan semaksimal mungkin dengan mempertaruhkan nama Coach Teko. Karena menang harga mati. Karena tuntutan supporter kemarin itu bukan tuntutan spontan saat di leg pertama tanggal 6 Juni saja. Karena ini supporter sudah menahan diri selama setahun. Karena tahun lalu juga di saat Bali United mengarungi kualifikasi AFC dan LCA, prestasinya nggak ada. Sampai supporter tim lain tuh membuli kita, dibilang maaf, tim badut, tim ngampas. Terus terang sih saya sedikit kesel, marah, dibilang tim kesayangan saya, kebanggaan saya seperti itu. Tapi setelah saya pikir-pikir setahun, terutama di tahun ini juga kayaknya tidak akan berprestasi. Menurut saya itu hal yang wajar. Tapi tetap sebagai saya supporter Bali United tetap sih mendukung tim saya. Yang jelas untuk kualifikasi AFC tahun ini, khusus untuk PSM Makassar, dia fokus untuk bisa ke jenjang lebih atas, untuk bisa bersaing dengan tim Hong Kong dan Urawa Red Jepang. Di satu sisi lain Bali United dia itu masih fokus dengan intern ini, tuntutan Coach Teko untuk out. Ini cukup pelik dalam hal ini, dalam kualifikasi yang kali ini. Ya, artinya masing-masing tim itu punya kebutuhan masing-masing. Di satu sisi BU1 juga sempat tak lihat di medsos, dia itu akan mengorbitkan pemain muda. Ini sebagai kode, mungkin di liga sekarang ini Bali United tidak ada target juara. Walaupun tidak ada target juara, karena rating Bali United sudah menjadi tim unggulan, tim besar di tanah air. Setidaknya 5 besar atau 4 besar itu wajib diraih oleh Bali United. Walaupun kemarin berturut-turut menang ya. Walaupun BU1 bilang fokus ke training center itu hal yang wajar. Makanya selain memfokuskan dana untuk training center, karena
tim kita memang tim unggulan di Indonesia, setidaknya tetaplah kita berjuang di level atas. Mungkin juara adalah bonus. Dengan kode tersebut, kami sebagai supporter ya boleh curiga, berarti Bali United nggak serius di kualifikasi AFC ini. Maaf jika saya salah kata, itu kan cuma penilaian pribadi saya dengan ucapan BO1 seperti itu, dengan dengan permainan yang Bali United kayak kemarin kurang ngotot dan lain-lain itu mungkin seakan-akan mau melepas itu. Mudah-mudahan sih perkiraan saya itu jauh salah. Ya, tetap saya berharap Bali United nanti bisa menunjukkan, bisa meraih kemenangan di Stadion PSM Makassar. Iya. Nah, gimana nih kalau Daeng Ardi melihat Bali United juga pasti kan akan main ngotot ya nanti di kandangnya PSM Makassar. Walaupun kita juga tahu mungkin PSM Makassar peluangnya lebih besar nih. Apakah ada yang apa yang dilakukan PSM Makassar kira-kira untuk mengantisipasi kekuatan Bali United nanti? Itu tim PSM sudah akan mengantisipasi karena sudah unggul di kandang ada Bali poin, United. dapat 1 poin. Sudah ada 1 poin, tapi itu kan tidak dihitung. Iya betul. Hanya modal ya. Hanya modal serinya itu dia bawa kan, apalagi main di kandang sendiri. Itu satu keuntungan besar untuk PSM. PSM Makassar. Dan kalau kita lihat juga dari rekor pertemuan imbang di dalam akhir-akhir ini dalam beberapa pertemuan terakhir, yang terakhir kalah kita. Ya PSM memang lebih dominan juga. Lebih dominan. Lima pertandingan terakhir lah kita kalah. Udah 6 pertandingan terakhir belum. Ya, 6 Tapi dari keseluruhan pertemuan dari tahun 2017, kalau kita hitung dari 2017 dari 11 kali pertemuan itu masih berimbang. Masih berimbang kekuatan. 4 kali menang Bali United, PSM juga 4 kali menang, dan sisanya Tetapi di 6 pertemuan terakhir PSM lebih dominan ya. Bali United nggak pernah menang ya. Nggak pernah menang lagi sama PSM. Mentok juga ditahan ya. Ya seri. 3 kali menang, 3 kali kalah. 3 kali imbang, 3 kali kalah ya. Jadi udah pernah menang terakhir menangnya tahun 2019 ya di sini di Dipta. Dengan skor 1-0. Di kandang sendiri ya imbang ya. Sendiri dan golnya Lili Pali, setelah itu nggak pernah menang lagi. Dan PSM lebih dominan. Dan terakhir di Liga 1 musim lalu ketika Bali United bermain di Parepare, kalah 2-0. Kalah ya. Ya, sementara ketika Bali United sebagai tuan rumah bermain di Jogja, 2-2 kandang netral itu imbang 2-2. Sama persis seperti yang leg 1 kemarin. Unggul lebih dulu Bali United waktu itu unggul 2-0 ya. Ya, 2-0. Betul, sempat unggul 2-0. Di babak kedua dibalas menjadi 2-2. Kalau di leg pertama playoff ini kan kita unggul 1-0 di babak pertama, dan di babak kedua dibalas 1-1. Dibalas 1-1. Ya secara rekor pertemuan juga PSM lebih unggul dari Bali United ada. Jadi, dan kalau kita lihat juga nanti dari sekarang mungkin kita tidak lagi bicara persiapan Bali yang lebih awal, PSM yang lebih terlambat, tapi faktanya bahwa PSM meskipun hanya 5 hari mempersiapkan diri, bisa tampil lebih baik dari Bali United. Dan di pertandingan nanti juga saya kira PSM juga akan turun dengan kekuatan terbaiknya ya. Kalau kemarin belum turun dengan kekuatan terbaik kayaknya, karena Yuran Fernandes masih dicadangkan karena dia baru bergabung 2 hari sebelum pertandingan di leg pertama, dan saya kira di leg kedua nanti Yuran Fernandes akan main sejak menit pertama ya, bersama Kike Linares di lini belakang. Itu lini belakang PSM akan lebih kuat lagi. Iya betul. Laga yang seru. Laga yang patut dinanti-nantikan. Laga seru bagi para fans juga. Betul. Pemain asing striker PSM yang baru, Adilson Silva, berpeluang juga tampil sebagai starter di kandang PSM ya. Kemarin di leg pertama di Dipta dia main di babak kedua sebagai pemain pengganti, dan meskipun bermain hanya sebentar ya terlihat dia lumayan bagus di lini depan ya, menambah ketajaman PSM bersama Everton ya di lini depan. Sementara kalau dari Bali United sendiri kita masih menunggu back baru dari Elias Dola, back baru dari Bali United yang didatangkan dari Thailand. Artinya laga kemarin tuh PSM minus pemain inti 2 pemain. Minus 2 pemain. Bali 1 pemain. Bali 1 pemain yang belum bergabung. Nah ini yang sekarang kan menjadi pertanyaan Bligon, apakah Elias Dola akan bisa langsung dimainkan oleh Coach Teko, karena dia baru bergabung pada tanggal 6 kemarin kan, dikenalkan di stadion. Apakah sudah cukup dengan waktu mungkin 3 hari 3 kali latihan sudah bisa ditampilkan sebagai starter di laga ini melawan PSM di leg kedua. Tapi saya kira kalau lihat dari pertandingan di leg pertama kemarin, memang
lini belakang kita masih ada masalah ya, Bligon ya. Iya. Jadi karena kemarin kan praktis hanya menurunkan pemain lokal di lini pertahanan. Nah, apakah Els Diola ini akan langsung diturunkan oleh Coach Teko, ini juga menarik kita nantikan. Betul. Karena kita tahu juga PSM ini lini depannya sangat tajam dengan yang dimotori oleh William Pulim ya. Iya, betul. Kalau Bali United sendiri mungkin tidak ada banyak perubahan di lini depan ya, berikutnya. Susah untuk mencari perubahan di lini depan, hanya punya Spaso saja. Karena Spaso bagaimanapun dia anak emasnya Bali United Coach Teko. Susah digeser. Tapi kalau melihat di kandang sendiri saja dia Spaso tidak memanfaatkan peluang bagus gitu. Gimana kalau nanti di kandangnya PSM Makassar di B.J. Habibie nanti? Tentunya tambah berat, tambah berat. Apalagi kalau iuran Fernandes juga turun ya. Iya, betul. Iuran Fernandes, ada Kiki Linares pemain baru dari PSM. Dari Filipina, langsung kemarin di leg pertama turun sebagai starter, tampil penuh, dan dia tampil baik ya. Kembali kepada strateginya Coach Teko aja. Kalau sampai permainan seperti yang kemarin cuma crossing gagal, maka kita akan tidak ada harapan apa-apa. Itu sudah ada yang posting itu, gagal lagi crossing lagi gagal, sampai akhirnya tuh kita diulik. Dianalisa ya start taktiknya. Betul. Setiap crossing gagal. Orang pemain PSM kan sangat tinggi. Susah betul. Crossing gagal. Ya, kemarin golnya 1 gol juga berawal dari crossingnya Eber Besa kan ya. Ya mungkin yang berhasil diselesaikan oleh diselesaikan oleh Irfan Jaya. Gol pertama dari Bali United itu saya kira tak lepas dari lini pertahanan PSM juga ya, karena dia terlalu cepat naik setelah di spot pojok ya, sehingga berbiasa leluasa crossing, bahkan ada 3 pemain Bali United yang tidak tanpa dikawal, Jaya leluasa cetak gol. Itu dia akan diperbaiki oleh PSM di leg kedua nanti. Iya betul. Saya kira Tavares pelatih yang sangat-sangat jenius. Ya, pelatih yang mungkin salah satu pelatih terbaik di Indonesia saat ini. Ya, dia tidak hanya jago strategi, jago taktik, tapi juga berhasil mencetak pemain-pemain muda untuk menjadi bintang ya. Jadi kita lihat di PSM sekarang banyak pemain-pemain muda yang sangat bagus. Termasuk ada si kembar Yance Sayuri dan Yakob Sayuri. Kemudian ada Rehan, kemudian tentunya juga Ramadan Sananta. Saya sekali Ramadan Sananta harus keluar dari PSM. Banyak sekali. Jadi dan dalam setiap permainan Bernardo Tavares selalu dinamis strateginya. Jadi permainannya tidak kaku kayak Coach Teko. Jadi lawan juga sulit baca ya. Sulit baca. Strateginya Tavares. Sementara Coach Teko bertahun-tahun kita sudah tahu seperti itu strategi. Crossingnya itu. Crossingnya itu kalau Teko. Crossing gagal. Nah, baru dia kan cocok kalau Lili Palis itu. Lili Pali itu. Iya betul. Ya memang hilangnya Lili Pali berpengaruh juga di penyerang sayap ya. Karena sekarang praktis hanya mengandalkan penyerang-penyerang sayap yang mengandalkan kecepatan ya. Mungkin crossingnya kurang, jadi Irfan Jaya juga crossingnya kurang ke Spaso. Nah, ya tentu juga Tavares sudah membaca ini, saya paham betul ya. Supporter aja sudah paham ya. Bagaimana taktiknya Teko. Supporter lawan saya sudah paham. Hanya mengandalkan crossing, mengandalkan sayap. Sekarang Tavares kita tahu sangat-sangat lihai sekali, dinamis sekali. Dan dia selalu dan tidak berpatokan pada 11 pemain itu saja ya, selalu bisa berubah-berubah pemainnya. Pulim misalnya kadang dimainkan sebagai striker, harusnya seperti itu dengan 2 striker ya, Everton dan jangan monoton formasi permainan. Kadang juga gelandang bisa main sebagai gelandang serang, jadi pertahanan juga bisa berubah-ubah. Bisa dengan 3 back, bisa dengan 4 back, jadi memang Tavares itu juga strategi yang dipakai di kemarin di timnas pas memenangkan SEA Games ya Bang ya. Jadi masing-masing pemain itu kan tidak punya satu posisi saja adanya. Dan ini dimanfaatkan juga oleh Tavares ya Bang. Berarti memang sekarang banyak yang memfokuskan pada strategi Tavares ini kan yang paling bagus berarti Deng. Adi mungkin bisa menilai bagaimana kualitas seorang Tavares ini. Wah, mantap itu. Wah, luas sekali. Gimana Deng? Kalau Tavares, pelatih yang memang kalau di Indonesia. Masuk pelatih terbaik ya di Indonesia. Ya, pelatih terbaik di Indonesia itu. Kebangsaan mana dia? Portugal. Jadi dia memang benar-benar lain dia punya. Tim, babak pertama 2 kali ganti
formasi, kedua juga itu yang yang dibutuhkan. Ganti formasi, ganti strategi. Strateginya itu berganti-ganti terus. Iya betul. Dan tidak menonton pemain, tidak pemain belakang pun bisa ikut membantu serangan. Betul. Seorang pemain back tengah, center back itu biasa kadang ikut ke depan ya. Pertahanan saja sudah kadang di atas. Ini baru. Jadi bahkan jadi bahkan jadi kejutan juga untuk para fans Makassar ya, Deng ya. Pada awalnya kan kami supporter tuh lihat, wah ini pelatih apa ini? Dia tidak lama gitu. Sampai 5 pertandingan, wah ini bagus ini kalau begini. Ya sebenarnya tampaknya sudah terlihat di musim sebelumnya ya, ketika membawa PSM sukses di Asia. Dia sudah ada keunggulan di situ. Sudah terlihat ya, membawakan dua musim lalu kalau nggak salah dia, PSM dan Bali United kan sama-sama tampil di AFC. PSM mampu sampai ke 8 besar kalau nggak salah. Ya. Lolos ke 8 besar, sementara Bali United kan di penyisian grup sudah tersingkir. Dikalahkan klub Kamboja. Dari situ sudah terlihat kualitas seorang Tapares. Ketika memasuki Liga 1 kemarin dia dengan pemain muda. Dengan pemain mudanya, dengan pemain yang sudah dia bentuk, Liga benar 2 menjadi kekuatan baru. Sehingga PSM yang sebelumnya sudah lama tidak pernah jadi juara ya. Terakhir 98-99 ya juara. Dan akhirnya sekarang bisa juara di Liga 1 di tangan dingin seorang Tapares ya. Sementara kedepannya kita bisa ngambil Tapares menjadi yang ini Bali. Artinya sudah membukti. Ya artinya kalau Tapares saya kira nyambung dengan programnya Bali United. Nyambung banget. Pemain muda. Punya training center. Cocok. Bisa dimaksimalkan di tim senior ya. Tidak seperti sekarang kita cetak pemain muda sudah fasilitas latihan yang sangat bagus. Tapi ketika bergabung ke senior dipakai. Dijadi pajangan. Justru pemain luar yang datang semua. Betul. Sudah berumur. Cocok dengan Tapares. Betul. Gimana nih yang mau direbut nih Tapares? Asli ngobrol di sana padahal ada yang masih punya Tapares di sini. Masalah rebut-rebut itu sah-sah aja. Iya betul. Tergantung manajemen sama personal. Iya, tergantung Tapares. PSM berani bayar berapa? BU1 berani bayar berapa? Terus kalau saya mau bayar Anda sekian, target apa yang Anda bisa berikan ke saya? Itu sana akan menentukan. Ya, tentu pelatih juga melihat klub yang akan dibinanya nanti ya, Bli. Nah, Daeng Ardi nih, nanti di Liga 1 kan kemarin Bali United itu lebih bermain menyerang di babak 1. Nah, di kandangnya PSM Makassar nanti di Gelora B.J. Habibie. Nanti PSM Makassar di babak ke-1 apakah akan bermain menyerang lebih dulu atau tetap bertahan lebih dulu? Saya rasa akan menyerang lebih dulu. Menyerang lebih dulu ya. Karena kenapa memang ciri khasnya PSM kalau main di kandang itu ngotot gitu. Iya, ngotot. Ya pastinya. Kita tahulah karakter PSM. Ya, PSM kalau main di depan supporter lebih percaya diri lagi. Pastinya ngotot ya. Semangat paintengi siring ya. Semangat Ewako, painting sirimu. Ya kita tahu bagaimana karakter supporter PSM dan juga PSM sendiri kan tampil di kanan sendiri luar biasa. Tapi jangan lupa Bligun, kita juga pernah Bali United juga pernah punya rekor bagus di kandang PSM ya. Bukan tadinya mau Stadion Mantangin. Ya, Mantangin di ujung Panang. Musim 2017 ya. Saya kira itu mungkin publik juga masih ingat, publik PSM dan publik Bali itu pertandingan yang sangat-sangat epic ya, luar biasa ya, pertandingan yang sangat harusnya pertandingan poin 3 di sana itu menjadikan Bali United juara saat itu. Tapi gagal ya, tapi pertandingan itu memang sangat luar biasa. Bali United menang dengan skor tipis 1-0 menit-menit terakhir ya lewat Lili Pali dan Konvalius. Dan di babak pertama sempat terjadi perkelahian antara Lili Pali dan Silvano dan potensi pertandingan juga sangat-sangat tinggi. Kedua tim saling menyerang. PSM banyak melakukan tekanan ya, tapi kiper kita waktu itu kiper Bali United Wawan Hendrawan juga baik. Jadi memang itu di ujung laga akhirnya terjadi kerusuhan. Pemain kita dieksekusi pakai barakuda, supporter kita yang hadir di sana juga dieksekusi pakai barakuda. Itu. Tapi waktu itu memang
skuad Bali United memang mungkin lagi di terbaik atas, lagi di atas angin ya, bagus-bagusnya juga. Mungkin agak berbeda dengan musim ini ya, Ligun ya. Jadi sehingga saya melihat sendiri bahwa memang peluang di Makassar ini agak berat ya. Agak berat untuk Bali United ya. Ya, melihat bagaimana kekuatan sekarang kedua tim ini ya, bagaimana PSM Makassar yang sangat tampil sangat baik di Liga 1 kemarin sampai akhirnya meskipun persiapan dia untuk laga playoff ini minim, tapi dengan pemain-pemain yang masih dominan dipertahankan, hanya 2 tambahan pemain asing baru, Kiki Linares dan Adelson Silva, kemudian plus 1 pemain lokal yang Rizky Pelu yang mantan pemain Bali United. Secara keseluruhan skuad mereka masih tetap dipertahankan, jadi masih skuad lama sehingga mereka bisa tampil bagus di babak pertama kemarin, di leg pertama kemarin. Sementara Bali United sendiri kan banyak kehilangan pemain sekali, ya. Hampir 12 atau 11 pemain keluar. Sementara yang bergabung baru 2 orang pemain lokal ya. Lokal sama satu asing GK, Tegar Infantri dan striker Taufik Hidayat. Kemudian asing ada Alison Maringa. Nah, makanya ini peluang PSM memang lebih terbuka kalau saya lihat. Jadi jujur kita harus melihat bahwa apalagi mereka tampil di kandang sendiri. Iya, betul. Tentu juga ini menjadi ujian bagi Maringa. Gimana? Betul sekali. Supporter melihat penampilan Maringa sudah 2 kali tampil di uji coba melawan Surabaya, kemudian kemarin melawan PSM. Tentang Albius Maringa, seorang penjaga gawang asing. Begitu ada rumor si Maringa akan direkrut oleh Bali United. Maaf, saya sudah sempat komentar di sebuah postingan medsos. Kenapa Bali United itu ngambil kiper asing? Kiper asing ya. Kiper lokal kita itu kualitasnya nggak kalah dengan Muhammad Ridho. Betul. Apalagi Muhammad Ridho. Ya. Kenapa jatah asing itu kita tidak dipakai untuk pemain striker, gelandang atau center back. Ya mungkin center back udah nggak masalah lagi. Striker asing gitu. Akhirnya kenapa? Rumor itu menjadi kenyataan. Terus katanya si Maringa udah buangan dari Arema Malang. Pas uji coba lawan Persebaya, blunder, langsung menjadikan gol dari tim lawan. Karena itu uji coba, mungkin yang namanya baru adaptasi dengan tim baru, harap maklum. Tapi kenyataannya, kita nonton leg pertama kualifikasi AFC Liga ini ya, ternyata kemampuan Maringa sepertinya udah habis. Tidak ada istimewanya. Bahkan ini menjadi blunder juga kan. Seandainya golnya tidak offside dari PSM juga. Seandainya tidak offside itu bahaya sekali. Itu ada hal yang aneh. Kenapa? Mungkin karena murah atau gimana, nggak tahu juga. Manfaatkan karena dia ada klub, bagaimana status asing. Itu menurut saya sih transfer blunder. Ya, karena dia asing itu, jatah asing itu kita menjadi hilang gitu loh. Betul. Sedangkan kita punya pemain kiper tuh luar biasa, Ridho, si Raka Surya, sama Komang Ariantara lokal. Itu PR besar itu buat manajemen. Kenapa sampai blunder gitu? Memang ini menjadi pembahasan di teman-teman supporter Bali United. Di tribun juga banyak yang membahas tentang Maringa, itu sangat kecewa. Tolong dijual. Diobral, dilepas. Pembelian gagal. Ini kan memang ada tambahan jatah pemain asing ya. Ada 6 pemain asing yang bisa direkrut, dan 5 plus 1 Asia. 5 pemain bebas, 1 Asia ya. Dan Bali United kayaknya sudah akan memenuhi kuota ini ya. Sudah yang didatangkan Elis Dolah dari Thailand, kemudian dari rumornya dari Belanda si Kesiah Vendrop sebagai back tengah, dan Maringa di kiper. Kemudian kan yang pemain lama ada Nori, ada Pripat Embarga, kemudian ada Berbesa. Ini yang menarik dibahas memang sekarang, kenapa harus kiper asing yang tidak striker asing misalnya kan, untuk menambah daya gedor, karena sudah ada back tengah asing 2. Sementara lini depan kita sekarang tampaknya belum terlalu meyakinkan ya. Hanya mengandalkan seorang Spaso. Sementara Spaso masih gelebak-gelebuk. Masih mainnya mungkin belum maksimal ya, masih kadang angin-anginan ya seperti itu. Kadang dia Spaso gol, kadang dia Spaso gelebuk. Ya. Kalau dari PSM sendiri memang saya lihat sih efektif ya cara merekrut dia pemain ya. Menambah pemain di lini belakang dengan Kiki Linares, berduet dengan Yuran Fernandes ya, tentu lini belakangnya lebih kuat. Kemudian di depan juga ada Ederson Silva, tambahan tenaga baru. Kemudian kalau di lini tengah kan sudah ada Pluim sama Kenzo Nambu ya. Kalau peluang itu apa ya? Belum ada perubahan terbesar kalau untuk PSM. Ya, meskipun kehilangan Ramadan Sananta,
ya memang sangat disayangkan kehilangan Ramadan Sananta ya, striker muda lokal kita, tapi mereka sudah mendatangkan Anderson Silva, striker asing, jadi mungkin masih kualitasnya masih 50-50 lah. Ya, masih itu. 11-12 ya. Belum ada perubahan yang karena baru satu kali pertandingan dilihat kan. Iya. Belum dilihat keseluruhannya. Iya. Oke, setelah tadi kita bahas tentang persiapan masing-masing PSM Makassar maupun Bali United di leg kedua playoff Liga Champions Asia ini ya, Bligun dan Daeng Ardi. Gimana kira-kira strateginya nanti yang akan dipakai Bali United, kira-kira Bligun dulu? Masalah strategi kayaknya susah deh. Iya. Susah deh bagi Coach Seko karena kemampuannya dia tuh memang mentok di sana. Karena basicnya Coach Seko bukan spesial strategi pertandingan. Dia tuh strateginya dia mantan pelatih fisik. Iya. Artinya kemampuannya mungkin dia mentok sampai di latihan fisik. Strategi. Kalau saya sebagai pelatih online, maaf, kurangilah crossing yang kayak kemarin crossing gagal itu. Mungkin kita main bola bawah gitu. Serangan balik gimana gitu. Yang crossing itu udah mentok sekali. Gitu. Apalagi nanti ditambah dengan tanggung-tanggung ya. Ya, tinggi udah 100% pasti gagal kalau mau crossing umpan bola tinggi kita pasti kalah. Kayak melawan tim Timur Asia jadinya kita mentok itu. Ditambah dengan permainan para pemain Bali United harus tampil puputan. Sesuai dengan julukan Serdadu Tridatu harus siap tampil puputan. Demi nama Bali, demi nama lambang Bali di dada. Itu aja sih harapan saya sebagai supporter. Berharap biar bisa tampil puputan. Yang jelas menang harga mati. Iya, betul. Yang penting strateginya Coach Teko harus dirubah. Jangan kalau yang di leg pertama dipakai di sana udah out. Iya. Udah usah ngomong apa lagi. Iya, betul ya. Kita masih melihat di babak satu nanti apakah dia pakai strategi yang sama gitu ya, Bligun ya. Iya, betul. Nah, sementara untuk Daeng Ardi nih gimana untuk strateginya PSM Makassar nanti? Strateginya apa ya? Kalau Tapares kan kita tahu, lihat. Setiap pertandingan itu dia berubah-berubah. Dengan formasi yang 352 ya. 352. Tapi tetap dia berubah terus. Babak pertama kadang 2 kali berubah. Babak kedua berubah lagi. Jadi tidak ketahuan. Lawan susah baca itu. Iya, betul. Kita saja yang nano sport berubah lagi nih formasi ini, bagaimana ini? Berarti kemungkinan PSM Makassar akan lebih duluan mencoba menggol di babak pertama ya. Ya kalau saya lihat pastinya ini akan menjadi pertandingan menarik ya. Coach Teko mau tidak mau harus menginstruksikan anak asuhnya dari babak pertama main tampil menyerang. Karena kalau bermain bertahan berarti hanya untuk mengejar perpanjang waktu dan adu penalti. Bisa jadi ini dipakai oleh Coach Teko karena tidak ada pilihan, tidak ada hitungan gol tandang Yang memaksakan untuk bermain imbang untuk memperpanjang waktu dan adu penalti. Untung-untungan. Ya, untung-untungan jadinya. Tapi ini kan juga berisiko karena kita tahu bahwa Teko sangat lihai dalam strategi bertahan. Bertahan kemudian mengandalkan serangan balik ya, artinya istilahnya bermain pragmatis ini. Ini sudah menjadi rahasia umum bagi kita ya bahwa Teko itu cenderung permainannya pragmatis. Bisa jadi juga seperti itu. Jadi menunggu PSM menyerang, kemudian dia memanfaatkan serangan balik untuk mencuri gol. Nah, tentu juga Tapares pastinya juga akan lebih bermain menyerang ya dari babak pertama untuk mengejar kemenangan karena ini partai menentukan. Nah, kalau di leg pertama kemarin kan lihat bahwa di babak pertama Tapares menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih bertahan. Menunggu. Kemudian di babak kedua baru menyerang. Nah, sekarang di leg kedua ini tentunya Tapares akan bermain menyerang dari babak pertama. Dan Teko sendiri rasanya akan menunggu dulu ini, kemudian memanfaatkan serangan balik untuk bisa mencetak gol. Mungkin sama ya, mungkin Bali United memang akan menunggu sampai PSM-nya kelelahan untuk punya peluang mencetak gol. Tapi PSM sendiri kan bermainnya sangat atraktif mengandalkan serangan dari sayap, dari tengah, jadi tidak hanya mengandalkan bola-bola crossing, dia bermain atraktif. Saya kira ya secara kualitas tim harus kita akui bahwa PSM memang lebih baik saat ini dari Bali United ya. Saya kira kalau mereka akhirnya jadi pemenang dan lolos ke Liga Champions Asia ini, saya kira memang lebih layak ya mungkin ya.
karena dia statusnya sebagai juara Liga 1 musim 2022-2023. Ya, Wajar lah mereka kalau lolos ke Liga Champions Asia. Yang penting mereka juga serius mempersiapkan tim ini ya. Serius untuk menjadi wakil Indonesia di Asia ya. Begitupun juga Bali United, kalau misalnya Bali United memang serius ingin lolos ke Asia, pastinya akan tampil serius di leg kedua ini ya berikutnya. Tampil serius untuk bisa meraih kemenangan dan menjadi wakil Indonesia. Iya betul. Nah, ini yang kita harapkan, jangan sampai wakil Indonesia nanti setengah hati gitu Jadi siapapun yang jadi pemenang nanti, bahwa tim ini memang benar-benar layak menjadi wakil Indonesia di Asia. Ya betul. Oke, terakhir kali nih prediksi skornya kira-kira di leg kedua ini gimana nih dari Daeng Ardi yang yakin PSM Makassar akan menang dan menjadi wakil Liga Champions Asia nanti? Kalau untuk skornya ya 3-1. 3-1 ya, tetap ya. Nah, 3-1 untuk PSM. Oke, 3-1 untuk PSM. Bali masih bisa mencetak gol juga ya. Iya. Kasih lah keringan. Nah, untuk Bligun gimana nih? Setuju ya tadi ya? Masalah skor 3-1 tuh si Bang Ardi bilang sih saya sedikit kaget. Karena sebelum Bang bilang tadi skor 3-1, saya juga sudah sempat ngomong ke Pak Mang. Prediksi saya skor 3-1. Cuman untuk Bali United atau PSM Makassar saya tidak berani ngomong. Yang jelas nanti mungkin akan ada skor 3-1. Ini kebetul terawangan saya setelah saya minum es temulawak campur arak di warung pojok Stadion Dipto. Bukan kopi campur arak. Bukan es temulawak campur arak. Kayaknya nanti di Stadion Pare-Pare itu skor akan 3-1. Entah untuk Bali United atau PSM Makassar. Oh iya. Tapi tentu kita berdoa untuk Bali. Harapan saya tetap Bali United dan harus Bali United yang menang. Harus Bali United, ya betul. Selalu optimis kita. Agar Coach Teko aman. Jangan sampai 3 kali gagal ya. Betul. Iya. Iya betul. Ya kalau ini gagal. 3 kali gagal. Kalau dia gagal lagi, ini Bali gagal lagi ya sudah 3 kali kan? Iya, betul. Ya itulah artinya kalau memang Bali nanti dapat jatah di Piala FC, kita tuh harus lebih serius lagi. Jangan sampai hanya tersingkir di penyisian grup. Itu juga PSM kita harapkan bisa prestasinya lebih baik dari musim sebelumnya, karena PSM sebelumnya juga pernah mewakili Indonesia di sampai final. Piala FC ya. Oke. Oke deh, berarti tinggal kita tunggu saja nih pertandingan nanti Daeng Ardi dan Bligun. Ya betul, pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah di Gelora B.J. Habibie Pare-Pare ya. Oke, prediksi kita 3-1 nih, mungkin semeton Tribuners ada yang prediksinya lebih tajam gitu. Tidak bisa mengampuni Bali United gitu ya misalnya. Atau mungkin Bali United justru yang diprediksi akan lebih unggul gitu ya Blimang. Boleh nanti di komen aja, kita bantu like dan share juga di komunitas-komunitas kita mungkin untuk mensupport juga kepada Bali United dan PSM Makassar nanti. Oke, segitu dulu. Kita akan ketemu lagi di Ngorta Bola selanjutnya. Kita pamit dan Bali United Jaya. Salam bola. Salam bola. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Salam bola. Sobat Tribuners, kembali lagi dalam Ngorta Bola kali ini masih bersama saya Ade, dan spesialnya kita akan menyambut partai penentuan leg kedua dari playoff Liga Champions Asia yang mempertemukan Bali United versus PSM Makassar. Nah, tentu saja Ade nggak sendirian kali ini. Tentu saja seperti biasa Ade ditemani oleh rekan sejati Ade, Blikomang Agus Ruspawan. Duet maut ya Ade. Iya, duet maut dong. kita terus mengawali laga-laga di Indonesia ya Blimang ya. Kita kawal terus sepak bola Indonesia. Betul, sampai benar-benar menang di segala pertandingan ya Blimang ya. Nah, kita juga nggak berdua aja ya Blimang ya. Kali ini ada tamu spesial ya Blimang ya. Ada Bligun Yokohama, wakil dari fans Bali United. Halo Bli. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Apa kabar? Astagfirullah, kabar selalu baik. Sibuk ini dukung jadi buzzernya Bali United? Tentunya sibuk nonton bola, amat sibuk di pariwisata. Oke, Bali kan identik dengan pariwisata. Oke, dan satu lagi nih ada teman kita yang hadir di studio kita kali ini, ada Daeng Ardi DM sebagai fans dari PSM Makassar, wakil dari The Maxman Bali. Halo Daeng. Halo. Ini sangat spesial ya, jadi kita menghadirkan perwakilan dari PSM Makassar dan juga Bali United. Nah, yang nanti akan saling menilai ya Beli ya, laga penentuan dukungan. Iya. Gimana Daeng? Sibuk apa sekarang? Ya kegiatan sehari-harinya apa tuh ya?
di warung, Usaha ya. usaha. Iya, sibuk jualan soto Makassar Iya. dan dukung dari Bali juga ya. Iya, betul. Ya, jadi sebagai informasi Ade bahwa fans PSM Makassar tuh The Maxman sudah ada di Bali, komunitasnya. Iya, besar The sekali ya. Maxman zona Bali. Di anggotanya sudah Ada ratusan berapa, gitu. Deng? Enggak, sekitaran 60-an gitu. 60-an ya. 60-an. Sementara ini Iya. 60-an. Ya, yang terdaftar. Ya, Kita terdaftar. tahu Semua orang supporter- Makassar. Supporter Makassar itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Kemarin juga pas yang pertandingan leg pertama kita tahu banyak sekali ya beli dukungan dari Iya. supporter PSM Makassar. Tapi sayangnya tidak dikasih masuk ke dalam Ya, stadion. betul. Betul, sayang sekali. Mereka padahal sudah datang ke Bali, Iya. sehingga hanya menyaksikan dari luar ya. Iya, dari betul. Panjang gelar nonton bareng. Dan juga nanti di laga kedua nanti Yap. di Gelora BJ Habibie Gelora Parepare, BJ Habibie. supporter Bali nanti juga tidak boleh langsung menyaksikan di sana. Iya betul, sayang sekali. Iya. Padahal di leg kedua nanti pada 10 Juni 2023 pukul 19.30 WITA ya Iya. Blimangnya nanti akan ada leg kedua dari Liga Playoff Liga Champions Asia ya Blimangnya. Dan ini menjadi laga penentuan. Laga jadi. penentuan karena sebelumnya di leg pertama Bali United ditahan 1-1 di Iya. kandang ya Blimangnya. Iya, Iya. betul. Gimana nih Daeng dan Daeng sebagai pasti seneng dong karena di kandangnya Bali United justru malah PSM bisa menggolkan 1. Sementara gimana nih Sangat. dari beli? Sangat senang sih, kan Iya. kenapa tim kesayangan kami tuh membawa 1 poin. Iya. Sudah unggul 1 poin kan? Iya. Meskipun Meskipun- poinnya tidak dihitung ya. Iya. Itu dalam studi liga ya. Iya. Tapi paling enggak mungkin ya karena hasil imbang ya Nah. artinya Betul. luar biasa tidak sampai kalah. Iya betul. Gimana Bligun melihat Bali United juga Di ditahan? leg pertama itu sebenarnya PSM Makassar nggak sempat ngegol. Oh iya. Itu berkat gol Spaso. Spaso ya. Spaso dalam hal ini dia lupa gimana caranya ngegol ke gawang lawan. Justru dia ingat ngegolnya ke gawangnya sendiri. Gawang sendiri. Itu yang membuat kami sedikit kecewa. Sedikit kecewa. Oke. Di babak Karena- pertama kan dia mendapat peluang emas ya. Luar Iya, biasa. betul. Justru peluang emasnya yang emas berlian 99 karat itu nggak bisa Iya, dijadikan betul, gol. Ini Iya. yang jadi masalah. Iya. Ada apa dengan Spaso? Iya, Kok betul. dia sampai lupa ngegol ke gawang lawan Ke gitu. gawang Justru dia lawan. ngegol ke gawangnya sendiri. Iya, betul. Itu yang membuat keberuntungan untuk tim PSM. tamu PSM Tim tamu, Makassar iya, dalam betul. hal ini. Iya, Bli. Memang Bali United babak pertama mainnya luar biasa, tapi di babak kedua sedikit kendor. Iya. Itu yang dimanfaatkan oleh PSM Makassar saat iya itu betul. ya gitu. Iya, padahal itu karena sebenarnya di babak pertama memang Bali United padahal agresif ya. betul memang menguasai ya. sekali. Ya, kalau kita lihat memang pertandingan kemarin di leg pertama ini kan Yap. Bali United di babak pertama memang tampil lebih dominan ya. Ya. Betul. Terlihat dari persiapan dia yang memang Lebih awal. pertandingan ini ya, 15 lebih awal daripada Mei. PSM. Yap. PSM cuma mulai Ya, start 1 Juni. 1 Juni. Bali United sudah mempersiapkan diri dari pertengahan Mei. Iya. Betul. PSM baru awal 1 Juni, Juni. hanya 5 hari. Cuma 5 hari Iya, langsung ke Bali. PSM Bali United sudah pernah uji coba juga Iya, ke betul. Surabaya. Terlihat di babak pertama memang dominan ya. Betul. Banyak peluang, tapi sayang hanya 1 gol yang tercipta. Spaso juga salah satunya yang membuang peluang di babak pertama. Betul. Iya, betul Seharusnya sekali. dimanfaatkan untuk mencetak gol banyak di babak pertama. ya. Harusnya. Iya. Dan PSM sendiri kan lebih banyak bermain bertahan waktu di babak pertama. Di babak pertama. Tetapi di babak kedua situasinya terbalik ya. Yep. PSM tampil lebih agresif dan dia bisa lebih banyak mengancam, menekan, dia bisa Yep. mencetak gol ya. Iya. Ya. Meskipun akhirnya golnya dari bunuh diri. Bunuh diri, Spaso. Spaso. Tapi saya kira di babak kedua memang lebih layak memang PSM yang pegang kendali permainan. Iya, Betul. Hmm. Dan di situ terlihat sekali ya Blimang di babak kedua Bligun dan Daeng Ardi banyak sekali pergantian pemain ya gara-gara Iya. juga Bali United-nya juga takut Kebobolan ditahan lagi ya, gitu kan. takut kalah juga. Iya, Iya, betul. iya. Takut kalah, takut karena kan udah di skor 1-1 ya. Itu gimana nih ketika melihat pertandingan berjalan di babak kedua? Bligun. Dari saya, Yep. untuk leg kedua di Stadion BJ Habibie Yep. Parepare, saya pribadi menilai bahwa nanti Bali United perjuangannya sangat berat. Iya. Sangat berat sekali. Yep. Walaupun maaf, tidak mendahului yang di atas, Iya. harapan menang masih ada. Iya. Walaupun sangat berat. Melihat permainan PSM Makassar yang begitu menguasai di babak kedua, Iya. dengan pemain yang tinggi badannya cukup jangkung. Iya. Terus permainan Bali United monoton
crossing gagal. Di sana tidak ada strategi yang variasi strategi dari Coach Teko. Ini yang sangat berat menurut kami sebagai penikmat bola, sebagai supporter Bali United. Dan di akhir laga kemarin sempat saya sedikit kaget. Ternyata di stadion akhirnya melihat hasil minor selama ini, secara spontan supporter menuntut Teko outs. Ini menurut saya menjadi PR besar bagi manajemen. Karena selama ini supporter masih bisa bersabar. Walaupun di medsos dari netizen banyak yang nuntut Teko outs, tapi masih banyak yang membela. Nah sekarang permasalahannya di stadion, di seluruh stadion yang sudah menyuarakan Teko outs. Ini yang sangat berat. Artinya Bali United di kandangnya PSM Makassar itu seakan-akan menang itu harga mati. Kalau sampai kalah, ini akan menjadi masalah besar di intern Bali United. Di satu sisi supporter menuntut Teko harus outs, karena udah tidak percaya lagi dengan strategi Coach Teko untuk mengarungi Liga 1 tahun ini sampai tahun depan. Itu menurut saya itu catatan di leg pertama, dan nanti di leg kedua itu yang jelas kalau sampai Bali United kalah, ini akan menjadi masalah besar di intern Bali United. Sudah di ultimatum ya. Sudah di ultimatum. Itu jangan macam-macam. Jangan diabaikan, jangan dianggap remeh itu ultimatum di dalam stadion. Kalau kami sebagai supporter Bali, kalau sudah bersatu, kami bisa berbuat apapun bisa. Itu peringatan untuk Coach Teko tentunya. Dia harus bisa memenangkan laga melawan PSM Makassar walaupun dengan tanda kutip sangat berat. Betul. Karena juga sudah sekarang di laga kandangnya PSM Makassar ya. Beligun dengan cuaca juga, dengan lapangan yang jarak juga jauh dari bandara ke Parepare, 2-3 jam. Itu udah pemain udah capek. Betul. Nah, gimana nih Deng Ardi melihat PSM Makassar kemungkinan besar juga peluangnya untuk tampil di Liga Champions Asia nanti. Gimana nih untuk pertandingan di leg kedua ini? Sangat besar. Peluang sangat besar. Karena main di kandang sendiri kan. Jadi bagaimana ya? Yang satunya kalau di Parepare main itu tim-tim tamu jarang menang. Jarang menang. Kembali juga. Karena kenapa? Satu, dia sudah kecapean, kejauhan. 3 jam sampai 4 jam. Betul. Darat ya. Darat. Dari bandara ini kejauhan. Jadi pemain sampai saya sudah capek. Jadi bagaimana itu? Peluang PSM itu menang sangat besar sekali. Yakin ya? Yakin sekali. Dari kalau saya pribadi sih prediksinya itu ya pribadi saya sendiri ya 3-1 untuk PSM. Kok sama dengan prediksi saya 3-1, tapi saya tidak berani bilang itu untuk kemenangan PSM. Untuk kemenangan Bali United yang jelas nanti prediksi skor itu akan muncul skor 3-1. Tapi saya tidak berani bilang, kan nggak mungkin saya bilang sebagai supporter Bali United. Masa saya bilang prediksinya PSM Makassar. Ya Bali United dong yang harus menang. Bali United harus menang 3-1. Cuman prediksi skor 3-1. Astungkara nanti untuk Bali United. Kita doakan bersama. Karena kalau Bali United menang, Coach Teko masih bertahan. Jika Bali United kalah, kemungkinan Coach Teko akan diputus kontrak. Berat juga ini sebenarnya. Berat, karena udah berkumandang di dalam stadion, bukan di medsos doang. Berarti satu prediksi ya. Satu prediksi. Saya sempat dijapri sama Pak Mang. Prediksi skor kemarin malam 3-1. Cuma saya nggak enak bilang kepada siapa skornya itu. Yang jelas skornya 3-1 gitu. Gimana tim nih Bang? Sudah sepakat dari awal? Ini pertandingan akan menentukan sekali ya. Ini ibarat final bagi kedua tim ya. Menarik tadi seperti disampaikan Beligun bahwa pertandingan ini tidak hanya penting bagi Bali United untuk penentuan lolos ke playoff Liga Champions ya. Tapi juga menjadi penentuan nasib bagi Coach Teko juga untuk menentukan posisi Coach Teko. Kemarin Coach Teko sempat ditanya sama media terkait seruan dari supporter Teko. Teko cuma menjawab, saya pelatih yang sudah memberikan 2 gelar seperti itu ya. Itu maaf saya tambahkan dari Teko ya. Pandangan saya sebagai supporter membanding-bandingkan coach sebelum Coach Teko yang menangani Bali United. Maaf Coach Teko jika Coach Teko mendengar kata-kata saya. Coach Teko termasuk pelatih
tidak mau berbaur dengan supporter. Maaf Coach Teko ya. Seperti kemarin Coach Teko diteriakkan Coach Teko out, Coach Teko terlihat buru-buru masuk ke dalam ruangan. Kalau pelatih yang lain beda Coach. Dia tuh pasti menghampiri supporter. Segini aja Coach, supporter udah mengerti. Artinya Coach memaklumi dengan hasil ini. Tapi Coach beda. Terus besoknya Coach diwawancari oleh media Coach pasang badan. Coach menyuruh supporter itu menghargai 2 gelar yang Coach persembahkan ke Bali United ke supporter. Itu cerita tahun lalu sama cerita sebelum corona itu Coach. Saya rasa supporter sudah menghargai prestasi Coach dalam hal ini. Coach kan udah dibayar lunas saat itu. Nah sekarang Coach dikontrak setahun, Coach juga dibayar. Berhak dong kami dengan dukungan kami supporter seisi stadion, sejumlah tiket yang dijual langsung ludes terjual, dengan dukungan supporter seperti itu, wajar dong Coach harus mempersembahkan prestasi lagi. Jangan dengan 2 gelar aja Coach nanti 10 tahun ke depan Coach mengatakan saya 2 gelar, bukan begitu Coach. Coach dikontrak setahun dibayar ya Coach harus menunjukkan Coach bisa berprestasi. Betul. Jadi sekali lagi bahwa laga kedua ini benar-benar krusial ya bagi Bali United dan PSM dan juga bagi Coach Teko. Jadi dan sesuai dengan relugasi aturan dari PSSI dan PT LIB bahwa tim yang menang nanti otomatis akan lolos ke Liga Champions ya, Liga Champions Asia mewakili Indonesia. Karena tidak dihitung lagi produktivitas gol. Jadi partai harus ini ada menang kalah. Harus ada menang kalah. Yang menang itu yang akan lolos. Sampai perpanjang waktu dan adu penalti. Kalau misalnya imbang lagi 2-2 pun 4-4 pun tetap perpanjang waktu. Perpanjang waktu kemudian sampai adu penalti. Imbang, adu penalti. Jadi memang dituntut pemenang. Iya, dituntut harus menang di laga kedua ini. Harus ada salah satu pemenang. Ya ini menjadi penentuan bagi Coach Teko dan Bali United dan juga PSM ya. Ya kalau kita lihat dari bagaimana penampilan di leg pertama, memang peluang besar memang sekarang ada di PSM ya. Anginnya sekarang ada di PSM ya. Selain bisa bermain imbang di kandang Bali United, di Stadion Dipta mampu tampil lebih baik khususnya di babak kedua. Sekarang mereka tampil di kandang sendiri di Stadion Parepare ya. Dan sejak musim lalu mereka tidak pernah kalah di kandang sendiri. Tentu dengan dukungan penuh dari supporter Makassar. Memang peluang sekarang ada di kubu PSM ya, untuk bisa meraih kemenangan sekaligus bisa lolos ke Liga Champions Asia. Iya betul. Tapi kan juga karena melihat performa Bali United yang sudah latihan lebih awal, kita juga kan nggak bisa pesimis dong di awal kan. Kira-kira gimana nih peluang nanti Bali United di leg kedua nanti di kandangnya PSM masih bisa nggak memberi perlawanan? Harus. Saya tetap optimis. Bali United akan memberikan perlawanan semaksimal mungkin dengan mempertaruhkan nama Coach Teko. Karena menang harga mati. Karena tuntutan supporter kemarin itu bukan tuntutan spontan saat di leg pertama tanggal 6 Juni saja. Karena ini supporter sudah menahan diri selama setahun. Karena tahun lalu juga di saat Bali United mengarungi kualifikasi AFC dan LCA, prestasinya nggak ada. Sampai supporter tim lain tuh membuli kita, dibilang maaf, tim badut, tim ngampas. Terus terang sih saya sedikit kesel, marah, dibilang tim kesayangan saya, kebanggaan saya seperti itu. Tapi setelah saya pikir-pikir setahun, terutama di tahun ini juga kayaknya tidak akan berprestasi. Menurut saya itu hal yang wajar. Tapi tetap sebagai saya supporter Bali United tetap sih mendukung tim saya. Yang jelas untuk kualifikasi AFC tahun ini khusus untuk PSM Makassar dia fokus untuk bisa ke jenjang lebih atas untuk bisa bersaing dengan tim Hong Kong dan Urawa Red Jepang. Di satu sisi lain Bali United dia itu masih fokus dengan intern ini tuntutan Coach Teko untuk out. Ini cukup pelik dalam hal ini dalam kualifikasi yang kali ini. Ya. Artinya masing-masing tim itu punya kebutuhan masing-masing. Di satu sisi BU1 juga sempat tak lihat di medsos, dia itu akan mengorbitkan pemain muda. Ini sebagai kode, mungkin di liga sekarang ini Bali United tidak ada target juara. Walaupun tidak ada target juara, karena rating Bali United sudah menjadi tim
unggulan tim besar di tanah air, setidaknya 5 besar atau 4 besar itu wajib diraih oleh Bali United. Iya, apalagi kemarin berturut-turut menang ya. Walaupun BU1 bilang fokus ke training center itu hal yang wajar. Makanya selain memfokuskan dana untuk training center, karena tim kita memang tim unggulan di Indonesia, setidaknya tetaplah kita berjuang di level atas. Mungkin juara adalah bonus. Dengan kode tersebut, kami sebagai supporter ya boleh curiga, berarti Bali United nggak serius di kualifikasi AFC ini. Maaf jika saya salah kata, itu kan cuma penilaian pribadi saya. Dengan ucapan BU1 seperti itu, dengan dengan permainan yang Bali United kayak kemarin kurang ngotot dan lain-lain itu mungkin seakan-akan mau melepas itu. Mudah-mudahan sih perkiraan saya itu jauh salah. Ya, tetap saya berharap Bali United nanti bisa menunjukkan, bisa meraih kemenangan di Stadion PSM Makassar. Ya. Nah, gimana nih kalau Daeng Ardi melihat Bali United juga pasti kan akan main ngotot ya nanti di kandangnya PSM Makassar. Walaupun kita juga tahu mungkin PSM Makassar peluangnya lebih besar nih. Apakah ada yang apa yang dilakukan PSM Makassar kira-kira untuk mengantisipasi kekuatan Bali United nanti? Itu tim PSM sudah akan mengantisipasi karena sudah unggul di di kandang ada Bali poin, dapat 1 poin. Sudah ada 1 poin, tapi itu kan tidak dihitung. Iya betul. Hanya modal serinya itu dia bawa kan sini, apalagi main di kandang sendiri. Itu satu keuntungan besar untuk PSM Makassar. Dan kalau kita lihat juga dari rekor pertemuan imbang di dalam akhir-akhir ini dalam beberapa pertemuan terakhir yang terakhir kalah kita. Ya PSM memang lebih dominan juga. Lima pertandingan terakhir lah kita kalah. Udah 6 pertandingan terakhir belum. 6 tapi dari keseluruh pertemuan dari tahun 2017 kalau kita hitung dari 2017 dari 11 kali pertemuan itu masih berimbang. Masih berimbang kekuatan. 4 kali menang Bali United, PSM juga 4 kali menang, dan sisanya Tetapi di 6 pertemuan terakhir PSM lebih dominan ya. Bali United nggak pernah menang ya. Nggak pernah menang lagi sama PSM. Mentok juga ditahan ya. Seri. 3 kali menang, 3 kali kalah. 3 kali imbang, 3 kali kalah ya. Jadi tidak pernah menang. Terakhir menangnya tahun 2019 ya di sini di Dipta. Dengan skor 1-0. Di kandang sendiri ya memang ya. Sendiri dan golnya Lidi Pali. Setelah itu nggak pernah menang lagi. Dan PSM lebih dominan. Dan terakhir di Liga 1 musim lalu ketika Bali United bermain di Parepare, kalah 2-0. Kalah ya. Ya, sebenarnya ketika Bali United sebagai tuan rumah bermain di Jogja, 2-2 kandang netral itu imbang 2-2. Sama persis seperti yang leg 1 kemarin. Unggul lebih dulu Bali United waktu itu unggul 2-0 ya. Betul, sempat unggul 2-0. Jadi babak kedua dibalas menjadi 2-2. Kalau di leg pertama playoff ini kan kita unggul 1-0 di babak pertama, dan di babak kedua dibalas 1-1. Jadi 1-1. Ya secara rekor pertemuan juga PSM lebih unggul dari Bali United ada. Jadi dan kalau kita lihat juga nanti dari sekarang mungkin kita tidak lagi bicara persiapan Bali yang lebih awal, PSM yang lebih terlambat, tapi faktanya bahwa PSM meskipun hanya 5 hari mempersiapkan diri, bisa tampil lebih baik dari Bali United. Dan di pertandingan nanti juga saya kira PSM juga akan turun dengan kekuatan terbaiknya ya. Kalau kemarin belum turun dengan kekuatan terbaik kayaknya, karena Yuran Fernandes masih dicadangkan karena dia baru bergabung 2 hari sebelum pertandingan di leg pertama, dan saya kira di leg kedua nanti Yuran Fernandes akan main sejak menit pertama ya, bersama Kike Linares di lini belakang. Itu lini belakang PSM akan lebih kuat lagi. Iya betul. Laga yang seru, laga yang patut dinanti-nantikan. Laga seru bagi para fans juga. Betul. Pemain asing striker PSM yang baru, Adilson Silva, berpeluang juga tampil sebagai starter di kandang PSM ya. Kemarin di leg pertama di Dipta dia main di babak kedua sebagai pemain pengganti, dan meskipun bermain hanya sebentar ya terlihat dia lumayan bagus di lini depan ya, menambah ketajaman PSM bersama Everton ya di lini depan. Sementara kalau dari Bali United sendiri kita masih menunggu back baru dari Elias Dola, back baru dari Bali United yang didatangkan dari Thailand. Artinya laga kemarin tuh PSM minus pemain inti 2 pemain. Minus 2 pemain. Bali 1 pemain. Bali 1 pemain yang belum bergabung. Nah ini yang sekarang kan menjadi pertanyaan Bligon, apakah Elias Dola akan bisa langsung dimainkan oleh Coach Teko, karena
dia baru bergabung pada tanggal 6 kemarin kan, dikenalkan di stadion. Betul. Apakah sudah cukup dengan waktu mungkin 3 hari, 3 kali latihan sudah bisa ditampilkan sebagai starter di laga ini melawan PSM di leg kedua. Tapi saya kira kalau lihat dari pertandingan di leg pertama kemarin, memang lini belakang kita masih ada masalah ya, Bligon ya. Jadi karena kemarin kan praktis hanya menurunkan pemain lokal di lini pertahanan. Apakah Elis Deola ini akan langsung diturunkan oleh Coach Teko, ini juga menarik kita nantikan. Betul. Karena kita tahu juga PSM ini lini depannya sangat tajam dengan yang dimotori oleh Wiljan Pulim ya. Iya betul. Kalau Bali United sendiri mungkin tidak ada banyak perubahan di lini depan ya berikutnya. Susah untuk mencari perubahan di lini depan, hanya punya Spaso saja. Karena Spaso bagaimanapun dia anak emasnya Bali United Coach Teko. Susah digeser. Tapi kalau melihat di kandang sendiri saja dia Spaso tidak memanfaatkan peluang bagus gitu. Gimana kalau nanti di kandangnya PSM Makassar di B.J. Habibie nanti? Tentunya tambah berat. Tambah berat. Apalagi kalau iuran Fernandes juga turun ya. Iya betul. Fernandes, ada Kiki Linares pemain baru dari PSM. Dari Filipina, langsung kemarin di leg pertama turun sebagai starter, tampil penuh, dan dia tampil baik ya. Kembali kepada strateginya Coach Teko aja. Kalau sampai permainan seperti yang kemarin cuma crossing gagal, maka kita akan tidak ada harapan apa-apa. Itu sudah ada yang posting itu, gagal lagi crossing lagi gagal, sampai akhirnya kita diulik. Dianalisa ya start taktiknya. Betul. Setiap crossing gagal. Orang pemain PSM kan sangat tinggi. Susah betul. Crossing gagal. Ya, kemarin golnya 1 gol juga berawal dari crossingnya Eberbesa kan ya. Ya mungkin yang berhasil diselesaikan oleh diselesaikan oleh Irfan Jaya. Gol pertama dari Bali United itu saya kira tak lepas dari lini pertahanan PSM juga ya, karena dia terlalu cepat naik setelah di spot pojok ya, sehingga Eberbesa leluasa melepaskan crossing. Bahkan ada 3 pemain Bali United yang tidak tanpa dikawal, Jaya leluasa cetak gol. Itu dia akan diperbaiki oleh PSM di leg kedua nanti. Iya betul. Saya kira Tavares pelatih yang sangat-sangat jenius. Pelatih mungkin salah satu pelatih terbaik di Indonesia saat ini. Ya dia tidak hanya jago strategi, jago taktik, tapi juga berhasil mencetak pemain-pemain muda untuk menjadi bintang ya. Jadi kita lihat di PSM sekarang banyak pemain-pemain muda yang sangat bagus. Termasuk ada si kembar Anje Sayuri dan Yakob Sayuri. Kemudian ada Rehan, kemudian tentunya juga Ramadan Sananta. Saya sekali Ramadan Sananta harus keluar dari PSM. Banyak sekali. Jadi dan dalam setiap permainan Bernardo Tavares selalu dinamis strateginya. Jadi permainannya tidak kaku kayak Coach Teko. Betul. Jadi lawan juga sulit baca ya. Sulit baca. Strateginya Tavares. Sementara Coach Teko bertahun-tahun kita sudah tahu seperti itu strategi. Crossingnya itu. Crossingnya itu kalau Teko. Crossing gagal. Nah, baru dia kan cocok kalau Lili Palis itu. Lili Pali itu. Iya betul. Ya memang hilangnya Lili Pali berpengaruh juga di penyerang sayap ya. Karena sekarang Tatis hanya mengandalkan penyerang-penyerang sayap yang mengandalkan kecepatan ya. Mungkin crossingnya kurang ya di Panjaya juga crossingnya kurang ke Spaso. Nah, ya tentu juga Tavares sudah membaca ini, paham betul ya. Supporter aja sudah paham ya. Bagaimana taktiknya Teko. Supporter lawan saya sudah paham. Hanya mengandalkan crossing, mengandalkan saya. Sekarang Tavares kita tahu sangat-sangat lihai sekali, dinamis sekali. Dan dia selalu dan tidak berpatokan pada 11 pemain itu saja ya, selalu bisa berubah-berubah pemainnya. Pulim misalnya kadang dimainkan sebagai striker, harusnya seperti itu dengan 2 striker ya, Everton dan jangan monoton formasi permainan. Kadang juga Pulim bisa bermain sebagai gelandang serang, jadi pertahanan juga bisa berubah-ubah. Bisa dengan 3 back, bisa dengan 4 back, jadi memang Tavares itu juga strategi yang dipakai di kemarin di timnas pas memenangkan SEA Games ya Bang ya. Jadi masing-masing pemain itu kan tidak punya satu posisi saja adanya. Dan ini dimanfaatkan juga oleh Tavares ya Bang. Berarti memang sekarang banyak yang memfokuskan pada strategi Tavares ini kan yang paling bagus berarti Deng. Nanti mungkin bisa menilai bagaimana kualitas seorang Tavares ini. Wah, mantap itu. Wah, puas sekali. Gimana Deng? Kalau Tavares, pelatih yang memang kalau di Indonesia.
masuk pelatih terbaik ya di Indonesia. Ya, pelatih terbaik dah di Indonesia itu. Kebangsaan mana dia? Portugal. Jadi dia memang benar-benar lain dia punya. Tim ya. Babak pertama 2 kali ganti formasi, kedua juga itu yang dipenting, yang dibutuhkan. Ganti formasi, ganti strategi. Strateginya itu berganti-ganti terus. Iya betul. Dan tidak menonton pemain, pemain belakang pun bisa ikut membantu serangan. Seorang pemain back tengah, center back itu biasa kadang ikut ke depan ya. Pertahanan saja sudah kadang di atas. Ini baru. Jadi bahkan jadi bahkan jadi kejutan juga untuk para fans Makassar ya, Deng ya. Pada awalnya kan kami supporter tuh lihat, wah ini pelatih apa ini? Dia lihat tidak lama gitu. Sampai 5 pertandingan, wah ini bagus ini kalau begini. Ya sebenarnya tampaknya sudah terlihat di musim sebelumnya ya, ketika membawa PSM sukses di Asia. Dia sudah ada keunggulan itu sudah terlihat ya, membawakan 2 musim lalu kalau nggak salah dia. PSM dan Bali United kan sama-sama tampil di AFC. PSM mampu sampai lebih ke 8 tinggi besar ya, kalau nggak salah. Ya. Lolos sampai 8 besar, sementara Bali United kan di penyisian grup sudah tersingkir. Dikalahkan klub Kamboja. Dari situ sudah terlihat kualitas seorang Tapares. Ketika memasuki Liga 1 kemarin dia dengan pemain muda, dengan pemain mudanya, dengan pemain yang sudah dia bentuk, Liga benar 2 menjadi kekuatan baru. Sehingga PSM yang sebelumnya sudah lama tidak pernah jadi juara ya, terakhir 98-99 ya juara. Dan akhirnya sekarang bisa juara di Liga 1 di tangan dingin seorang Tapares ya. Sementara kedepannya kita bisa ngambil Tapares menjadi yang ini Bali. Artinya sudah mengerti. Ya artinya kalau Tapares saya kira nyambung dengan programnya Bali United. Nyambung banget. Pemain muda. Punya training center. Cocok. Bisa dimaksimalkan di tim senior ya. Tidak seperti sekarang. Kita cetak pemain muda, sudah di fasilitas latihan yang sangat bagus. Tapi ketika bergabung ke senior, dipakai. Dijadi pajangan. Justru pemain luar yang datang semua. Betul. Sudah berumur. Cocok yang Tapares. Betul. Gimana nih Daya mau direbut nih? Asik ngobrol di sana, padahal ada yang masih punya Tapares di sini. Masalah rebut-rebut itu sah-sah aja. Iya betul. Tergantung manajemen sama personal. Ya, tergantung Tapares. PSM berani bayar berapa? BU1 berani bayar berapa? Kalau saya mau bayar Anda sekian, target apa yang Anda bisa berikan ke saya? Itu sana akan menentukan. Ya, tentu pelatih juga melihat klub yang akan dibinanya nanti ya, Bli. Nah, Daeng Ardi nih, nanti di Liga 1 kan kemarin Bali United itu lebih bermain menyerang di babak 1. Nah, di kandangnya PSM Makassar nanti di Gelora B.J. Habibie, nanti PSM Makassar di babak ke-1 apakah akan bermain menyerang lebih dulu atau tetap bertahan lebih dulu? Saya rasa akan menyerang lebih dulu. Menyerang lebih dulu ya. Karena kenapa memang ciri khasnya PSM kalau main di kandang itu ngotot gitu. Iya, ngotot. Ya pastinya. Kita tahulah karakter PSM. Ya, PSM kalau main di depan supporter lebih percaya diri lagi. Pastinya ngotot ya. Semangat pantengi siringmu ya. Semangat ewaku, painting sirimu. Ya kita tahu bagaimana karakter supporter PSM dan juga PSM sendiri kan tampil di kanan sendiri luar biasa. Tapi jangan lupa Bligun, kita juga pernah Bali United juga pernah punya rekor bagus di kandang PSM ya. Bukan tadinya mau Stadion Mantuangin. Mantuangin di ujung Panang. Musim 2017 ya. Saya kira itu mungkin publik juga masih ingat, publik PSM dan publik Bali itu pertandingan yang sangat-sangat epik ya. Luar biasa ya, pertandingan yang sangat harusnya pertandingan poin 3 di sana itu menjadikan Bali United juara saat itu. Tapi gagal ya, tapi pertandingan itu memang sangat luar biasa. Bali United menang dengan skor tipis 1-0. Menit terakhir ya lewat Lili Pali dan Convalius. Dan di babak pertama sempat terjadi perkelahian antara Lili Pali dan Silvano dan tensi pertandingan juga sangat tinggi. Dua tim saling menyerang. PSM banyak melakukan tekanan ya, tapi kiper kita waktu itu kiper Bali United Wawan Hendrawan Jadi memang itu di ujung laga akhirnya terjadi kerusuhan. Pemain kita dieksekusi pakai barakuda, supporter kita yang hadir di sana juga dieksekusi pakai barakuda. Tapi waktu itu memang
skuad Bali United memang mungkin lagi di atas angin ya, bagus-bagusnya juga. Mungkin agak berbeda dengan musim ini ya, Beli Gun ya. Jadi sehingga saya melihat sendiri bahwa memang peluang di Makassar ini agak berat ya. Agak berat untuk Bali United ya. Ya, melihat bagaimana kekuatan sekarang kedua tim ini ya, bagaimana PSM Makassar yang sangat tampil sangat baik di Liga 1 kemarin sampai akhirnya meskipun persiapan dia untuk laga playoff ini minim, tapi dengan pemain-pemain yang masih dominan dipertahankan, hanya 2 tambahan pemain asing baru, Kiki Linares dan Adelson Silva, kemudian plus 1 pemain lokal yang Rizky Pelu yang mantan pemain Bali United. Secara keseluruhan skuad mereka masih tetap dipertahankan, jadi masih skuad lama sehingga mereka bisa tampil bagus di babak pertama kemarin, di leg pertama kemarin. Sementara Bali United sendiri kan banyak kehilangan pemain sekali, ya. Hampir 12 atau 11 pemain keluar. Sementara yang bergabung baru 2 orang pemain lokal ya. Lokal sama satu asing GK, Tegar Infantri dan striker Taufik Hidayat. Kemudian asing ada Alison Maringa. Nah, makanya ini peluang PSM memang lebih terbuka. Kalau saya lihat dari jujur kita harus melihat bahwa apalagi mereka tampil di kanan sendiri. Tentu juga ini menjadi ujian bagi Maringa. Betul sekali. Supporter melihat penampilan Maringa sudah 2 kali tampil di uji coba melawan Surabaya, kemudian kemarin melawan PSM. Tentang Albius Maringa, seorang penjaga gawang asing. Begitu ada rumor si Maringa akan direkrut oleh Bali United. Maaf, saya sudah sempat komentar di sebuah postingan medsos. Kenapa Bali United itu ngambil kiper asing? Kiper asing ya. Kiper lokal kita itu kualitasnya nggak kalah dengan Muhammad Ridho. Betul. Apalagi berada Ridho. Ya. Kenapa jatah asing itu kita tidak dipakai untuk pemain striker, gelandang atau center back. Ya mungkin center back udah nggak masalah lagi. Striker asing gitu. Akhirnya kenapa? Rumor itu menjadi kenyataan. Terus katanya si Maringa udah buangan dari Arema Malang. Pas uji coba lawan Persebaya, blunder, langsung menjadikan gol dari tim lawan. Karena itu uji coba, mungkin yang namanya baru adaptasi dengan tim baru, harap maklum. Tapi kenyataannya, kita nonton leg pertama kualifikasi AFC Liga ini ternyata kemampuan Maringa sepertinya udah habis. Tidak ada istimewanya. Bahkan ini menjadi blunder juga kan. Seandainya golnya tidak offside dari PSM juga. Seandainya tidak offside itu bahaya sekali. Itu ada hal yang aneh, kenapa? Mungkin karena murah atau gimana, nggak tahu juga. Manfaatkan karena dia nggak ada klub, bagaimana status asing. Itu menurut saya sih transfer blunder. Karena dia asing, itu jatah asing itu kita menjadi hilang gitu loh. Betul. Sedangkan kita punya pemain kiper tuh luar biasa, sama Ridho, si Raka Surya, sama Komang Ariantara lokal. Itu PR besar itu buat manajemen. Kenapa sampai blunder gitu? Memang ini menjadi pembahasan di teman-teman supporter Bali United. Di Tribun juga banyak yang membahas tentang Maringa, itu sangat kecewa. Tolong dijual. Diobral, dilepas. Pembelian gagal. Untuk musim ini kan memang ada tambahan jatah pemain asing ya. Ada 6 pemain asing yang bisa direkrut, dari 5 plus 1 Asia. 5 pemain bebas, 1 Asia ya. Dan Bali United kayaknya sudah akan memenuhi kuota ini ya. Sudah yang didatangkan Elis Dolah dari Thailand, kemudian dari rumornya dari Belanda si Kesia Vendrop sebagai back tengah, kemudian Maringa di kiper. Kemudian kan yang pemain lama ada Nori, ada Pripat Embarga, kemudian ada Berbesa. Ya, ini yang menarik dibahas memang sekarang, kenapa harus kiper asing yang tidak striker asing misalnya kan, untuk menambah daya gedor, karena sudah ada back tengah asing 2. Sementara lini depan kita sekarang tampaknya belum terlalu meyakinkan ya. Hanya mengandalkan seorang Spaso. Sementara Spaso masih gelebak-gelebuk. Masih mainnya mungkin belum maksimal ya, masih kadang angin-anginan ya seperti itu. Kadang dia Spaso gol, kadang dia Spaso gelebuk. Ya. Kalau dari PSM sendiri memang sangat saya lihat sih efektif ya cara merekrut dia pemain ya. Menambah pemain di lini belakang dengan Kiki Linares, berduet dengan Yuran Fernandes ya, tentu lini belakangnya lebih kuat. Kemudian di depan juga ada Ederson Silva, tambahan tenaga baru. Kemudian kalau di lini tengah kan sudah ada Pluim sama Kenzo Nambu ya. Kalau peluang itu apa ya? Belum ada perubahan terbesar kalau untuk PSM. Ya, meskipun kehilangan Ramadan Sananta,
ya memang sangat disayangkan kehilangan Ramadan Sananta ya, striker muda lokal kita, tapi mereka sudah mendatangkan Anderson Silva, striker asing, jadi mungkin masih kualitasnya masih 50-50 lah. Ya, masih itu. 11-12 ya. Belum ada perubahan yang karena baru satu kali pertandingan dilihat kan. Iya. Belum dilihat keseluruhannya. Iya. Oke, setelah tadi kita bahas tentang persiapan masing-masing PSM Makassar maupun Bali United di leg kedua playoff Liga Champions Asia ini ya, Bligun dan Daeng Ardi. Gimana kira-kira strateginya nanti yang akan dipakai Bali United, kira-kira Bligun dulu? Masalah strategi kayaknya susah deh. Iya. Susah deh bagi Coach Seko karena kemampuannya dia tuh memang mentok di sana. Karena basicnya Coach Seko bukan spesial strategi pertandingan. Dia tuh strateginya dia mantan pelatih fisik. Iya. Artinya kemampuannya mungkin dia mentok sampai di latihan fisik. Strategi. Kalau saya sebagai pelatih online, maaf, kurangilah crossing-crossingnya kayak kemarin crossing gagal itu. Mungkin kita main bola bawah gitu. Serangan balik gimana itu. Yang crossing itu udah mentok sekali. Gitu. Apalagi nanti ditambah dengan tanggung-tanggung ya. Ya, tinggi udah 100% pasti gagal kalau mau crossing umpan bola tinggi kita pasti kalah. Kayak melawan tim Timur Asia jadinya kita mentok itu. Ditambah dengan permainan para pemain Bali United harus tampil puputan. Sesuai dengan julukan Serdadu Tridatu harus siap tampil puputan. Demi nama Bali. Demi nama lambang Bali di dada. Itu aja sih harapan saya sebagai supporter. Berharap biar bisa tampil puputan. Yang jelas menang harga mati. Iya, betul. Yang penting strateginya Coach Teko harus dirubah. Jangan kalau yang di leg pertama dipakai di sana udah out. Iya. Udah usah ngomong apa lagi. Iya, betul ya. Kita masih melihat di bawah satu nanti apakah dia pakai strategi yang sama gitu ya, Bligun ya. Iya, betul. Nah, sementara untuk Daeng Ardi nih gimana untuk strateginya PSM Makassar nanti? Strateginya apa ya? Kalau Tapares kan kita tahu, lihat. Setiap pertandingan itu dia berubah-berubah. Dengan formasi yang 352 ya. 352. Tapi tetap dia berubah terus. Babak pertama kadang 2 kali berubah, babak kedua berubah lagi. Jadi tidak ketahuan. Lawan susah baca itu. Iya, betul. Kita saja yang nano sport berubah lagi nih formasinya, bagaimana ini? Berarti kemungkinan PSM Makassar akan lebih duluan mencoba menggol di babak pertama ya. Ya kalau saya sih lihat pastinya ini akan menjadi pertandingan menarik ya. Coach Teko mau tidak mau harus menginstruksikan anak asuhnya dari babak pertama main tampil menyerang. Karena kalau bermain bertahan berarti hanya untuk mengejar perpanjang waktu dan adu penalti. Bisa jadi ini dipakai oleh Coach Teko karena tidak ada pilihan, tidak ada hitungan gol tandang Dia memaksakan untuk bermain imbang untuk memperpanjang waktu dan adu penalti. Untung-untungan. Ya, untung-untungan jadinya. Tapi ini kan juga berisiko karena kita tahu bahwa Teko sangat lihai dalam strategi bertahan. Bertahan kemudian mengandalkan serangan balik ya, artinya istilahnya bermain pragmatis ini. Ini sudah menjadi rahasia umum bagi kita ya bahwa Teko itu cenderung permainannya pragmatis. Bisa jadi juga seperti itu. Jadi menunggu PSM menyerang, kemudian dia memanfaatkan serangan balik untuk mencuri gol. Nah, tentu juga Tapares pastinya juga akan lebih bermain menyerang ya dari babak pertama untuk mengejar kemenangan karena ini partai menentukan. Kalau di leg pertama kemarin kan lihat bahwa di babak pertama Tapares menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih bertahan. Menunggu. Kemudian di babak kedua baru menyerang. Nah, sekarang di leg kedua ini tentunya Tapares akan bermain menyerang dari babak pertama. Dan Teko sendiri rasanya akan menunggu dulu ini, kemudian memanfaatkan serangan balik untuk bisa mencetak gol. Mungkin sama ya, mungkin Bali United memang akan menunggu sampai PSM-nya kelelahan untuk punya peluang mencetak gol. Tapi PSM sendiri kan bermainnya sangat atraktif, mengandalkan serangan dari sayap, dari tengah, jadi tidak hanya mengandalkan bola-bola crossing, dia bermain atraktif. Saya kira ya secara kualitas tim harus kita akui bahwa PSM memang lebih baik saat ini dari Bali United ya. Saya kira kalau mereka akhirnya jadi pemenang dan lolos ke Liga Champions Asia ini, saya kira memang lebih layak ya mungkin ya.
karena dia statusnya sebagai juara Liga 1 musim 2023. Ya, musim wajar lah mereka ya, kalau lolos ke wajar. Champions Asia. Yang penting mereka juga serius mempersiapkan tim ini ya. Serius untuk menjadi wakil Indonesia di Asia ya. Yeah. Begitupun juga Bali United, kalau misalnya Bali United memang serius ingin lolos ke Liga Asia, pastinya akan tampil serius di leg kedua ini ya, tampil serius untuk bisa meraih kemenangan dan menjadi wakil Indonesia. Iya betul. Nah, ini yang kita harapkan, jangan sampai wakil Indonesia nanti setengah hati gitu ya. Jadi siapapun yang jadi pemenang nanti, bahwa tim ini memang benar-benar layak menjadi wakil Indonesia di Asia. Ya betul. Oke, terakhir kali nih prediksi skornya kira-kira di leg kedua ini gimana nih dari Daeng Ardi yang yakin PSM Makassar akan menang dan menjadi wakil Liga Champions Asia nanti? Kalau untuk skornya ya 3-1. 3-1 ya, tetap ya. Tetap 3-1 untuk PSM. Oke, 3-1 untuk PSM. Bali masih bisa mencetak gol juga ya. Iya. Kasihlah keringan. Nah, untuk Bligun gimana nih? Setuju ya tadi ya? Masalah skor 3-1 tuh si Bang Ardi bilang sih saya sedikit kaget. Karena sebelum Bang bilang tadi skor 3-1, saya juga sudah sempat ngomong ke Pak Mang. Prediksi saya skor 3-1. Cuman untuk Bali United atau PSM Makassar saya tidak berani ngomong. Iya. Yang jelas nanti mungkin akan ada skor 3-1. Ini kebetul terawangan saya setelah saya minum es temulawak campur arak di warung pojok Stadion Dipto. Bukan kopi campur arak. Es temulawak campur arak. Kayaknya nanti di Stadion Parepare itu skor akan 3-1. Entah untuk Bali United atau PSM Makassar. Oh iya. Tapi tentu kita berdoa untuk Bali. Harapan saya tetap Bali United dan harus Bali United yang menang. Harus Bali United, ya betul. Selalu optimis kita. Agar Coach Teko aman. Jangan sampai 3 kali gagal ya. Betul. Iya. Iya betul. Ya kalau ini gagal. 3 kali gagal. Kalau dia gagal lagi, ini Bali gagal lagi ya sudah 3 kali kan? Iya, betul. Ya itulah artinya kalau memang Bali United nanti dapat jatah di Piala FC, itu harus lebih serius lagi. Jangan sampai hanya tersingkir di penyisian grup. Itu juga PSM kita harapkan bisa prestasinya lebih baik dari musim sebelumnya, karena PSM sebelumnya juga pernah mewakili Indonesia di sampai final. Piala FC ya. Oke. Oke deh, berarti tinggal kita tunggu saja nih pertandingan nanti Daeng Ardi dan Bligun. Ya betul, pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah di Gelora B.J. Habibie Parepare ya. Oke, prediksi kita 3-1 nih, mungkin semeton Tribuners ada yang prediksinya lebih tajam gitu. Tidak bisa mengampuni Bali United gitu ya misalnya. Atau mungkin Bali United justru yang diprediksi akan lebih unggul gitu ya Blimang. Boleh nanti di komen aja, kita bantu like dan share juga di komunitas-komunitas kita mungkin untuk mensupport juga kepada Bali United dan PSM Makassar nanti. Oke, segitu dulu. Kita akan ketemu lagi di Ngorta Bola selanjutnya. Kita pamit dan Bali United Jaya. Salam bola. Salam bola. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa Salam bola. Sobat Tribuners, kembali lagi dalam Ngorta Bola kali ini masih bersama saya Ade, dan spesialnya kita akan menyambut partai penentuan leg kedua dari playoff Liga Champions Asia yang mempertemukan Bali United versus PSM Makassar. Nah, tentu saja Ade nggak sendirian kali ini. Tentu saja seperti biasa Ade ditemani oleh rekan sejati Ade, Blikomang Agus Ruspawan. Duet maut ya Ade. Iya, duet maut dong. Kita terus mengawali laga-laga di Indonesia ya Blimang ya. Kita kawal terus sepak bola Indonesia. Betul, sampai benar-benar menang di segala pertandingan ya Blimang ya. Nah, kita juga nggak berdua aja ya Blimang ya. Kali ini ada tamu spesial ya Blimang ya. Ada Bligun Yokohama
wakil dari fans Bali United. Halo Li. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Apa kabar? Astem Kare, kabar selalu baik. Sibuk ini dukung jadi bazarnya Bali United? Sibuk, tentunya sibuk nonton bola, amat sibuk di pariwisata. Oke, iya. Bali kan identik dengan pariwisata. Oke, dan satu lagi nih ada teman kita yang hadir di studio kita kali ini, ada Dayang Ardi DM sebagai fans dari PSM Makassar, wakil dari The Maxman Bali. Halo Dayang. Halo. Ini sangat spesial ya, jadi kita menghadirkan perwakilan dari PSM Makassar dan juga Bali United. Nah, yang nanti akan saling menilai ya beliau Ya, laga saling memberikan dukungan. Iya. Gimana Dayang? Sibuk apa sekarang? Ya, kegiatan sehari-harinya apa tuh ya? Di warung, usaha juga. Iya, sibuk jualan soto Makassar Iya. dan dukung dari Bali juga ya. Iya, betul. Ya, jadi sebagai informasi Ade bahwa fans PSM Makassar tuh The Maxman sudah ada di Bali, komunitasnya. Iya, besar The sekali Maxman ya. Zona Bali. Anggotanya sudah Ada ratusan berapa, gitu. Deng? Sekitaran 60-an gitu. 60-an ya. Sementara ini 60-an. Ya, yang terdata. Ya, Jadi kita terdata. tahu Semua orang Makassar. Supporter Makassar itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Kemarin juga pas yang pertandingan leg pertama kita tahu banyak sekali ya beli dukungan dari supporter PSM Makassar. Tapi sayangnya tidak dikasih masuk ke dalam Ya, stadion. betul. Betul, sayang sekali. Mereka padahal sudah datang ke Bali, Iya. sehingga hanya menyaksikan dari luar ya. Iya, dari betul. hanya gelar nonton bareng. Dan juga nanti di laga kedua nanti di Gelora B.J. Habibie Parepare, supporter Bali United juga tidak boleh langsung menyaksikan di sana. Iya betul, sayang sekali. Iya. Padahal di leg kedua nanti pada 10 Juni 2023 pukul 19.30 Wita ya Blimangnya nanti akan ada leg kedua dari Liga Playoff Liga Champions Asia ya Blimangnya. Dan ini menjadi laga penentuan. Laga penentuan karena sebelumnya di leg pertama Bali United ditahan 1-1 di kandang ya Blimangnya. Iya. Gimana nih Daeng dan Daeng sebagai pasti seneng dong karena di kandangnya Bali United justru malah PSM bisa menggolkan 1. Sementara gimana nih dari Beli? Sangat senang sih, kan kenapa tim kesayangan kami tuh membawa 1 poin. Iya. Sudah unggul 1 poin kan? Iya. Meskipun poinnya tidak dihitung ya. Di dalam liga ya. Iya. Tapi paling enggak mungkin ya karena hasil imbang ya betul. Biasa tidak sampai kalah. Iya betul. Gimana Bligun melihat Bali United juga di leg pertama itu sebenarnya PSM Makassar nggak sempat ngegol. Oh iya. Itu berkat gol Spaso, ya. Spaso dalam hal ini dia lupa gimana caranya ngegol ke gawang lawan. Justru dia ingat ngegolnya ke gawangnya sendiri. Gawang sendiri. Itu yang membuat kami sedikit kecewa. Oke. Karena kan dia mendapat peluang emas ya. Luar biasa. Justru peluang emasnya yang emas berlian 99 karat itu nggak bisa dijadikan gol. Ini yang jadi masalah. Ada apa dengan Spaso? Kok dia sampai lupa ngegol ke gawang lawan gitu. Justru dia ngegol ke gawangnya sendiri. Itu yang membuat keberuntungan untuk tim tamu PSM Makassar dalam hal ini. Memang Bali United babak pertama mainnya luar biasa, tapi di babak kedua sedikit kendor. Itu yang dimanfaatkan oleh PSM Makassar saat itu ya, gitu. Iya, padahal itu karena di babak pertama memang Bali United padahal agresif ya. Menguasai sekali. Ya, kalau kita lihat memang pertandingan kemarin di leg pertama ini kan Bali United di babak pertama memang tampil lebih dominan ya. Terlihat dari persiapan dia yang memang lebih awal. Ini ya, 15 Mei. PSM cuma mulai start 1 Juni. 1 Juni. Bali United sudah mempersiapkan diri dari pertengahan Mei. Betul. PSM baru awal Juni, hanya 5 hari. Cuma 5 hari langsung ke Bali. Bali United sudah pernah uji coba juga ke Surabaya. Terlihat di babak pertama memang dominan ya. Banyak peluang tapi sayang hanya 1 gol yang tercipta. Spaso juga salah satunya yang membuang peluang di babak pertama. Seharusnya dimanfaatkan untuk mencetak gol banyak di babak pertama. Harusnya. Dan PSM sendiri kan lebih banyak bermain bertahan waktu di babak pertama. Di babak pertama. Tetapi di babak kedua situasinya terbalik ya. PSM tampil lebih agresif dan dia bisa lebih banyak mengancam, menekan, dia bisa mencetak gol ya. Meskipun akhirnya golnya dari bunuh diri. Tapi saya kira di babak kedua memang lebih layak memang PSM yang terjadi permainan. Betul. Dan di situ terlihat sekali ya Blimang di babak kedua, Bligun dan Daeng Ardi banyak sekali pergantian pemain ya, gara-gara juga Bali United-nya juga takut
kebobolan lagi ya, gitu kan. takut kalah juga. Iya betul. Iya. Takut kalah, takut karena kan udah di skor 1-1 ya. Itu gimana nih ketika melihat pertandingan berjalan di babak kedua? Bligun. Dari saya, untuk leg kedua di Stadion B.J. Habibie Parepare, saya pribadi menilai bahwa nanti Bali United perjuangannya sangat berat. Iya. Sangat berat sekali. Walaupun maaf, tidak mendahului yang di atas, harapan menang masih ada. Walaupun sangat berat. Melihat permainan PSM Makassar yang begitu menguasai di babak kedua, dengan pemain yang tinggi badannya cukup jangkung. Terus permainan Bali United monoton, crossing gagal. Di sana tidak ada strategi yang variasi strategi dari Coach Teko. Ini yang sangat berat menurut kami sebagai penikmat bola, sebagai supporter Bali United. Dan di akhir laga kemarin sempat saya sedikit kaget. Ternyata di stadion akhirnya melihat hasil minor selama ini, secara spontan supporter menuntut Teko outs. Ini menurut saya menjadi PR besar bagi manajemen. Karena selama ini supporter masih bisa bersabar. Walaupun di medsos dari netizen banyak yang menuntut Teko outs, tapi masih banyak yang membela. Nah sekarang permasalahannya di stadion, di seluruh stadion yang sudah menyuarakan Teko outs. Ini yang sangat berat. Artinya Bali United di kandangnya PSM Makassar itu seakan-akan menang itu harga mati. Kalau sampai kalah, ini akan menjadi masalah besar di intern Bali United. Di satu sisi supporter menuntut Teko harus outs, karena udah tidak percaya lagi dengan strategi Coach Teko untuk mengarungi Liga 1 tahun ini sampai tahun depan. Itu menurut saya itu catatan di leg pertama, dan nanti di leg kedua itu yang jelas. Kalau sampai Bali United kalah, ini akan menjadi masalah besar di intern Bali United. Sudah di ultimatum ya. Sudah di ultimatum. Itu jangan macam-macam. Jangan diabaikan, jangan dianggap remeh itu ultimatum di dalam stadion. Kalau kami sebagai supporter Bali, kalau sudah bersatu, kami bisa berbuat apapun bisa. Itu peringatan untuk Coach Teko tentunya. Dia harus bisa memenangkan laga melawan PSM Makassar walaupun dengan tanda kutip sangat berat. Iya betul, karena juga sekarang di laga kandangnya PSM Makassar ya, Bligun dengan cuaca juga, dengan lapangan yang jarak juga jauh dari bandara ke Parepare 2-3 jam. Itu udah pemain udah capek. Iya betul. Nah gimana nih Deng Ardi melihat PSM Makassar kemungkinan besar juga peluangnya untuk tampil di Liga Champion Asia nanti. Gimana nih untuk pertandingan di leg kedua ini? Sangat besar. Peluang sangat besar. Karena main di kandang sendiri kan. Jadi bagaimana ya? Yang satunya kalau di Parepare main itu tim-tim tamu jarang menang. Jarang menang. Karena kenapa? Satu, dia sudah kecapean, kejauhan. 3 jam sampai 4 jam. Betul. Darat ya. Darat. Dari bandara ini kejauhan. Jadi pemain sampai saya sudah capek. Jadi bagaimana itu? Peluang PSM itu menang sangat besar sekali. Yakin ya? Yakin sekali. Dari kalau saya pribadi sih prediksinya itu pribadi saya sendiri 3-1 untuk PSM. Kok sama dengan prediksi saya 3-1, tapi saya tidak berani bilang itu untuk kemenangan PSM. Untuk kemenangan Bali United yang jelas. Nanti prediksi skor itu akan muncul skor 3-1. Tapi saya tidak berani bilang, kan nggak mungkin saya bilang sebagai supporter Bali United. Masa saya bilang apa prediksinya PSM Makassar? Ya Bali United dong yang harus menang. Bali United harus menang 3-1. Cuman prediksi skor 3-1. Astungkara nanti untuk Bali United. Kita doakan bersama. Karena kalau Bali United menang, Coach Teko masih bertahan. Jika Bali United kalah, kemungkinan Coach Teko akan diputus kontrak. Berat juga ini sebenarnya. Berat, karena udah berkumandang di dalam stadion, bukan di medsos doang. Berarti satu prediksi ya? Satu prediksi. Saya sempat dijapri sama Pak Man. Prediksi skor kemarin malam 3-1. Cuma saya nggak enak bilang kepada siapa skornya itu. Yang jelas skornya 3-1 gitu. Gimana tim 5? Sudah sepakat dari awal
Ya, emang ini pertandingan akan menentukan sekali ya. Ini ibarat final bagi kedua tim ya. Menarik tadi seperti disampaikan Bligun bahwa pertandingan ini tidak hanya penting bagi Bali United untuk penentuan lolos ke playoff Liga Champions ya, tapi juga menjadi penentuan nasib bagi Coach Teko juga ya, Coach Teko juga menentukan posisi Coach Teko. Kemarin Coach Teko sempat ditanya sama media terkait seruan dari supporter Teko. Teko cuma menjawab, saya pelatih yang sudah memberikan 2 gelar seperti itu ya. Itu maaf saya tambahkan dari Teko ya. Pandangan saya sebagai supporter membanding-bandingkan coach sebelum Coach Teko yang menangani Bali United. Maaf Coach Teko jika Coach Teko mendengar kata-kata saya. Coach Teko termasuk pelatih tidak mau berbaur dengan supporter. Maaf Coach Teko ya. Seperti kemarin Coach Teko diteriakkan Coach Teko out, Teko out. Coach Teko terlihat buru-buru masuk ke dalam ruangan. Kalau pelatih yang lain beda coach. Dia tuh pasti menghampiri supporter. Tentunya sibuk nonton bola, amat sibuk di pariwisata. Bali kan identik dengan pariwisata. Oke, dan satu lagi nih ada teman kita yang hadir di studio kita kali ini, ada Dayang Ardi DM sebagai fans dari PSM Makassar, wakil dari The Maxman Bali. Halo Dayang. Halo. Ini sangat spesial jadi kita menghadirkan perwakilan dari PSM Makassar dan juga Bali United. Nah, yang nanti akan saling menilai ya beliau saling memberikan dukungan. Iya. Gimana Deng? Sibuk apa sekarang? Ya kegiatan sehari-harinya apa tuh ya? Di warung, usaha. Iya. Sibuk jualan soto Makassar. Dan dukung dari Bali juga ya. Ya, betul. Ya, jadi sebagai informasi ada bahwa fans PSM Makassar tuh The Maxman sudah ada di Bali, komunitasnya. Iya, besar The sekali. The Maxman Zona Bali. Anggotanya sudah ada berapa, Deng? Sekitaran 60-an gitu. 60-an. Sementara ini 60-an. Ya, yang terdaftar. Ya, terdaftar. Semua orang Makassar. Supporter Makassar itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Kemarin juga pas yang pertandingan leg pertama kita tahu banyak sekali ya beli dukungan dari supporter PSM Makassar. Tapi sayangnya tidak dikasih masuk ke dalam stadion. Ya, betul. Betul, sayang sekali. Mereka padahal sudah datang ke Bali, sehingga hanya menyaksikan dari luar ya. Iya, betul. Hanya gelar nonton bareng. Dan juga nanti di laga kedua nanti di Gelora B.J. Habibie Parepare, supporter Bali nanti juga tidak boleh langsung menyaksikan di sana. Iya betul, sayang sekali. Padahal di leg kedua nanti pada 10 Juni 2023 pukul 19.30 WITA ya Blimangnya nanti akan ada leg kedua dari Liga Playoff Liga Champions Asia ya Blimangnya. Dan ini menjadi laga penentuan. Karena sebelumnya di leg pertama Bali United ditahan 1-1 di kandang ya Blimangnya. Gimana nih Daeng dan Daeng sebagai pasti seneng dong karena di kandangnya Bali United justru malah PSM bisa menggolkan 1. Sementara gimana nih dari Bli? Sangat senang sih kan kenapa tim kesayangan kami tuh membawa 1 poin. Sudah unggul 1 poin kan? Iya. Meskipun poinnya tidak dihitung ya. Itu dalam seperti liga ya. Tapi paling enggak mungkin ya karena hasil imbang ya luar biasa tidak sampai kalah. Iya betul. Gimana Bligun melihat Bali United juga di leg pertama itu sebenarnya PSM Makassar nggak sempat ngegol. Itu berkat gol Spaso ya. Spaso dalam hal ini dia lupa gimana caranya ngegol ke gawang lawan. Justru dia ingat ngegolnya ke gawangnya sendiri. Itu yang membuat kami sedikit kecewa. Karena kan dia mendapat peluang emas ya. Luar biasa. Justru peluang emasnya yang emas berlian 99 karat itu nggak bisa dijadikan gol. Ini yang jadi masalah. Ada apa dengan Spaso? Kok dia sampai lupa ngegol ke gawang lawan gitu. Justru dia ngegol ke gawangnya sendiri. Itu yang membuat keberuntungan untuk tim tamu PSM Makassar dalam hal ini. Memang Bali United babak pertama mainnya luar biasa, tapi di babak kedua sedikit kendor. Itu yang dimanfaatkan oleh PSM Makassar saat itu gitu. Padahal itu karena di babak pertama memang Bali United padahal agresif menguasai sekali. Ya, kalau kita lihat memang pertandingan kemarin di leg pertama ini kan
Bali United di babak pertama memang tampil lebih dominan ya. Terlihat dari persiapan dia yang memang lebih awal. Ini ya, 15 Mei. PSM cuma mulai start 1 Juni. 1 Juni. Bali United sudah mempersiapkan diri dari pertengahan Mei. Betul. PSM baru awal Juni, hanya 5 hari. Cuma 5 hari langsung ke Bali. Bali United sudah pernah uji coba juga ke Surabaya. Terlihat di babak pertama memang dominan ya. Betul. Banyak peluang tapi sayang hanya 1 gol yang tercipta. Spaso juga salah satunya yang membuang peluang di babak pertama. Seharusnya dimanfaatkan untuk mencetak gol banyak di babak pertama. Harusnya. Dan PSM sendiri kan lebih banyak bermain bertahan waktu di babak pertama. Di babak pertama. Tetapi di babak kedua situasinya terbalik ya. PSM tampil lebih agresif dan dia bisa lebih banyak mengancam, menekan, dia bisa mencetak gol ya. Meskipun akhirnya golnya dari bunuh diri. Tapi saya kira di babak kedua memang lebih layak memang PSM yang kendali permainan. Betul. Dan di situ terlihat sekali ya Blimang di babak kedua, Bligun dan Daeng Ardi banyak sekali pergantian pemain ya, gara-gara juga Bali United-nya juga takut kebobolan lagi gitu kan. Takut kalah juga. Iya betul. Takut kalah, karena kan udah di skor 1-1 ya. Itu gimana nih ketika melihat pertandingan berjalan di babak kedua? Bligun. Dari saya untuk leg kedua di Stadion B.J. Habibie Parepare, saya pribadi menilai bahwa nanti Bali United perjuangannya sangat berat. Sangat berat sekali. Walaupun tidak mendahului yang di atas, harapan menang masih ada. Walaupun sangat berat. Melihat permainan PSM Makassar yang begitu menguasai di babak kedua, dengan pemain yang tinggi badannya cukup jangkung. Terus permainan Bali United monoton, crossing gagal. Di sana tidak ada strategi yang variasi strategi dari Coach Teko. Ini yang sangat berat menurut kami sebagai penikmat bola, sebagai supporter Bali United. Dan di akhir laga kemarin sempat saya sedikit kaget. Ternyata di stadion akhirnya melihat hasil minor selama ini, secara spontan supporter menuntut Teko outs. Ini menurut saya menjadi PR besar bagi manajemen. Karena selama ini supporter masih bisa bersabar. Walaupun di medsos dari netizen banyak yang menuntut Teko outs, tapi masih banyak yang membela. Nah sekarang permasalahannya di stadion, di seluruh stadion yang sudah menyuarakan Teko outs. Ini yang sangat berat. Artinya Bali United di kandangnya PSM Makassar itu seakan-akan menang itu harga mati. Kalau sampai kalah, ini akan menjadi masalah besar di intern Bali United. Di satu sisi supporter menuntut Teko harus outs, karena udah tidak percaya lagi dengan strategi Coach Teko untuk mengarungi Liga 1 tahun ini sampai tahun depan. Itu menurut saya itu catatan di leg pertama, dan nanti di leg kedua itu yang jelas kalau sampai Bali United kalah, ini akan menjadi masalah besar di intern Bali United. Sudah di ultimatum ya. Sudah di ultimatum. Itu jangan macam-macam. Jangan diabaikan, jangan dianggap remeh itu ultimatum di dalam stadion. Kalau kami sebagai supporter Bali, kalau sudah bersatu, kami bisa berbuat apapun bisa. Itu peringatan untuk Coach Teko tentunya. Dia harus bisa memenangkan laga melawan PSM Makassar walaupun dengan tanda kutip sangat berat. Betul. Karena juga sudah sekarang di laga kandangnya PSM Makassar ya. Bligun dengan cuaca juga, dengan lapangan yang jarak juga jauh dari bandara ke Parepare, 2-3 jam. Itu udah pemain udah capek. Betul. Nah, gimana nih Daeng Ardi melihat PSM Makassar kemungkinan besar juga peluangnya untuk tampil di Liga Champions Asia nanti. Gimana nih untuk pertandingan di leg kedua ini? Sangat besar. Peluang sangat besar. Karena main di kandang sendiri kan. Jadi bagaimana ya? Yang satunya kalau di Parepare main itu tim-tim tamu jarang menang. Jarang menang. Juga. Karena kenapa? Satu, dia sudah kecapean, kejauhan. 3 jam sampai 4 jam. Betul. Darat. Dari bandara ini kejauhan. Jadi pemain sampai saya sudah capek. Jadi bagaimana itu? Peluang PSM itu menang sangat besar sekali. Yakin ya? Yakin sekali. Dari kalau saya pribadi sih prediksinya itu
Ya pribadi saya sendiri ya 3-1 untuk PSM. Kok sama dengan prediksi saya 3-1, tapi saya tidak berani bilang itu untuk kemenangan PSM. Untuk kemenangan Bali United yang jelas nanti prediksi skor itu akan muncul skor 3-1. Tapi saya tidak berani bilang, kan nggak mungkin saya bilang sebagai supporter Bali United. Masa saya bilang prediksinya PSM Makassar. Ya Bali United dong yang harus menang. Bali United harus menang 3-1. Cuman prediksi skor 3-1. Astungkara nanti untuk Bali United. Kita doakan bersama. Karena kalau Bali United menang, Coach Teko masih bertahan. Jika Bali United kalah, kemungkinan Coach Teko akan diputus kontrak. Berat juga ini sebenarnya. Berat, karena udah berkumandang di dalam stadion, bukan di medsos doang. Berarti satu prediksi ya. Satu prediksi. Saya sempat di Japri sama Pak Mak. Prediksi skor kemarin malam 3-1. Cuma saya nggak enak bilang kepada siapa skornya itu. Yang jelas skornya 3-1 gitu. Gimana tim Bang? Sudah sepakat dari awal. Ya, emang ini pertandingan akan menentukan sekali ya. Ini ibarat final bagi kedua tim ya. Menarik tadi seperti disampaikan Bligun bahwa pertandingan ini tidak hanya penting bagi Bali United untuk penentuan lolos ke playoff Liga Champions ya. Tapi juga menjadi penentuan nasib bagi Coach Teko juga ya, Coach Teko juga menentukan posisi Coach Teko. Kemarin Coach Teko sempat ditanya sama media terkait seruan dari supporter Teko. Teko cuma menjawab, saya pelatih yang sudah memberikan 2 gelar seperti itu ya. Itu maaf saya tambahkan dari Teko ya. Pandangan saya sebagai supporter membanding-bandingkan coach sebelum Coach Teko yang menangani Bali United. Maaf Coach Teko jika Coach Teko mendengar kata-kata saya. Coach Teko termasuk pelatih tidak mau berbaur dengan supporter. Maaf Coach Teko ya. Seperti kemarin Coach Teko diteriakkan Coach Teko out, Coach Teko terlihat buru-buru masuk ke dalam ruangan. Kalau pelatih yang lain beda coach. Dia tuh pasti menghampiri supporter. Segini aja coach, supporter udah mengerti. Artinya coach memaklumi dengan hasil ini. Tapi coach beda. Terus besoknya coach diwawancari oleh media. Coach pasang badan. Coach menyuruh supporter tuh menghargai 2 yang coach persembahkan ke Bali United ke supporter. Itu cerita tahun lalu sama cerita sebelum corona itu coach. Saya rasa supporter sudah menghargai prestasi coach dalam hal ini. Coach kan udah dibayar lunas saat itu. Nah sekarang coach dikontrak setahun, coach juga dibayar. Berhak dong kami dengan dukungan kami supporter seisi stadion, sejumlah tiket yang dijual langsung ludes terjual dengan dukungan supporter seperti itu. Wajar dong coach harus mempersembahkan prestasi lagi. Jangan dengan 2 gelar aja coach nanti 10 tahun ke depan coach mengatakan saya 2 gelar, bukan begitu coach. Coach di kontrak setahun dibayar ya coach harus menunjukkan coach bisa berprestasi gitu. Jadi sekali lagi bahwa laga kedua ini benar-benar krusial ya bagi Bali United dan PSM dan juga bagi Coach Teko. Jadi dan sesuai dengan relugasi aturan dari PSSI dan PT LIB bahwa tim yang menang nanti otomatis akan lolos ke Liga Champions ya, Liga Champions Asia mewakili Indonesia. Karena tidak dihitung lagi produktivitas gol. Jadi partai harus ini ada menang kalah. Harus ada menang siapa yang menang itu yang akan lolos. Sampai perpanjang waktu dan adu penalti. Kalau misalnya imbang lagi 2-2 pun, 4-4 pun tetap perpanjang waktu. Perpanjang waktu, kemudian sampai kalau adu penalti. Imbang, adu penalti. Jadi memang dituntut pemenang. Iya, dituntut harus menang di laga kedua ini. Harus ada salah satu pemenang. Ya ini menjadi penentuan bagi Coach Teko dan Bali United dan juga PSM ya. Ya kalau kita lihat dari bagaimana penampilan di leg pertama, memang peluang besar memang sekarang ada di PSM ya. Anginnya sekarang ada di PSM ya. Selain bisa bermain imbang di kandang Bali United, di Stadion Dipta mampu tampil lebih baik khususnya di babak kedua. Sekarang mereka tampil di kandang sendiri di Stadion Parepare ya. Dan sejak musim lalu mereka tidak pernah kalah di kandang sendiri. Tentu dengan dukungan penuh dari supporter Makassar. Memang peluang sekarang ada di kubu PSM ya, untuk bisa meraih kemenangan sekaligus bisa lolos ke
Liga Champions Asia. Iya betul. Tapi kan juga karena melihat performa Bali United yang sudah latihan lebih awal, betul. Kita juga kan nggak bisa pesimis dong di awal kan. Kira-kira gimana nih peluang nanti Bali United di leg kedua nanti di kandangnya PSM Makassar? Masih bisa nggak memberi perlawanan? Iya, harus. Saya tetap optimis. Bali United akan memberikan perlawanan semaksimal mungkin dengan mempertaruhkan nama Coach Teko. Karena menang harga mati. Karena tuntutan supporter kemarin itu bukan tuntutan spontan saat di leg pertama tanggal 6 Juni saja. Karena ini supporter sudah menahan diri selama setahun. Karena tahun lalu juga di saat Bali United mengarungi kualifikasi AFC dan LCA, prestasinya nggak ada. Sampai supporter tim lain tuh membuli kita, dibilang maaf, tim badut, tim ngampas. Terus terang sih saya sedikit kesel, marah, dibilang tim kesayangan saya, kebanggaan saya seperti itu. Tapi setelah saya pikir-pikir setahun, terutama di tahun ini juga kayaknya tidak akan berprestasi. Menurut saya itu hal yang wajar. Tapi tetap sebagai saya supporter Bali United tetap sih mendukung tim saya. Yang jelas untuk kualifikasi AFC tahun ini, khusus untuk PSM Makassar, dia fokus untuk bisa ke jenjang lebih atas, untuk bisa bersaing dengan tim Hong Kong dan Urawa Red Jepang. Di satu sisi lain Bali United dia itu masih fokus dengan intern ini, tuntutan Coach Teko untuk out. Ini cukup pelik dalam hal ini, dalam kualifikasi yang kali ini. Ya, artinya masing-masing tim itu punya kebutuhan masing-masing. Di satu sisi BU1 juga sempat tak lihat di medsos, dia itu akan mengorbitkan pemain muda. Ini sebagai kode, mungkin di liga sekarang ini Bali United tidak ada target juara. Walaupun tidak ada target juara, karena rating Bali United sudah menjadi tim unggulan, tim besar di tanah air. Setidaknya 5 besar atau 4 besar itu wajib diraih oleh Bali United. Walaupun kemarin berturut-turut menang ya. Walaupun BU1 bilang fokus ke training center itu hal yang wajar. Makanya selain memfokuskan dana untuk training center, karena tim kita memang tim unggulan di Indonesia, setidaknya tetaplah kita berjuang di level atas. Mungkin juara adalah bonus. Dengan kode tersebut, kami sebagai supporter ya boleh curiga, berarti Bali United nggak serius di kualifikasi AFC ini. Maaf jika saya salah kata, itu kan cuma penilaian pribadi saya. Dengan ucapan BU1 seperti itu, dengan permainan yang Bali United kayak kemarin kurang ngotot dan lain-lain itu, mungkin seakan-akan mau melepas itu. Mudah-mudahan sih perkiraan saya itu jauh salah. Tetap saya berharap Bali United nanti bisa menunjukkan, bisa meraih kemenangan di Stadion PSM Makassar. Nah, gimana nih kalau Daeng Ardi melihat Bali United juga pasti kan akan main ngotot ya nanti di kandangnya PSM Makassar. Walaupun kita juga tahu mungkin PSM Makassar peluangnya lebih besar nih. Apakah ada yang apa yang dilakukan PSM Makassar kira-kira untuk mengantisipasi kekuatan Bali United nanti? Itu tim PSM sudah akan mengantisipasi, karena sudah unggul di kandang ada Bali poin, dapat 1 poin. Sudah ada 1 poin, tapi itu kan sudah dihitung. Betul. Hanya modal serinya itu dia bawa kan, apalagi main di kandang sendiri. Itu satu keuntungan besar untuk PSM Makassar. Dan kalau kita lihat juga dari rekor pertemuan imbang di dalam akhir-akhir ini, dalam beberapa pertemuan terakhir, yang terakhir kalah kita. PSM memang lebih dominan juga. Dominan. 5 pertandingan terakhir lah kita kalah. Udah 6 pertandingan terakhir belum. 6 Tapi dari keseluruh pertemuan dari tahun 2017, kalau kita hitung dari 2017, dari 11 kali pertemuan itu masih berimbang. Masih berimbang kekuatan. 4 kali menang Bali United, PSM juga 4 kali menang, dan sisanya Tetapi di 6 pertemuan terakhir PSM lebih dominan ya. Bali United nggak pernah menang ya. Nggak pernah menang lagi sama PSM. Mentok juga ditahan ya. Seri. 3 kali menang, 3 kali kalah. 3 kali imbang, 3 kali kalah ya. Jadi udah pernah menang, terakhir menangnya tahun 2019 ya. Di sini di Dipta. Dengan skor 1-0. Di kandang sendiri ya memang ya. Sendiri, golnya Lidi Pali. Setelah itu nggak pernah menang lagi. Dan PSM lebih dominan, dan
terakhir di Liga 1 musim lalu ketika Bali United bermain di Parepare, kalah 2-0. Kalah ya. Ya, sementara ketika Bali United sebagai tuan rumah bermain di Jogja 2-2 ya. Kandang netral itu imbang 2-2. Sama persis seperti yang leg 1 kemarin. Unggul lebih dulu Bali United waktu itu unggul 2-0 ya. 2-0. Betul, sempat unggul 2-0. Di babak kedua dibalas menjadi 2-2. Kalau di leg pertama playoff ini kan kita unggul 1-0 di babak pertama, dan di babak kedua dibalas 1-1. Dibalas 1-1. Ya secara rekor pertemuan juga PSM lebih unggul dari Bali United tadi. Jadi dan kalau kita lihat juga nanti dari sekarang mungkin kita tidak lagi bicara persiapan Bali yang lebih awal, PSM yang lebih terlambat, tapi faktanya bahwa PSM meskipun hanya 5 hari mempersiapkan diri, bisa tampil lebih baik dari Bali United. Dan di pertandingan nanti juga saya kira PSM juga akan turun dengan kekuatan terbaiknya ya. Kalau kemarin belum turun dengan kekuatan terbaik kayaknya, karena Yuran Fernandes masih dicadangkan. Karena dia baru bergabung 2 hari sebelum pertandingan di leg pertama, dan saya kira di leg kedua nanti Yuran Fernandes akan main sejak menit pertama ya, bersama Kike Linares di lini belakang. Itu lini belakang PSM akan lebih kuat lagi. Iya betul. Laga yang seru, laga yang patut dinantikan. Laga yang seru bagi para fans juga. Betul. Pemain asing striker PSM yang baru, Adilson Silva, berpeluang juga tampil sebagai starter di kandang PSM ya. Kemarin di leg pertama di Dipta dia main di babak kedua sebagai pemain pengganti, dan meskipun bermain hanya sebentar ya terlihat dia lumayan bagus di lini depan ya, menambah ketajaman PSM bersama Everton ya di lini depan. Sementara kalau dari Bali United sendiri kita masih menunggu back baru dari Elias Dola, back baru dari Bali United yang didatangkan dari Thailand. Artinya laga kemarin tuh PSM minus pemain inti 2 pemain. Minus 2 pemain. Bali 1 pemain. Bali 1 pemain yang belum bergabung. Nah ini yang sekarang kan menjadi pertanyaan Bligon, apakah Elias Dola akan bisa langsung dimainkan oleh Coach Teko, karena dia baru bergabung pada tanggal 6 kemarin kan, dikenalkan di stadion. Apakah sudah cukup dengan waktu mungkin 3 hari 3 kali latihan sudah bisa ditampilkan sebagai starter di laga ini melawan PSM di leg kedua. Tapi saya kira kalau lihat dari pertandingan di leg pertama kemarin, memang lini belakang kita masih ada masalah ya Bligon ya. Jadi karena kemarin kan praktis hanya menurunkan pemain lokal di lini pertahanan. Nah, apakah Elias Dola ini akan langsung diturunkan oleh Coach Teko, ini juga menarik kita nantikan. Betul. Karena kita tahu juga PSM ini lini depannya sangat tajam dengan yang dimotori oleh William Pulim ya. Iya betul. Kalau Bali United sendiri mungkin tidak ada banyak perubahan di lini depan ya berikutnya. Susah untuk mencari perubahan di lini depan, hanya punya Spaso saja. Karena Spaso bagaimanapun dia anak emasnya Bali United Coach Teko. Susah digeser. Tapi kalau melihat di kandang sendiri saja dia Spaso tidak memanfaatkan peluang bagus gitu. Gimana kalau nanti di kandangnya PSM Makassar di B.J. Habibie nanti? Tentunya tambah berat. Kalau Yuran Fernandes juga turun ya. Betul. Yuran Fernandes, ada Kike Linares pemain baru dari PSM. Dari Filipina, langsung kemarin di leg pertama turun sebagai starter, tampil penuh, dan dia tampil baik ya. Kembali kepada strateginya Coach Teko aja. Kalau sampai permainan seperti yang kemarin cuma crossing gagal, maka kita akan tidak ada harapan apa-apa. Itu sudah ada yang posting itu, gagal lagi crossing gagal, sampai akhirnya kita diulik. Dianalisa ya start taktiknya. Betul. Setiap crossing gagal. Orang pemain PSM kan sangat tinggi. Susah crossing gagal. Kemarin golnya 1 gol juga berawal dari crossingnya Ever Besa kan ya. Ya mungkin yang berhasil diselesaikan diselesaikan oleh Irfan Jaya. Gol pertama dari Bali United itu saya kira tak lepas dari lini pertahanan PSM juga ya, karena dia terlalu cepat naik setelah di spot pojok ya, sehingga berbiasa leluasan crossing, bahkan ada 3 pemain Bali United yang tidak tanpa dikawal, leluasa cetak gol. Itu dia juga akan diperbaiki oleh PSM di leg kedua nanti. Betul. Saya kira Tavares pelatih yang sangat-sangat jenius. Pelatih mungkin salah satu pelatih terbaik di Indonesia saat ini. Ya dia tidak hanya jago strategi, jago taktik,
tapi juga berhasil mencetak pemain-pemain muda untuk menjadi bintang ya. Jadi kita lihat di PSM sekarang banyak pemain-pemain muda yang sangat bagus. Termasuk ada si kembar Yajo Sayuri dan Yakob Sayuri. Kemudian ada Rehan, kemudian tentunya juga Ramadan Sananta. Saya sekali Ramadan Sananta harus sudah gini keluar dari PSM. Keluar dari PSM. Banyak sekali jadi, dan dalam setiap permainan Bernardo Tavares selalu dinamis strateginya. Jadi permainannya tidak kaku kayak Kosteko. Iya betul. Jadi lawan juga sulit baca ya. Iya, sulit baca. Strateginya Tavares. Sementara Coach Teko bertahun-tahun kita sudah tahu seperti itu strategi. Crossing-crossingnya itu. Crossing-crossingnya itu kalau Teko. Iya, crossing gagal. Nah, baru dia kan cocok kalau Lili Palis itu. Iya. Lili Pali itu. Iya, betul. Ya memang hilangnya Lili Pali berpengaruh juga di penyerang sayap ya. Karena sekarang Prates hanya mengandalkan penyerang sayap yang mengandalkan kecepatan ya. Iya. Mungkin crossingnya kurang jadi Panjaya juga crossingnya kurang ke Spase. Iya. Nah, ya tentu juga Tavares sudah membaca ini paham betul ya. Supporter aja sudah paham ya. Bagaimana taktiknya Teko. Supporter lawan saya sudah paham. Hanya mengandalkan crossing, mengandalkan sayap. Sekarang Tavares kita tahu sangat lihai sekali, dinamis sekali. Dan dia selalu dan tidak berpatokan pada 11 pemain itu aja ya, selalu bisa berubah-berubah pemainnya. Pulih misalnya kadang dimainkan sebagai striker, harusnya seperti itu dengan dua striker ya, Everton dan jangan monoton formasi permainan. Kadang juga gelandang bisa serang sebagai gelandang serang, jadi pertahanan juga bisa berubah-ubah. Bisa dengan 3 back, bisa dengan 4 back, jadi memang Tavares itu juga strategi yang dipakai di kemarin di timnas pas memenangkan SEA Games ya Bang ya. Jadi masing-masing pemain itu kan tidak punya satu posisi saja adanya. Dan ini dimanfaatkan juga oleh Tavares ya Bang. Berarti memang sekarang banyak yang memfokuskan pada strategi Tavares ini kan yang paling bagus berarti Deng. Dan nanti mungkin bisa menilai bagaimana kualitas seorang Tavares ini. Iya. Wah, mantap itu. Wah, puas sekali. Gimana Deng? Kalau Tavares, pelatih yang memang kalau di Indonesia. Masuk pelatih terbaik ya di Indonesia. Ya, pelatih terbaik dah di Indonesia itu. Kebangsaan mana dia? Portugal. Jadi dia memang benar-benar lain dia punya. Tim, ya. Babak pertama 2 kali ganti formasi, kedua juga itu yang dipenting, yang dibutuhkan. Ganti formasi, ganti strategi. Strateginya itu berganti-ganti terus. Iya betul. Dan tidak menonton pemain, pemain belakang pun bisa ikut membantu serangan. Seorang pemain back tengah, center back itu biasa kadang ikut ke depan ya. Pertahanan saja sudah kadang di atas. Ini baru. Jadi bahkan jadi bahkan jadi kejutan juga untuk para fans Makassar ya Deng ya. Pada awalnya kan kami supporter tuh lihat, wah ini pelatih apa ini? Dia lihat tidak lama gitu. Sampai 5 pertandingan, wah ini bagus ini kalau begini. Ya sebenarnya Tavares sudah terlihat di musim sebelumnya ya ketika membawa PSM sukses di Asia. Dia sudah ada keunggulan. Di situ sudah terlihat ya, membawakan 2 musim lalu kalau nggak salah dia. PSM dan Bali United kan sama-sama tampil di AFC. PSM mampu sampai ke 8 besar kalau nggak salah. Ya. Lolos ke 8 besar, sementara Bali United kan di penyisian grup sudah tersingkir. Dikalahkan klub Kamboja. Dari situ sudah terlihat kualitas seorang Tavares. Ketika memasuki Liga 1 kemarin dia dengan pemain muda. Dengan pemain mudanya, dengan pemain yang sudah dia bentuk, Liga 2 menjadi kekuatan baru. Sehingga PSM yang sebelumnya sudah lama tidak pernah jadi juara ya. Terakhir 98-99 ya juara. Dan akhirnya sekarang bisa juara di Liga 1 di tangan dingin seorang Tavares ya. Sementara kedepannya kita bisa ngambil Tavares menjadi yang ini Bali. Artinya sudah membukti. Ya artinya kalau Tavares saya kira nyambung dengan programnya Bali United. Nyambung banget. Pemain muda. Punya training center. Cocok. Bisa dimaksimalkan di tim senior ya. Tidak seperti sekarang kita cetak pemain muda sudah di fasilitas latihan yang sangat bagus. Tapi ketika bergabung ke senior dipakai. Dijadi pajangan. Justru pemain luar yang datang semua. Betul. Sudah berumur.
Cocok dengan Tavares. Betul. Ya. Gimana nih yang mau direbut nih? Tavares. Asik ngobrol di sana padahal ada yang masih punya Tavares di sini. Masalah rebut-rebut itu sah-sah aja. Iya betul. Tergantung Biasa, manajemen Tavareznya sama ya personal. Ya, tergantung Tavares. PSM berani bayar berapa? Iya. BU1 berani bayar berapa? Iya betul Terus sekali. kalau saya mau bayar Anda sekian, target apa yang Anda bisa berikan Iya, ke saya? Itu betul di sana juga. akan Iya, betul. menentukan. Ya, tentu pelatih juga melihat klub yang akan dibinanya Iya. nanti ya, beli. Nah, Daeng Ardi nih, nanti di Liga 1 kan kemarin Bali United itu lebih bermain menyerang di babak 1. Nah, di kandangnya PSM Makassar nanti di Gelora B.J. Habibie. Nanti PSM Makassar di babak ke-1 apakah akan bermain menyerang lebih dulu atau tetap bertahan lebih dulu? Saya rasa akan menyerang lebih dulu. Menyerang lebih dulu ya. Karena kenapa memang ciri khasnya PSM kalau main di kandang itu ngotot gitu. Iya, ngotot. Nah. Ya pastinya. Iya. Kita tahulah karakter PSM. Ya, PSM kalau main di depan supporter Lebih percaya lebih percaya diri lagi. Pastinya ngotot ya. Ya. Semangat painting siring ya. Nah, Semangat ewaku. semangat ewaku, painting sirimu. Ya kita tahu bagaimana karakter supporter PSM. PSM dan juga PSM sendiri kan tampil di kandang sendiri luar biasa. Iya. Tapi jangan lupa Bligun, kita juga pernah Bali United juga pernah Menang. punya rekor bagus di kandang PSM ya. Ya. Di Gelora B.J. Habibie. Yep. Bukan Tadinya di mau- Stadion Itu waktu Mapangin. itu ada Ya, Stadion Mantu Angin Mapangin. di Itu Ujung Panang. Ya, musim Makassar itu. 2017 ya. Saya kira itu mungkin publik juga masih ingat, publik PSM dan publik Bali itu pertandingan yang sangat-sangat epic ya. Luar biasa ya, pertandingan yang sangat Harusnya pertandingan poin 3 di sana itu menjadikan Bali United juara saat iya, itu. tapi Iya. gagal ya, tapi pertandingan itu memang sangat luar biasa. Bali United menang dengan skor tipis 1-0 1-0. terakhir menit terakhir ya lewat Lili Pali. Lili Pali dan Konvalius. di babak pertama sempat terjadi perkelahian antara Perkelahian Lili Pali dan dan Silvano Konvalius, ya. dan potensi pertandingan juga sangat-sangat Sangat tinggi. tinggi. Kedua Panas, tim ya. saling menyerang. PSM banyak melakukan tekanan ya, tapi kiper kita waktu itu kiper Bali United Wawan Hendrawan juga Wawan tampil baik. Hendrawan. Jadi memang itu Di ujung laga akhirnya terjadi kerusuhan. Pemain kita dieksekusi pakai barakuda, Iya. supporter kita yang hadir di sana juga dieksekusi pakai barakuda. Iya. Itu Tapi waktu itu memang skuad Bali United memang mungkin Lagi di terbaik atas- lagi di atas angin ya. ya, Betul. bagus-bagusnya juga. Mungkin agak berbeda dengan musim ini ya, Bligun ya. Jadi sehingga saya melihat sendiri bahwa memang peluang di Makassar ini agak berat ya. Agak berat untuk Bali United ya. Ya, melihat bagaimana kekuatan sekarang kedua tim ini ya, bagaimana PSM Makassar yang sangat tampil sangat baik di Liga 1 kemarin sampai akhirnya meskipun persiapan dia untuk laga playoff ini minim, tapi dengan pemain-pemain yang masih dominan dipertahankan, hanya 2 tambahan pemain asing baru, Kikilan Linares dan Adelson Silva, kemudian plus 1 pemain lokal yakni Rizky Pelu yang mantan pemain Bali United. Secara keseluruhan skuad mereka masih tetap dipertahankan, jadi masih skuad lama sehingga mereka bisa tampil bagus di babak pertama kemarin, di leg pertama kemarin. Di leg pertama. Sementara Bali United sendiri kan banyak hilang Banyak pemain sekali, ya. Betul. Hampir 12 atau 11 pemain keluar. Sementara yang bergabung baru 2 orang pemain lokal ya. lokal sama satu Ya, asing ada GK. asing, ya. Tegar Infantri dan striker Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Kemudian asing ada Alison Maringa. Nah, makanya ini peluang PSM memang lebih terbuka kalau saya lihat dari jujur kita harus melihat bahwa apalagi mereka tampil di kanan sendiri. Iya, betul. Tentu juga ini menjadi ujian bagi Maringa. Ya, Di balik betul. gimana? Betul sekali. Supporter melihat penampilan Maringa sudah 2 kali tampil di uji coba melawan Surabaya, kemudian kemarin melawan PSM. Tentang Albius Salmaringa, seorang penjaga gawang asing. Iya. Begitu ada rumor si Maringa akan direkrut oleh Bali United. Maaf, saya sudah sempat komentar di sebuah postingan medsos. Kenapa Bali United itu ngambil kiper asing? Kiper asing ya. Kiper lokal kita itu kualitasnya nggak kalah dengan ada Muhammad Ridho. betul. Apalagi udah ada Muhammad Ridho. Ya. Kenapa jatah asing itu kita tidak dipakai untuk pemain striker, gelandang atau center back. Ya mungkin center back udah nggak masalah lagi. Striker asing gitu. Akhirnya kenapa? Rumor itu menjadi kenyataan. Terus katanya si Maringa udah buangan dari Arema Malang. Pas uji coba lawan Persebaya, blunder, langsung menjadikan gol dari tim lawan. Karena itu uji coba, mungkin yang namanya baru adaptasi dengan tim baru, ya harap maklum. Tapi kenyataannya, kita nonton leg pertama kualifikasi
AFC Liga ini ya. Ternyata kemampuan Maringga sepertinya udah habis. Tidak ada istimewanya. Bahkan ini menjadi blunder juga kan. Seandainya golnya tidak offside dari PSM juga. Seandainya tidak offside itu bahaya sekali. Itu ada hal yang aneh, kenapa? Mungkin karena murah atau gimana, nggak tahu juga. Manfaatkan karena dia ada klub, bagaimana status asing. Itu menurut saya sih transfer blunder. Ya, karena dia asing, itu jatah asing itu kita menjadi hilang gitu loh. Iya, betul. Sedangkan kita punya pemain kiper tuh luar biasa, semua Rido, si Raka Surya, sama Komang Ariantara lokal. Itu PR besar itu buat manajemen. Kenapa sampai blunder gitu? Memang ini menjadi pembahasan di teman-teman supporter Bali United. Di Tribun juga banyak yang membahas tentang Maringga, itu sangat kecewa. Tolong dijual, tolong dijual. Diobral, dilepas. Pembelian gagal. Ini kan memang ada tambahan jatah pemain asing ya. Ada 6 pemain asing yang bisa direkrut, dari 5 plus 1 Asia. 5 pemain bebas, 1 Asia ya. Dan Bali United kayaknya sudah akan memenuhi kuota ini ya. Sudah yang didatangkan Elis Dolah dari Thailand, kemudian dari rumornya dari Belanda si Kesia Vendrop sebagai back tengah, kemudian Maringga di kiper. Kemudian kan yang pemain lama ada Nori, ada Pripat Embarga, kemudian ada Berbesa. Ya, ini yang menarik dibahas memang sekarang, kenapa harus kiper asing yang tidak striker asing misalnya kan, untuk menambah daya gedor, karena sudah ada back tengah asing 2. Sementara lini depan kita sekarang tampaknya belum terlalu meyakinkan ya. Hanya mengandalkan seorang Spaso. Sementara Spaso masih gelebak-gelebuk. Masih mainnya mungkin belum maksimal ya, masih kadang angin-anginan ya seperti itu. Kadang dia Spaso gol, kadang dia Spaso gelebuk. Ya. Kalau dari PSM sendiri memang saya lihat sih efektif ya cara merekrut dia pemain ya. Menambah pemain di lini belakang dengan Kiki Linares, berduet dengan Yoran Fernandes ya, itu lini belakangnya lebih kuat. Kemudian di depan juga ada Ederson Silva, tambahan tenaga baru. Kemudian kalau di lini tengah kan sudah ada Pluim sama Kenzo Nambu ya. Kalau peluang itu apa ya? Belum ada perubahan terbesar kalau untuk PSM. Ya, meskipun kehilangan Ramadan Sananta. Ya memang sangat disayangkan kehilangan Ramadan Sananta ya, striker muda lokal kita, tapi mereka sudah mendatangkan Ederson Silva, striker asing. Jadi mungkin masih kualitasnya masih 50-50 lah. Ya, masih itu. 11-12 lah. Ya. Belum ada perubahan yang karena baru satu kali pertandingan dilihat kan? Belum dilihat keseluruhannya. Oke, setelah tadi kita bahas tentang persiapan masing-masing PSM Makassar maupun Bali United di leg kedua playoff Liga Champions Asia ini ya, Bligun dan Daeng Ardi. Gimana kira-kira strateginya nanti yang akan dipakai Bali United, kira-kira Bligun dulu? Masalah strategi kayaknya susah deh. Susah deh bagi Coach Seko, karena kemampuannya dia tuh memang mentok di sana. Karena biasanya Coach Seko bukan spesial strategi pertandingan. Dia tuh strateginya dia mantan pelatih fisik. Artinya kemampuannya mungkin dia mentok sampai di latihan fisik. Strategi. Kalau saya sebagai pelatih online, maaf, kurangilah crossing-crossingnya kayak kemarin crossing gagal itu. Mungkin kita main bola bawah gitu. Serangan balik gimana itu. Yang crossing itu udah mentok sekali. Gitu. Apalagi nanti ditambah dengan tanggung-tanggung ya. Ya, tinggi udah 100% pasti gagal kalau mau crossing umpan bola tinggi kita pasti kalah. Kayak melawan tim Timur Asia jadinya kita mentok itu. Ditambah dengan permainan para pemain Bali United harus tampil puputan. Sesuai dengan julukan Serdadu Tridatu harus siap tampil puputan. Demi nama Bali. Demi nama lambang Bali di dada. Itu aja sih harapan saya sebagai supporter. Berharap biar bisa tampil puputan. Yang jelas menang harga mati. Betul. Yang penting strateginya Coach Teko harus dirubah. Jangan kalau yang di leg pertama dipakai di sana udah out. Udah usah ngomong apa lagi. Betul ya. Kita masih melihat di babak 1 nanti apakah dia pakai strategi yang sama gitu ya, Bligun ya. Betul. Nah, sementara untuk Daeng Ardi nih gimana untuk strateginya PSM Makassar nanti? Strateginya apa ya? Kalau Tapares kan kita tahu, lihat. Setiap pertandingan itu dia berubah-berubah.
dengan formasi yang 352 ya. Ya, 352. Tapi tetap dia berubah terus. Ya. Babak pertama kadang 2 kali berubah, babak kedua berubah lagi. Iya. Jadi tidak ketahuan. Ya. Lawan susah baca itu. Iya betul. Kita saja yang nano sport wah. Oh. Berubah lagi nih formasinya, wah bagaimana ini. Berarti Jadi, kemungkinan PSM Makassar akan lebih duluan mencoba ya. mencoba menggol Ya. di babak pertama ya. Babak pertama ya. Ya kalau saya Unggul sih lihat lebih pastinya Iya. ini akan menjadi pertandingan menarik ya. Iya. Coach Teko mau tidak mau harus Memenangkan. menginstruksikan anak asuhnya dari babak pertama main tampil menyerang. Iya. Karena kalau bermain bertahan berarti hanya Sama untuk dengan- mengejar perpanjang waktu dan adu penalti. Iya. Bisa jadi ini dipakai oleh Coach Teko karena tidak ada Pilihan, tidak ada hitungan-hitungan tidak gol hitung. tandang ya. Iya, iya. Yang memaksakan untuk bermain imbang Iya. untuk perpanjang waktu dan Perpanjang adu penalti. Untung-untungan. Ya untung-untungan jadinya. Tapi ini kan juga berisiko karena kita Iya. tahu bahwa Teko sangat lihai dalam strategi bertahan. Iya. Bertahan kemudian mengandalkan serangan balik ya, artinya istilahnya bermain pragmatis ini. Iya. Ini sudah menjadi rahasia umum bagi di kita ya bahwa Teko itu cenderung permainannya pragmatis. Bisa jadi juga seperti itu. Jadi menunggu PSM menyerang, kemudian dia memanfaatkan serangan balik untuk mencuri gol. Dan Oke. tentu juga Tapares pastinya juga akan lebih bermain menyerang ya dari babak pertama. Untuk mengejar kemenangan karena ini partai menentukan. Nah, kalau di leg pertama kemarin kan kelihatan bahwa di babak pertama Tapares menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih bertahan. Menunggu. Kemudian di babak kedua baru menyerang. Menyerang. Nah, sekarang di leg Terbalik. kedua ini tentunya Tapares akan bermain menyerang dari babak pertama. Oke. Dan Teko sendiri ya, rasanya akan menunggu dulu ini, Bertahan. kemudian memanfaatkan serangan balik untuk bisa mencetak gol. Mungkin sama ya, mungkin Bali United memang akan menunggu sampai PSM-nya kelelahan untuk punya peluang mencetak gol Ya, gitu tapi ya. PSM sendiri kan bermainnya sangat atraktif Iya. ya. Mengandalkan serangan dari sayap, dari tengah, jadi tidak hanya mengandalkan bola-bola crossing, Betul. dia bermain atraktif. Saya kira ya secara kualitas tim harus kita akui bahwa PSM memang lebih baik saat ini dari Bali United ya. Iya. Saya kira kalau mereka akhirnya jadi pemenang dan lolos ke Liga Champions Asia ini, saya kira memang lebih layak ya mungkin ya. Karena dia statusnya sebagai juara Liga 1 musim 2022-2023. Ya, musim wajar lah ini, mereka ya, kalau wajar. lolos ke Liga Champions Asia. Yang penting mereka juga serius mempersiapkan tim ini ya. Serius untuk menjadi wakil Indonesia di Asia ya. Begitupun juga Bali United, kalau misalnya Bali United memang serius ingin lolos ke Liga Asia, Asia, pastinya akan tampil serius di leg kedua ini ya, betul ya. Tampil serius untuk bisa meraih kemenangan dan menjadi wakil Indonesia. Iya betul. Nah, ini yang kita harapkan, jangan sampai wakil Indonesia nanti setengah hati gitu Ya. ya. Jadi siapapun yang jadi pemenang nanti, bahwa tim ini memang benar-benar layak menjadi wakil Indonesia di ajang Asia. Ya betul. Oke, terakhir kali nih prediksi skornya kira-kira di leg kedua ini gimana nih dari Daeng Ardi yang yakin PSM Makassar akan menang dan menjadi wakil Liga Champions Asia nanti? Kalau untuk skornya ya 3-1. 3-1 ya, tetap ya. Nah, 3-1 untuk PSM. Oke, 3-1 untuk PSM. Bali masih bisa mencetak gol juga ya. Iya. Kasih lah keringan. Nah, untuk Bligun gimana nih? Setuju ya tadi ya? Masalah skor 3-1 tuh si Bang Ardi bilang sih saya sedikit kaget. Karena sebelum Bang bilang tadi skor 3-1, saya juga sudah sempat ngomong ke Pak Mang. Prediksi saya skor 3-1. Cuman untuk Bali United atau PSM Makassar saya tidak berani ngomong. Iya. Yang jelas nanti mungkin akan ada skor 3-1. Ini kebetul terawangan saya setelah saya minum es temulawak campur arah di warung pojok Stadion Dipto. Bukan kopi campur arah. Bukan es temulawak campur arah. Kayaknya nanti di Stadion Pare-Pare itu skor akan 3-1. Entah untuk Bali United atau PSM Makassar. Oh iya. Tapi tentu kita berdoa untuk Bali. Harapan saya tetap Bali United dan harus Bali United yang menang. Harus Bali United, ya betul. Selalu optimis kita. Agar ya. Coach Teko aman. Jangan sampai 3 kali gagal ya. Betul. Iya. Iya betul. Ya kalau ini gagal. 3 kali gagal. Kalau dia gagal lagi, ini Bali gagal lagi ya sudah 3 kali kan? Iya, betul. Ya itulah artinya kalau memang Bali nanti dapat jatah di Piala FC, itu harus lebih serius lagi. Jangan sampai hanya tersingkir di penyisian grup. Itu juga PSM kita harapkan bisa prestasinya lebih baik dari musim sebelumnya, karena PSM sebelumnya juga pernah mewakili Indonesia di sampai final. Piala FC ya. Oke.
Oke deh, berarti tinggal kita tunggu saja nih pertandingan nanti Dayang Ardi dan Bligun. Ya betul, pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah di Gelora B.J. Habibie Parepare ya. Oke, prediksi kita 3-1 nih, mungkin semeton Tribuners ada yang prediksinya lebih tajam gitu, tidak bisa mengampuni Bali United gitu ya misalnya. Atau mungkin Bali United justru yang diprediksi akan lebih unggul gitu ya Blimang. Boleh nanti di komen aja, kita bantu like dan share juga di komunitas-komunitas kita mungkin untuk mensupport juga kepada Bali United dan PSM Makassar nanti. Oke, segitu dulu, kita akan ketemu lagi di Ngorta Bola selanjutnya. Kita pamit dan Bali United jaya. Salam bola. Salam bola. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Salam bola. Sobat Tribuners, kembali lagi dalam Ngorta Bola kali ini masih bersama saya Ade, dan spesialnya kita akan menyambut partai penentuan leg kedua dari playoff Liga Champions Asia yang mempertemukan Bali United versus PSM Makassar. Nah, tentu saja Ade nggak sendirian kali ini. Tentu saja seperti biasa Ade ditemani oleh rekan sejati Ade, Blikomang Agus Ruspawan. Duet maut ya Ade. Iya, duet maut dong. kita terus mengawali laga-laga di Indonesia ya Blimang ya. Kita kawal terus sepak bola Indonesia. Betul, sampai benar-benar menang di segala pertandingan ya Blimang ya. Nah, kita juga nggak berdua aja ya Blimang ya. Kali ini ada tamu spesial ya Blimang ya. Ada Bligun Yokohama, wakil dari fans Bali United. Halo Bli. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Apa kabar? Astongkara, kabar selalu baik. Sibuk ini dukung jadi bazarnya Bali United? Sibuk, tentunya sibuk nonton bola sama sibuk di pariwisata. Oke, Bali kan identik dengan pariwisata. Iya, betul. Oke, dan satu lagi nih ada teman kita yang hadir di studio kita kali ini, ada Dayang Ardi DM sebagai fans dari PSM Makassar, wakil dari The Maxman Bali. Halo Dayang. Halo. Ini sangat spesial, jadi kita menghadirkan perwakilan dari PSM Makassar dan juga Bali United. Nah, yang nanti akan saling menilai ya beliau laga penentuan dukungan. Iya. Gimana Dayang? Sibuk apa sekarang? Ya, kegiatan sehari-harinya apa tuh ya? Di warung, usaha. Iya. Sibuk jualan soto Makassar dan dukung dari Bali juga ya. Ya, betul. Ya, jadi sebagai informasi ada bahwa fans PSM Makassar tuh The Maxman sudah ada di Bali, komunitasnya. Iya, besar The sekali. The Maxman zona Bali. Jadi anggotanya sudah ada berapa, Deng? Enggak, sekitaran 60-an gitu. 60-an ya. Sementara ini 60-an. Ya, yang terdaftar. Ya, terdaftar. Semua orang Makassar. Supporter Makassar itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Kemarin juga pas yang pertandingan leg pertama kita tahu banyak sekali ya beli dukungan dari supporter PSM Makassar. Tapi sayangnya tidak dikasih masuk ke dalam stadion. Ya, betul. Betul, sayang sekali. Mereka padahal sudah datang ke Bali, sehingga hanya menyaksikan dari luar ya. Iya, betul. Hanya gelar nonton bareng. Dan juga nanti di laga kedua nanti di Gelora B.J. Habibie Parepare, supporter Bali nanti juga tidak boleh langsung menyaksikan di sana. Iya betul, sayang sekali. Padahal di leg kedua nanti pada 10 Juni 2023 pukul 19.30 WITA ya Blimang ya, nanti akan ada leg kedua dari Liga Playoff Liga Champions Asia ya Blimang ya. Dan ini menjadi laga penentuan. Laga penentuan karena sebelumnya di leg pertama Bali United ditahan 1-1 di kandang ya Blimang ya. Iya. Gimana nih Dayang dan Dayang sebagai pasti seneng dong karena di kandangnya Bali United justru malah PSM bisa menggolkan 1. Sementara gimana nih dari Bli? Sangat senang sih kan kenapa tim kesayangan kami tuh membawa 1 poin. Iya. Sudah unggul 1 poin kan? Iya. Meskipun poinnya tidak dihitung ya. Itu dalam liga ya. Iya. Tapi paling enggak mungkin ya karena hasil imbang ya betul. Luar biasa tidak sampai kalah. Iya betul. Gimana Bligun melihat Bali United juga di leg pertama itu sebenarnya PSM Makassar nggak sempat ngegol. Oh iya. Itu berkat gol Spaso ya. Spaso dalam hal ini dia lupa gimana caranya ngegol ke gawang lawan. Justru dia ingat ngegolnya ke gawangnya sendiri. Gawang sendiri. Itu yang membuat kami sedikit kecewa. Oke. Karena kan dia mendapat peluang emas ya. Luar biasa. Justru peluang emasnya yang
emas berlian 99 karat itu nggak bisa dijadikan gol. Ini yang jadi masalah. Ada apa dengan Spaso? Kok dia sampai lupa ngegol ke gawang lawan gitu. Justru dia ngegol ke gawangnya sendiri. Itu yang membuat keberuntungan untuk tim tamu PSM Makassar dalam hal ini. Memang Bali United babak pertama mainnya luar biasa, tapi di babak kedua sedikit kendor. Itu yang dimanfaatkan oleh PSM Makassar saat itu ya. Gitu. Iya, padahal itu karena sebenarnya di babak pertama memang Bali United padahal agresif ya. Menguasai sekali. Ya, kalau kita lihat memang pertandingan kemarin di leg pertama ini kan Bali United di babak pertama memang tampil lebih dominan ya. Terlihat dari persiapan dia yang memang lebih awal. Ini ya, 15 Mei. PSM cuma mulai start 1 Juni. 1 Juni. Bali United sudah mempersiapkan diri dari pertengahan Mei. Betul. PSM baru awal Juni, hanya 5 hari. Cuma 5 hari langsung ke Bali. Bali United sudah pernah uji coba juga ke Surabaya. Terlihat di babak pertama memang dominan ya. Banyak peluang tapi sayang hanya 1 gol yang tercipta. Spaso juga salah satunya yang membuang peluang di babak pertama. Seharusnya dimanfaatkan untuk mencetak gol banyak di babak pertama. Harusnya. Dan PSM sendiri kan lebih banyak bermain bertahan waktu di babak pertama. Di babak pertama. Tetapi di babak kedua situasinya terbalik ya. PSM tampil lebih agresif dan dia bisa lebih banyak mengancam, menekan, dia bisa mencetak gol ya. Meskipun akhirnya golnya dari bunuh diri. Spaso. Tapi saya kira di babak kedua memang lebih layak memang PSM yang tergantung permainan. Betul. Dan di situ terlihat sekali ya memang di babak kedua Bligun dan Daeng Ardi banyak sekali pergantian pemain ya gara-gara juga Bali United-nya juga takut kebobolan lagi gitu kan. Takut kalah juga. Iya betul. Takut kalah, karena kan udah di skor 1-1 ya. Itu gimana nih ketika melihat pertandingan berjalan di babak kedua? Bligun. Dari saya untuk leg kedua di Stadion B.J. Habibie Parepare, saya pribadi menilai bahwa nanti Bali United perjuangannya sangat berat. Sangat berat sekali. Walaupun tidak mendahului yang di atas, harapan menang masih ada. Walaupun sangat berat. Melihat permainan PSM Makassar yang begitu menguasai di babak kedua dengan pemain yang tinggi badannya cukup jangkung. Terus permainan Bali United monoton, crossing gagal. Di sana tidak ada strategi yang variasi strategi dari Coach Teko. Ini yang sangat berat menurut kami sebagai penikmat bola, sebagai supporter Bali United. Dan di akhir laga kemarin sempat saya sedikit kaget. Ternyata di stadion akhirnya melihat hasil minor selama ini secara spontan supporter menuntut Teko outs. Ini menurut saya menjadi PR besar bagi manajemen. Karena selama ini supporter masih bisa bersabar. Walaupun di medsos dari netizen banyak yang nuntut Teko outs, tapi masih banyak yang membela. Nah sekarang permasalahannya di stadion, di seluruh stadion yang sudah menyuarakan Teko outs. Ini yang sangat berat. Artinya Bali United di kandangnya PSM Makassar itu seakan-akan menang itu harga mati. Kalau sampai kalah, ini akan menjadi masalah besar di intern Bali United. Di satu sisi supporter menuntut Teko harus outs. Karena udah tidak percaya lagi dengan strategi Coach Teko untuk mengarungi Liga 1 tahun ini sampai tahun depan. Itu menurut saya itu catatan di leg pertama, dan nanti di leg kedua itu yang jelas kalau sampai Bali United kalah, ini akan menjadi masalah besar di intern Bali United. Sudah di ultimatum ya. Sudah di ultimatum. Itu jangan macam-macam. Jangan diabaikan, jangan dianggap remeh itu ultimatum di dalam stadion. Kalau kami sebagai supporter Bali kalau sudah bersatu, kami bisa berbuat apapun bisa. Itu peringatan untuk Coach Teko tentunya. Dia harus bisa memenangkan laga melawan PSM Makassar walaupun dengan tanda kutip sangat berat. Betul. Karena juga sekarang di laga kandangnya PSM Makassar ya. Bligun dengan cuaca juga, dengan lapangan yang jarak juga jauh dari bandara ke Parepare, 2-3 jam. Itu udah pemain udah capek. Betul. Nah, gimana nih Daeng Ardi melihat PSM Makassar kemungkinan besar juga peluangnya untuk tampil di Liga Champions Asia nanti. Gimana nih untuk pertandingan di leg kedua ini? Sangat besar. Peluang sangat besar. Karena main di kandang sendiri kan. Hmm. Jadi bagaimana ya? Yang satunya kalau di Parepare main itu
tim-tim tamu jarang menang. Jarang menang sekali. Bali United juga. Karena kenapa? Satu, dia sudah kecapean, kejauhan. Iya. 3 jam sampai 4 jam. Betul. Darat ya. Dari bandara ini kejauhan. Jadi pemain sampai saya sudah capek. Jadi memang itu. Yap. Peluang PSM itu menang sangat besar sekali. Iya. Yakin ya? Yakin sekali. Yakin sekali. Dari Kalau saya pribadi sih prediksinya tuh ya pribadi saya sendiri ya 3-1 untuk PSM. Langsung di atas kok aja. sama dengan prediksi saya 3-1, tapi saya tidak berani bilang itu untuk kemenangan PSM. Untuk kemenangan Bali United yang jelas nanti prediksi skor tuh akan muncul skor 3-1. Tapi saya tidak berani bilang, kan nggak mungkin saya bilang sebagai supporter Bali United. Masa saya bilang prediksinya PSM, maka ya Bali United dong yang harus menang. Bali United harus menang 3-1. Cuman prediksi skor 3-1. 3-1. Astungkara nanti untuk Bali United. Oke, kita doakan bersama. Karena kalau Bali United menang, Coach Teko masih bertahan. Jika Bali United kalah, kemungkinan Coach Teko akan diputus kontrak. Berat juga ini sebenarnya. Berat, karena udah berkumandang di dalam stadion, bukan di medsos doang. Berarti satu prediksi ya. Satu prediksi. Saya sempat dijapri sama Pak Mak. Prediksi skor kemarin malam 3-1. Cuma saya nggak enak bilang kepada siapa skornya itu. Yang jelas skornya 3-1 gitu. Gimana tim nih Bang? Sudah sepakat dari awal? Ya, ini pertandingan akan menentukan sekali ya. Ini ibarat final bagi kedua tim ya. Menarik tadi seperti disampaikan Bligun bahwa pertandingan ini tidak hanya penting bagi Bali United untuk penentuan lolos ke playoff Liga Champions ya. Tapi juga menjadi penentuan nasib bagi Coach Teko juga ya. Coach Teko juga menentukan posisi Coach Teko. Kemarin Coach Teko sempat ditanya sama media terkait seruan dari supporter Teko. Teko cuma menjawab, saya pelatih yang sudah memberikan 2 gelar seperti itu ya. Itu maaf saya tambahkan dari Teko ya. Pandangan saya sebagai supporter membanding-bandingkan coach sebelum Coach Teko yang menangani Bali United. Maaf Coach Teko jika Coach Teko mendengar kata-kata saya. Coach Teko termasuk pelatih tidak mau berbaur dengan supporter. Maaf Coach Teko ya. Seperti kemarin Coach Teko diteriakkan Coach Teko out, Coach Teko terlihat buru-buru masuk ke dalam ruangan. Kalau pelatih yang lain beda coach. Dia tuh pasti menghampiri supporter. Segini aja coach, kami supporter udah mengerti. Artinya coach memaklumi dengan hasil ini. Tapi coach beda. Terus besoknya coach diwawancari oleh media. Coach pasang badan. Coach menyuruh supporter tuh menghargai 2 gelar yang coach persembahkan ke Bali United ke supporter. Itu cerita tahun lalu sama cerita sebelum corona itu coach. Saya rasa supporter sudah menghargai prestasi coach dalam hal ini. Coach kan udah dibayar lunas saat itu. Nah sekarang coach dikontrak setahun, coach sudah dibayar. Berhak dong kami dengan dukungan kami supporter seisi stadion, sejumlah tiket yang dijual langsung ludes terjual, dengan dukungan supporter seperti itu, wajar dong coach harus mempersembahkan prestasi lagi. Jangan dengan 2 gelar aja coach nanti 10 tahun ke depan coach mengatakan saya 2 gelar, bukan begitu coach. Coach dikontrak setahun dibayar ya coach harus menunjukkan coach bisa berprestasi. Betul. Jadi sekali lagi bahwa laga kedua ini benar-benar krusial ya bagi Bali United dan PSM dan juga bagi Coach Teko. Jadi dan sesuai dengan relugasi aturan dari PSSI dan PT LIB bahwa tim yang menang nanti otomatis akan lolos ke Liga Champions ya, Liga Champions Asia mewakili Indonesia. Karena tidak dihitung lagi produktivitas gol. Jadi partai harus ini ada menang kalah. Harus ada menang siapa kalah. yang menang itu yang akan lolos. Sampai perpanjang waktu dan adu penalti. Kalau misalnya imbang lagi 2-2 pun, 4-4 pun, tetap perpanjang waktu. Perpanjang waktu, kemudian sampai adu penalti. Imbang, adu penalti. Jadi memang dicari pemenang. Iya, dituntut harus menang di laga kedua ini. Harus ada salah satu pemenang. Ya ini menjadi penentuan bagi Coach Teko dan Bali United dan juga PSM ya. Ya kalau kita lihat dari bagaimana penampilan di leg pertama, memang
peluang besar memang sekarang ada di PSM ya. Anginnya sekarang ada di PSM ya. Selain bisa bermain imbang di kandang Bali United, di Stadion Dipta mampu tampil lebih baik khususnya di babak kedua. Sekarang mereka tampil di kandang sendiri di Stadion Parepare ya. Betul. Dan sejak musim lalu mereka tidak pernah kalah di kandang sendiri. Tentu dengan dukungan penuh dari supporter Makassar, memang peluang sekarang ada di kubu PSM ya. Untuk bisa meraih kemenangan sekaligus bisa lolos ke Liga Champions Asia. Iya betul. Tapi kan juga karena melihat performa Bali United yang sudah latihan lebih awal, betul. Kita juga kan nggak bisa pesimis dong di awal kan. Kira-kira gimana nih peluang nanti Bali United di leg kedua nanti di kandangnya PSM Makassar? Masih bisa nggak memberi perlawanan? Harus. Saya tetap optimis. Bali United akan memberikan perlawanan semaksimal mungkin dengan mempertaruhkan nama Coach Teko. Karena menang harga mati. Karena tuntutan supporter kemarin itu bukan tuntutan spontan saat di leg pertama tanggal 6 Juni saja. Karena ini supporter sudah menahan diri selama setahun. Karena tahun lalu juga di saat Bali United mengarungi kualifikasi AFC dan LCA, prestasinya nggak ada. Sampai supporter tim lain tuh membuli kita, dibilang maaf, tim badut, tim ngampas. Terus terang sih saya sedikit kesel, marah, dibilang tim kesayangan saya, kebanggaan saya seperti itu. Tapi setelah saya pikir-pikir setahun, terutama di tahun ini juga kayaknya tidak akan berprestasi. Menurut saya itu hal yang wajar. Tapi tetap sebagai saya supporter Bali United tetap sih mendukung tim saya. Yang jelas untuk kualifikasi AFC tahun ini, khusus untuk PSM Makassar, dia fokus untuk bisa ke jenjang lebih atas, untuk bisa bersaing dengan tim Hong Kong dan Urawa Red Jepang. Di satu sisi lain Bali United dia itu masih fokus dengan intern ini, tuntutan Coach Teko untuk out. Ini cukup pelik dalam hal ini, dalam kualifikasi yang kali ini. Ya, artinya masing-masing tim itu punya kebutuhan masing-masing. Di satu sisi BU1 juga sempat tak lihat di medsos, dia itu akan mengorbitkan pemain muda. Ini sebagai kode, mungkin di liga sekarang ini Bali United tidak ada target juara. Walaupun tidak ada target juara, karena rating Bali United sudah menjadi tim unggulan, tim besar di tanah air. Setidaknya 5 besar atau 4 besar itu wajib diraih oleh Bali United. Walaupun kemarin berturut-turut menang ya. Walaupun BU1 bilang fokus ke training center itu hal yang wajar. Makanya selain memfokuskan dana untuk training center, karena tim kita memang tim unggulan di Indonesia, setidaknya tetaplah kita berjuang di level atas. Mungkin juara adalah bonus. Dengan kode tersebut, kami sebagai supporter ya boleh curiga, berarti Bali United nggak serius di kualifikasi AFC ini. Maaf jika saya salah kata, itu kan cuma penilaian pribadi saya. Dengan ucapan BU1 seperti itu, dengan permainan yang Bali United kayak kemarin kurang ngotot dan lain-lain itu, mungkin seakan-akan mau melepas itu. Mudah-mudahan sih perkiraan saya itu jauh salah. Ya, tetap saya berharap Bali United nanti bisa menunjukkan, bisa meraih kemenangan di Stadion PSM Makassar. Nah gimana nih kalau Daeng Ardi melihat Bali United juga pasti kan akan main ngotot ya nanti di kandangnya PSM Makassar. Walaupun kita juga tahu mungkin PSM Makassar peluangnya lebih besar nih. Apakah ada yang apa yang dilakukan PSM Makassar kira-kira untuk mengantisipasi kekuatan Bali United nanti? Itu tim PSM sudah akan mengantisipasi, karena sudah unggul di kandang ada Bali poin, dapat 1 poin. Sudah ada 1 poin, tapi itu kan tidak dihitung. Betul. Hanya modal serinya itu dia bawa kan, apalagi main di kandang sendiri. Itu satu keuntungan besar untuk PSM Makassar. Dan kalau kita lihat juga dari rekor pertemuan imbang di dalam akhir-akhir ini, dalam beberapa pertemuan terakhir, yang terakhir kalah kita. PSM memang lebih dominan juga. Dominan. 5 pertandingan terakhir lah kita kalah. Udah 6 pertandingan terakhir. 6 tapi dari keseluruh pertemuan dari tahun 2017, kalau kita hitung dari 2017, dari 11 kali pertemuan itu masih berimbang. Masih berimbang kekuatan. 4 kali menang,
Bali United, PSM juga 4 kali menang, dan 3 Sisanya, kali imbang. ya. Tetapi di 6 pertemuan terakhir PSM lebih dominan ya. Bali United nggak pernah menang ya. Nggak pernah menang lagi sama PSM. Mentok juga imbang. ditahan ya. Ya, seri. Yang 3 kali menang, 3 kali kalah. Iya. 3 kali imbang, 3 kali kalah kali ya. imbang, 3 Jadi kali dia pernah kalah. menang terakhir menangnya tahun 2019 ya di sini di Dipta. Di Dipta. Dengan skor 1-0. Di kandang sendiri ya Iya, Bimang dengan ya. sendiri, dan golnya lebih Pali, setelah itu nggak pernah menang lagi. Yep. Dan PSM lebih dominan, dan terakhir di Liga 1 musim lalu ketika Bali United bermain di Parepare, Iya, Parepare. kalah 2-0. Kalah ya. Ya, sebenarnya ketika Bali United sebagai tuan rumah bermain di Jogja, 2-2 ya. kandang netral itu Iya. imbang 2-2. 2-2. Sama persis seperti yang leg 1 kemarin. Unggul lebih dulu Bali United waktu itu unggul 2-0 ya. Ya, 2-0. Betul, sempat unggul 2-0. Jadi babak kedua Akhirnya dibalas menjadi 2-2. Ya, Kalau di leg pertama playoff ini kan kita unggul 1-0 di babak pertama. Iya. Dan di babak kedua dibalas 1-1. Dibalas Jadi 1-1. Ya secara rekor pertemuan juga PSM lebih unggul dari Ya. Bali United ada. Jadi dan kalau kita lihat juga nanti dari sekarang mungkin kita tidak lagi bicara persiapan Bali yang lebih awal, Betul. PSM yang lebih Iya. terlambat, tapi Betul. faktanya bahwa PSM meskipun hanya 5 hari mempersiapkan diri, Iya, betul. bisa tampil lebih baik dari Bali United. Iya, betul. Dan di pertandingan nanti juga saya kira PSM juga akan turun dengan kekuatan terbaiknya ya. Ya. Kalau kemarin belum turun dengan kekuatan terbaik kayaknya, karena Yuran Fernandes masih dicadangkan kemarin. Karena dia baru bergabung 2 hari sebelum pertandingan di leg pertama, dan Yap. saya kira di leg kedua nanti Yuran Fernandes akan main sejak menit pertama ya. Iya. Bersama Kike Linares di lini belakang, itu lini belakang PSM akan lebih kuat lagi. Iya betul. Laga yang seru. Iya. Laga yang patut Itu juga Agak seru dinanti-nantikan. bagi para fans Iya, juga. Betul. dan pemain Iya. asing striker PSM yang baru, Adilson Silva, berpeluang juga tampil sebagai starter di kandang PSM ya. Iya. Kemarin di leg pertama di Dipta dia main di babak kedua sebagai pemain pengganti, dan meskipun bermain hanya sebentar ya terlihat dia lumayan bagus di lini depan ya. Menambah ketajaman Iya, betul. PSM bersama Everton ya di lini depan. Iya. Sementara kalau dari Bali United sendiri kita masih menunggu back baru dari Elias Dola, Elias Thailand. Dola, back Ya. baru dari Bali United yang didatangkan dari Thailand. Artinya laga kemarin tuh PSM minus pemain inti 2 pemain. Ya, Minus 2 pemain. Yuan Fernandes. Bali 1 pemain. Bali 1 pemain yang belum bergabung. Iya. Nah ini yang sekarang kan menjadi pertanyaan Bligon, apakah Elias Dola akan Bisa langsung main. dimainkan Betul. oleh Coach Teko, karena dia baru bergabung pada Betul. tanggal 6 kemarin kan, dikenalkan di stadion. Betul. Iya. Apakah sudah cukup dengan waktu mungkin 3 hari, Ya. 3 kali latihan sudah bisa ditampilkan sebagai starter di laga ini melawan PSM di leg kedua. Makassar, yep. Tapi saya kira kalau lihat dari pertandingan di leg pertama kemarin, memang lini belakang kita masih ada masalah ya, Bligon ya. Ya. Jadi karena kemarin kan praktis hanya menurunkan pemain lokal di Iya. lini pertahanan. Nah, apakah Elias Dola ini akan langsung diturunkan oleh Coach Teko juga menarik kita nantikan. Betul. Karena kita tahu juga PSM ini lini depannya sangat tajam dengan yang dimotori oleh Wiljan Pulim ya. Iya betul. Kalau Bali United sendiri mungkin tidak ada banyak perubahan di lini depan ya berikutnya. Susah untuk mencari perubahan di lini depan. Hanya punya Spaso saja. Karena Spaso bagaimanapun dia anak emasnya Bali United Coach Teko. Susah digeser. Tapi kalau melihat di kandang sendiri saja dia Spaso tidak memanfaatkan peluang bagus gitu. Gimana kalau nanti di kandangnya PSM Makassar di B.J. Habibie nanti? Tentunya tambah berat. Iya, tambah berat. Apalagi kalau Yuran Fernandes juga turun ya. Iya, betul. Yuran Fernandes, ada Kike Linares pemain baru dari PSM. Dari Filipina, langsung kemarin di leg pertama turun sebagai starter, tampil penuh, dan dia tampil baik ya. Ya, kembali kepada strateginya Coach Teko aja. Kalau sampai permainan seperti yang kemarin cuma crossing gagal, maka kita akan tidak ada harapan apa-apa. Itu sudah ada yang posting itu, gagal lagi crossing lagi gagal, sampai akhirnya kita diulik. Dianalisa ya start taktiknya. Betul. Iya, betul. Setiap crossing gagal. Orang pemain PSM kan sangat tinggi. Iya, Susah betul. crossing gagal. Ya, kemarin golnya 1 gol juga berawal dari crossingnya Ever Besa kan ya. Iya. Ya mungkin yang berhasil diselesaikan Satu oleh aja. Ya, diselesaikan Cuma oleh satu gol. Irfan Jaya. Irfan Gol Jaya. pertama dari Bali United itu saya kira tak lepas dari lini pertahanan PSM juga ya. Iya. Karena dia terlalu cepat naik setelah terjadi maju, skor pojok ya. iya. Sehingga Ever Besa leluasa melepaskan crossing, bahkan ada 3 pemain Bali United yang
yang tidak tanpa dikawal, dikawal, ya, tanpa Jaya leluasa cetak gol. Iya, Itu betul. dia akan diperbaiki oleh PSM di leg kedua nanti. Iya, betul. Saya kira Tavares pelatih yang sangat-sangat jenius. Jenius. Ya, pelatih yang mungkin salah satu pelatih terbaik di Indonesia saat ini. Iya. Ya, dia tidak hanya jago strategi, jago taktik, tapi juga berhasil menciptakan, mencetak pemain-pemain muda untuk menjadi bintang ya. Jadi kita lihat di PSM sekarang banyak pemain-pemain muda yang sangat bagus. Ya, termasuk ada si kembar Anje Sayuri dan Yakob Sayuri. Kemudian ada Rehan, kemudian tentunya juga Ramadan Sananta. Saya sekali Ramadan Sananta harus sudah kini keluar dari PSM. Keluar dari PSM. Iya. Banyak sekali jadi, dan dalam setiap permainan Bernardo Tavares selalu dinamis strateginya. Jadi permainannya tidak kaku kayak Kosteko. Iya, betul. Jadi lawan juga sulit baca ya. Iya, sulit baca. Strateginya Tavares. Sementara Coach Teko bertahun-tahun kita sudah tahu seperti itu ya strategi. Crossing-crossingnya itu. Crossing gagal. Crossing-crossingnya itu kalau Teko. Iya, betul. Crossing gagal. Nah, baru dia kan cocok kalau Lili Palis itu. Iya. Harusnya Lili Pali itu. Iya, betul. Ya memang hilangnya Lili Pali berpengaruh juga di penyerang sayap ya. Karena sekarang Prates hanya mengandalkan penyerang-penyerang sayap yang mengandalkan kecepatan ya. Iya. Mungkin crossingnya kurang ya di Panjaya juga crossingnya kurang ke Spase. Iya. Nah, ya tentu juga Tavares sudah membaca ini, saya paham betul ya. Supporter aja sudah paham ya. Bagaimana taktiknya Teko. Supporter lawan saya sudah paham. Hanya mengandalkan crossing, mengandalkan saya. Sekarang Tavares kita tahu sangat-sangat lihai sekali, dinamis sekali. Dan dia selalu dan tidak berpatokan pada 11 pemain itu aja ya, selalu bisa berubah-berubah pemainnya. Nah, Pulwim misalnya kadang dimainkan sebagai striker, harusnya seperti itu dengan dua striker ya, Everton dan jangan monoton formasi permainan. Kadang juga gelandang bisa serang, sebagai gelandang serang, jadi pertahanan juga bisa. Berubah. Bisa dengan 3 back, bisa dengan 4 back, jadi memang Tavares itu juga strategi yang dipakai di kemarin di timnas pas memenangkan SEA Games ya, Bang ya. Jadi masing-masing pemain itu kan tidak punya satu posisi saja adanya. Dan ini dimanfaatkan juga oleh Tavares ya, Bima. Berarti memang sekarang banyak yang mau memfokuskan pada strategi Tavares ini kan yang paling bagus berarti Deng. Adi mungkin bisa menilai bagaimana kualitas seorang Tavares ini. Iya. Wah, mantap itu. Wah, puas sekali. Gimana, Deng? Kalau Tavares, pelatih yang memang ya kalau di Indonesia. Masuk pelatih terbaik ya di Indonesia. Ya, pelatih terbaik dah di Indonesia itu. Kebangsaan mana dia? Portugal. Jadi dia memang benar-benar lain dia punya. Tim, ya. Babak pertama 2 kali ganti formasi, kedua juga itu yang dipenting, yang dibutuhkan. Ganti formasi, ganti strategi. Strateginya itu berganti-ganti terus. Iya, betul. Dan tidak menonton pemain, tidak pemain belakang pun bisa ikut membantu serangan. Iya, betul. Seorang pemain back tengah, center back itu biasa kadang ikut ke depan ya. Pertahanan saja sudah kadang di atas. Ini baru. Jadi bahkan jadi bahkan jadi kejutan juga untuk para fans Makassar ya, Deng ya. Pada awalnya kan kami supporter tuh lihat, wah ini pelatih apa ini? Dia lihat tidak lama gitu. Sampai 5 pertandingan, wah ini bagus ini kalau begini. Iya. Nah, sebenarnya Tavares sudah terlihat di musim sebelumnya ya, ketika membawa PSM sukses di Asia ya. Dia sudah ada keunggulan itu. Sudah terlihat ya, membawakan 2 musim lalu kalau nggak salah dia. PSM dan Bali United kan sama-sama tampil di AFC. PSM mampu sampai lebih ke 8 tinggi besar ya, kalau 8 besar ya. Lolos sampai 8 besar, sementara Bali United kan di penyisian grup sudah tersingkir. Dikalahkan klub Kamboja. Dari situ sudah terlihat kualitas seorang Tavares. Ketika memasuki Liga 1 kemarin dia dengan pemain muda. Dengan pemain mudanya, dengan pemain yang sudah dia bentuk, Liga benar 2 menjadi kekuatan baru. Sehingga PSM yang sebelumnya sudah lama tidak pernah jadi juara ya. Terakhir 98-99 ya juara. Dan akhirnya sekarang bisa juara di Liga 1 di tangan dingin seorang Tavares ya. Sementara kedepannya kita bisa ngambil Tavares menjadi yang ini Bali. Artinya sudah membukti. Ya artinya kalau Tavares saya kira ya
apa ya, nyambung dengan programnya Bali United. Iya. Nyambung banget. Pemain muda. Iya, punya training center. Cocok. Bisa Sangat dimaksimalkan cocok. di tim senior ya. Tidak seperti sekarang kita cetak pemain muda, sudah punya fasilitas latihan yang sangat bagus. Tapi ketika bergabung ke senior, dipakai. ya. Jadi pajangan. Jadi pajangan. Justru pemain luar yang datang semua. Betul. Iya, sudah berumur. Ya. Cocok dengan Tavares. Betul. Ya. Gimana nih, ada yang mau direbut nih? Asik ngobrol di sana, padahal ada yang masih punya Tavares di sini. Masalah rebut-rebut itu sah-sah aja. Iya, betul. Tergantung Biasa, manajemen Taparesnya sama ya, personal. Ya, tergantung Tavares. PSM berani bayar berapa? Iya. BU1 berani bayar berapa? Iya, betul Terus sekali. kalau saya mau bayar Anda sekian, target apa yang Anda bisa berikan Iya, ke saya? Itu betul juga. sana akan Iya, betul. menentukan. Ya, tentu pelatih juga melihat klub yang akan dibinanya nanti ya, Bli. Nah, Daeng Ardi nih, nanti di Liga 1 kan kemarin Bali United itu lebih bermain menyerang di babak 1. Nah, di kandangnya PSM Makassar nanti di Gelora B.J. Habibie, nanti PSM Makassar di babak ke-1 apakah akan bermain menyerang lebih dulu atau tetap bertahan lebih dulu? Saya rasa akan menyerang lebih dulu. Menyerang lebih dulu ya. Karena kenapa memang ciri khasnya PSM kalau main di kandang itu ngotot gitu. Iya, ngotot. Ya pastinya. Iya. Kita tahulah karakter PSM. Ya, PSM kalau main di depan supporter Lebih percaya lebih diri percaya diri lagi. Pastinya ngotot ya. Ya. Semangat pantengi siring ya. Nah, Semangat ewaku. semangat dewaku, painting sirimu. Iya. Ya kita tahu bagaimana karakter supporter PSM dan juga PSM sendiri kan tampil di kanan sendiri luar biasa. Iya. Tapi jangan lupa Bligun, kita juga pernah, Bali United juga pernah Menang. punya rekor bagus di kandang PSM ya. Iya. Di Gelora B.J. Habibie. Yep. Bukan tadinya di mau- Stadion Itu waktu Matangin. itu ada- Ya, mantu angin di Itu ujung Panang. Ya, musim Makassar itu. 2017 ya. Saya kira itu mungkin publik juga masih ingat, publik PSM dan publik Bali itu pertandingan yang sangat-sangat epic ya. Luar biasa ya, pertandingan yang sangat Harusnya pertandingan poin 3 di sana itu menjadikan Bali United juara saat iya, itu. tapi Iya. gagal ya, tapi pertandingan itu memang sangat luar biasa. Bali United menang dengan skor tipis 1-0. 1-0. Terakhir menit-menit terakhir ya lewat Lili Pali. Lili Pali dan Convalius. di babak pertama sempat terjadi perkelahian antara Perkelahian Lili Pali dan dan Silvano. Convalius, ya. Dan tensi pertandingan juga sangat-sangat Sangat tinggi. tinggi. Kedua Panas, tim ya. saling menyerang. PSM banyak melakukan tekanan ya, tapi kiper kita waktu itu, kiper Bali United Wawan Hendrawan juga Wawan tampil baik. Hendrawan. Jadi memang itu Di pertandingan- ujung laga akhirnya terjadi kerusuhan. Pemain kita dieksekusi pakai barakuda, Ya. supporter kita yang hadir di sana juga dieksekusi pakai barakuda. Iya. Itu Tapi waktu itu memang skuad Bali United memang mungkin Lagi di terbaik atas, lagi di atas angin ya. ya, betul. bagus-bagusnya juga. Mungkin agak berbeda dengan musim ini ya, Bligun ya. Jadi sehingga saya melihat sendiri bahwa memang peluang di Makassar ini agak berat ya. Agak berat untuk Bali United ya. Ya, melihat bagaimana kekuatan sekarang kedua tim ini ya, bagaimana PSM Makassar yang sangat tampil sangat baik di Liga 1 kemarin sampai akhirnya meskipun persiapan dia untuk laga playoff ini minim, tapi dengan pemain-pemain yang masih dominan dipertahankan, hanya 2 tambahan pemain asing baru, Kikilan Linares dan Adelson Silva, kemudian plus 1 pemain lokal yakni Rizky Pelu yang mantan pemain Bali United. Secara keseluruhan skuad mereka masih tetap dipertahankan, jadi masih skuad lama sehingga mereka bisa tampil bagus di babak pertama kemarin, di leg pertama kemarin. Di leg pertama. Sementara Bali United sendiri kan banyak hilang Banyak pemain sekali, ya. Betul. Hampir 12 atau 11 pemain keluar. Sementara yang bergabung baru 2 orang pemain lokal ya. lokal sama satu Ya, asing ada GK asing, ya. Tegar Infantri dan striker Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Kemudian asing ada Alison Maringa. Nah, makanya ini peluang PSM memang lebih terbuka kalau saya lihat dari jujur kita harus melihat bahwa apalagi mereka tampil di kanan sendiri. Iya, betul. Tentu juga ini menjadi ujian bagi Maringa. Ya, di balik betul, gimana? betul sekali. Supporter melihat penampilan Maringa sudah 2 kali tampil di uji coba melawan Surabaya, kemudian kemarin melawan PSM. Tentang Albius Salmaringa, seorang penjaga gawang asing. Iya. Begitu ada rumor si Maringa akan direkrut oleh Bali United. Maaf, saya sudah sempat komentar di sebuah postingan medsos. Kenapa Bali United itu ngambil kiper asing? Kiper asing ya. Kiper lokal kita itu kualitasnya nggak kalah dengan Ada Muhammad Ridho. betul. Apalagi ada Muhammad Ridho. Ya. Kenapa jatah asing itu kita tidak
dipakai untuk pemain misalnya. striker, gelandang atau center back. Ya mungkin center back udah nggak masalah lagi. Striker setidaknya striker asing gitu. Akhirnya kenapa? Rumor itu menjadi kenyataan. Terus katanya si Maringa udah buangan dari Arema Malang. Pas uji coba lawan Persebaya, blunder, langsung menjadikan gol dari tim lawan. Karena itu uji coba, mungkin yang namanya baru adaptasi dengan tim baru, ya harap maklum. Tapi kenyataannya, kita nonton leg pertama kualifikasi AFC Liga ini ya, ternyata kemampuan Maringa sepertinya udah habis. Tidak ada istimewanya. Bahkan ini menjadi blunder juga kan. Blunder. Seandainya golnya tidak offside dari PSM juga. Seandainya tidak offside itu bahaya sekali. Itu ada hal yang aneh. Kenapa? Mungkin karena murah atau gimana, nggak tahu juga. Manfaatkan karena dia nggak ada klub, bagaimana? Status asing. Itu menurut saya sih transfer blunder. Ya, karena dia asing itu, jatah asing itu kita menjadi hilang gitu loh. Iya, betul. Sedangkan kita punya pemain kiper tuh luar biasa, Sumarido, si Raka Surya, sama Komang Ariantara lokal. Itu PR besar itu buat manajemen. Kenapa sampai blunder gitu? Memang ini menjadi pembahasan di teman-teman supporter Bali United. Di Tribun juga banyak yang membahas tentang Maringa, itu sangat kecewa. Tolong dijual, tolong dijual. Diobral, dilepas. Pembelian gagal. Itu musim ini kan memang ada tambahan jatah pemain asing ya. Ada 6 pemain asing yang bisa direkrut, dari 5 plus 1 Asia. 5 pemain bebas, 1 Asia ya. Dan Bali United kayaknya sudah akan memenuhi kuota ini ya. Sudah yang didatangkan Elis Dolah dari Thailand, kemudian dari rumornya dari Belanda si Kesia Vendrop sebagai back tengah, kemudian Maringa di kiper. Kemudian kan yang pemain lama ada Nori, ada Pripaden Barga, kemudian ada Berbesa. Ya, ini yang menarik dibahas memang sekarang, kenapa harus kiper asing yang tidak strike asing misalnya kan, untuk menambah daya gedor, karena sudah ada back tengah asing 2. Sementara lini depan kita sekarang tampaknya belum terlalu meyakinkan ya. Hanya mengandalkan seorang Spaso. Sementara Spaso masih gelebak-gelebuk. Masih mainnya mungkin belum maksimal ya, masih kadang angin-anginan ya seperti itu. Kadang dia Spaso gol, kadang dia Spaso gelebuk. Ya. Kalau dari PSM sendiri emang sangat saya lihat sih efektif ya cara merekrut dia pemain ya. Menambah pemain di lini belakang dengan Kiki Linares, berduet dengan Yoran Fernandes ya, tentu lini belakangnya lebih kuat. Kemudian di depan juga ada Ederson Silva, tambahan tenaga baru. Kemudian kalau di lini tengah kan sudah ada Pluim sama Kenzo Nambu ya. Kalau peluang itu apa ya? Belum ada perubahan terbesar kalau untuk PSM. Ya, meskipun kehilangan Ramadan Sananta. Ya memang sangat disayangkan kehilangan Ramadan Sananta ya, striker muda lokal kita, tapi mereka sudah mendatangkan Ederson Silva, striker asing. Jadi mungkin masih kualitasnya masih 50-50 lah. Ya, masih itu. 11-12 ya. Belum ada perubahan karena baru satu kali pertandingan dilihat kan? Belum dilihat keseluruhannya. Oke, setelah tadi kita bahas tentang persiapan masing-masing PSM Makassar maupun Bali United di leg kedua playoff Liga Champions Asia ini ya, Bligun dan Daeng Ardi. Gimana kira-kira strateginya nanti yang akan dipakai Bali United, kira-kira Bligun dulu? Masalah strategi kayaknya susah deh. Susah deh bagi Coach Seko, karena kemampuannya dia tuh memang mentok di sana. Karena biasanya Coach Seko bukan spesial strategi pertandingan. Dia tuh strateginya dia mantan pelatih fisik. Artinya kemampuannya mungkin dia mentok sampai di latihan fisik. Strategi. Kalau saya sebagai pelatih online, maaf, kurangilah crossing-crossingnya kayak kemarin crossing gagal itu. Mungkin kita main bola bawah gitu. Serangan balik gimana gitu. Yang crossing itu udah mentok sekali. Gitu. Apalagi nanti ditambah dengan tanggung-tanggung ya. Tinggi udah 100% pasti gagal kalau mau crossing umpan bola tinggi kita pasti kalah. Kayak melawan tim Timur Asia jadinya kita mentok itu. Ditambah dengan permainan para pemain Bali United harus tampil puputan. Sesuai dengan julukan Serdadu Tridatu harus siap tampil puputan demi nama Bali, demi nama lambang Bali di dada. Itu aja sih harapan saya sebagai supporter. Berharap biar bisa tampil puputan. Yang jelas
menang harga mati. Iya betul. Yang penting strateginya Coach Teko harus dirubah. Jangan dirubah, kalau ya. yang di leg pertama dipakai di sana udah out. Iya. Udah usah ngomong apa lagi. Iya betul ya. Kita masih melihat di babak 1 nanti apakah dia pakai strategi yang sama gitu ya, Ligun ya. Iya betul. Nah sementara untuk Daeng Ardi nih gimana untuk strateginya PSM Makassar nanti? Strateginya apa ya? Kalau Tapares kan kita tahu, lihat. Iya. Setiap pertandingan itu dia berubah-berubah. Dengan formasi yang 3-5-2 ya. 3-5-2. Tapi tetap dia berubah terus. Babak pertama kadang 2 kali berubah. Babak kedua berubah lagi. Jadi tidak ketahuan. Lawan susah baca itu. Iya betul. Kita saja yang nano sport berubah lagi nih formasinya bagaimana ini. Berarti kemungkinan PSM Makassar akan lebih duluan mencoba menggol di babak pertama ya. Pertama ya. Ya kalau saya sih lihat pastinya ini akan menjadi pertandingan menarik ya. Iya. Coach Teko mau tidak mau harus menginstruksikan anak asuhnya dari babak pertama main tampil menyerang. Iya. Karena kalau bermain bertahan berarti hanya untuk mengejar perpanjang waktu dan adu penalti. Iya. Bisa jadi ini dipakai oleh Coach Teko karena tidak ada pilihan, tidak ada hitungan gol tandang ya. Dia memaksakan untuk bermain imbang, untuk memperpanjang waktu dan adu penalti. Untung-untungan. Ya untung-untungan jadinya. Tapi ini kan juga berisiko karena kita tahu bahwa Teko sangat lihai dalam strategi bertahan. Iya. Bertahan kemudian mengandalkan serangan balik ya, artinya istilahnya bermain pragmatis ini. Ini sudah menjadi rahasia umum bagi kita ya bahwa Teko itu cenderung permainannya pragmatis. Bisa jadi juga seperti itu. Jadi menunggu PSM menyerang, kemudian dia memanfaatkan serangan balik untuk mencuri gol. Nah, tentu juga Tapares pastinya juga akan lebih bermain menyerang ya dari babak pertama untuk mengejar kemenangan karena ini partai menentukan. Kalau di leg pertama kemarin kan lihat bahwa di babak pertama Tapares menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih bertahan. Menunggu. Kemudian di babak kedua baru menyerang. Nah, sekarang di leg kedua ini tentunya Tapares akan bermain menyerang dari babak pertama. Dan Teko sendiri rasanya akan menunggu dulu ini, kemudian memanfaatkan serangan balik untuk bisa mencetak gol. Mungkin sama ya, mungkin Bali United memang akan menunggu sampai PSM-nya kelelahan untuk punya peluang mencetak gol gitu tapi ya. PSM sendiri kan bermainnya sangat atraktif mengandalkan serangan dari sayap, dari tengah, jadi tidak hanya mengandalkan bola-bola crossing, dia bermain atraktif. Saya kira ya secara kualitas tim harus kita akui bahwa PSM memang lebih baik saat ini dari Bali United ya. Saya kira kalau mereka akhirnya jadi pemenang dan lolos ke Liga Champions Asia ini saya kira memang lebih layak ya mungkin ya. Karena dia statusnya sebagai juara Liga 1 musim 2022-2023. Ya, musim wajar lah mereka kalau lolos ke Liga Champions Asia. Yang penting mereka juga serius mempersiapkan tim ini ya. Serius untuk menjadi wakil Indonesia di Asia ya. Begitupun juga Bali United. Kalau misalnya Bali United memang serius ingin lolos ke Asia, pastinya akan tampil serius di leg kedua ini ya, betul ya. Tampil serius untuk bisa meraih kemenangan dan menjadi wakil Indonesia. Iya betul. Nah, ini yang kita harapkan jangan sampai wakil Indonesia nanti setengah hati gitu ya. Jadi siapapun yang jadi pemenang nanti, bahwa tim ini memang benar-benar layak menjadi wakil Indonesia di Asia. Ya betul. Oke, terakhir kali nih prediksi skornya kira-kira di leg kedua ini gimana nih dari Daeng Ardi yang yakin PSM Makassar akan menang dan menjadi wakil Liga Champions Asia nanti? Kalau untuk skornya ya 3-1. 3-1 ya, tetap ya. 3-1 untuk PSM. Oke, 3-1 untuk PSM. Bali masih bisa mencetak gol juga ya. Iya. Kasihlah keringan. Nah, untuk Bligun gimana nih? Setuju ya tadi ya? Masalah skor 3-1 tuh si Bang Ardi bilang sih saya sedikit kaget. Karena sebelum Bang bilang tadi skor 3-1, saya juga sudah sempat ngomong ke Pak Mang. Prediksi saya skor 3-1. Cuman untuk Bali United atau PSM Makassar dia tidak berani ngomong. Yang jelas nanti mungkin akan ada skor 3-1. Ini kebetul terawangan saya setelah saya minum es temulawak campur arak di warung pojok Stadion Dipto. Bukan kopi campur arak. Es temulawak campur arak. Kayaknya nanti di Stadion Parepare itu skor akan 3-1. Entah untuk Bali United atau PSM Makassar. Oh iya. Tapi tentu kita berdoa untuk Bali. Harapan saya tetap Bali United dan harus Bali United yang menang. Harus Bali United, ya betul. Selalu optimis kita. Agar Coach Teko aman. Jangan sampai 3 kali gagal ya.
Betul. Iya. Iya betul. Ya kalau ini gagal, gagal. 3 kali gagal. Kalau dia gagal lagi, ini Bali gagal lagi, ya sudah 3 kali kan? Iya, betul. Ya, itulah artinya kalau memang Bali nanti dapat jatah di Piala FC, itu tuh harus lebih serius lagi. Jangan sampai hanya tersingkir di penyisian grup. Itu juga PSM kita harapkan bisa prestasinya lebih baik dari musim sebelumnya, karena PSM sebelumnya juga pernah mewakili Indonesia di sampai final. Piala FC. Ya. Oke. Oke deh, berarti tinggal kita tunggu saja nih pertandingan nanti Dayang Ardi dan Dwi Gun. Ya betul, pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah di Gelora B.J. Habibie Parepare ya. Oke, prediksi kita 3-1 nih, mungkin Semeton Tribuners ada yang prediksinya lebih tajam gitu. Tidak bisa mengampuni Bali United gitu ya misalnya. Atau mungkin Bali United justru yang diprediksi akan lebih unggul gitu ya Blimang. Boleh nanti di komen aja, kita bantu like dan share juga di komunitas-komunitas kita mungkin untuk mensupport juga kepada Bali United dan PSM Makassar nanti. Oke, segitu dulu, kita akan ketemu lagi di Ngorta Bola selanjutnya. Kita pamit dan Bali United Jaya. Salam bola. Salam bola. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa Salam bola. Semeton